Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana? Ya arah lah ke sarona. Sudah lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon dari Medan tapi. Apalagi tulangku, suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, Pusing, bingung Kak. juga aku. Pempek. Pempek. Apa, kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo pempek. Wih besar rumah ini. Pempek. Nah pempek yuk. Silakan kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja abang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah kak Asoy, Loh, kok dikasih plastik bang? kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Kak. Oi, Kak. iya ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teburau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Aku cari waktu kunjung pacar, wajah
kuntal cari-cari pacar. Kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba di pertandingan. Adu domba, mengadu domba, domba di pertandingan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah lulus jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenton yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin ciri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia kalau ngindel uji kabar cantik tinggi potek rawan. Maria ini. Panggil belai kesian walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi penyanyi. Nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia ada beres. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Talkshow seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Oi Kak. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga nak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya udah temen aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jengok, pokoknya hari ini aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jengok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Nah macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan maju. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Ini sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua. Ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo. Melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, ayo lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini.
Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanju kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, itu nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, sini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, Makasih, Cek. foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pan, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria? Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas kebaik.
Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak tuh dibawa bang, bawa. Kagak ada penumpang taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ayo, Cek. di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kau nih telat nih, yang Dan berarti deh. Oke lah kau yang kau. Ayo, ayo kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama, Cek. Mana beda? Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana itu Cek? Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini minum obat yang kita minum tadi. Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku rada gok dulu.
promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Ya. Jadi cak mano nih? Apa di urusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mimi. Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nak, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku.
Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Rapi-rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Setuju mami. Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nak motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dak? Dah. Maaf aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugol apa tidak senang, mugol apa tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, Nak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyinggal mengganggu males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan.
Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu
pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sin Simeng, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sin Simeng, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sin Simeng yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kakek dulu. Kenapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kalau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Oh, bukan bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu, tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Aduh, pantas apa ya kau berubah
kemarin kau ku telepon 5 menit kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel, ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya? Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dak galak aku, dak mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok deh, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyapa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau deh. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman telur. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih mainnya, Cek, manjang. Dek, kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, gala ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah, Sen. Kita balik dulu mama, Sen. Kita gari dulu, Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Daniel! Maria! Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya. Jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya. Mana anak nanya? Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Kamu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini ke kamu. Belum pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Nih mana? Nah, ya. Kok bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu, tak pernah kau muka aku pintu ya. Kau lah pacak bermain, kau ya di belakang aku, kau kau. Pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Pacak-pacakan kau Daniel, ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas itu. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, dengar dulu kau tuh
Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah, Pak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Pak, taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya? Itulah, pelupa kau nih. Iya Kak ya, mainan itu ya itu, yang kita beli kemarin itu ya? Itulah, kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh bila. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Dah di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu Bella. Mana tau cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oh, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian kalau tuh gak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi. Ngapo? Waktu namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo? Waktu namanya es. Kau nih anda?
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke itu. Oh, iya mau. Nih, asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini.
Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini panggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Lagi ngapain, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin, Bang. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, pernah sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tidak? Ini juga Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu memang. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratnewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun. Makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi. Pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih di rumah, terus di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap. Siap-siap baju go. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap-siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil Saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Kan? Asal gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kali papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh di jigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama Arita Novianti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda dengan seragam informasi menarik seputar Kota Palembang dan sekitarnya. Bersama saya Arita Novianti, inilah Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali berita kita pada pagi hari ini, pemirsa, kondisi Sungai Sekanak Lambidaro yang berada di kawasan 26 Ilir di Kota Palembang kembali menuai keluhan warga. Sungai yang seharusnya menjadi saluran air dan penunjang kawasan wisata itu kini kotor dan kurang terawat, sehingga terlihat kumuh. Ini si Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, kembali lagi bersama saya Nazwa Irunisa dan jujur kamera Ilham Wahyudi. Saat ini kami berada di salah satu kawasan Sungai Sekanak Lambidaro yang berada di kawasan 26 Ilir. Dan juga ini merupakan salah satu pusat destinasi wisata Kota Palembang yang sangat terkenal di Kota Palembang oleh beberapa masyarakat di sini. Dan mari kita lihat di sini pemirsa, untuk kebersihan dari Sungai Sekanak ini sangat-sangat kotor sekali, banyak sekali sampah yang berada di sisi sungai ini dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap untuk masyarakat di sekitar sini. Dan bagaimana pemirsa, untuk liputan selengkapnya mari kita lihat bersama. Oke, mungkin kami ingin bertanya sedikit terkait dengan tanggapan kakak mengenai kondisi dari Sungai Sekanak ini beberapa tahun terakhir. Bolehkah dijelaskan? Mungkin baru di tahun inilah baru dibangun lagi bagus kan, sebelumnya kan udah jelek ini. Sampah mungkin baru tahun ini banyak lagi. Sebelumnya kan ada kayak besi panjang atau tali panjang buat penyangga untuk mengambil sampah. Mungkin tahun ini udah nggak ada lagi nih. Mungkin di harapan saya mungkin ada lagi sih pembersihan lebih lagi, mungkin bisa disemprot-semprot lagi ke pinggir-pinggirnya sih buat warga kami. Baik pemirsa, tadi telah kita lihat sendiri bahwasanya beberapa informasi dan juga tanggapan terkait dengan kondisi kebersihan dari Sungai Sekanak ini beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan terkait dengan kebersihannya. Mungkin karena kesadaran dari masyarakat sekitar dan juga upaya dari pemerintah untuk bisa membersihkannya secara rutin. Tetapi harus kita pahami juga bahwasanya ini bukan hanya kesadaran dari orang-orang di sekitar sini saja, tetapi harus tetap memiliki kewajiban dan juga kebijakan tersendiri. Sehingga pemirsa, mungkin dari Nazwa Irunisa di Sungai Sekanak melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Wali Kota Palembang memastikan tidak ada penggusuran pedagang dalam penataan kawasan di sepanjang Jalan Mayor Santoso di depan Stadion Kamboja Palembang. Hal tersebut disambut baik oleh para pedagang. Sebelumnya, Wali Kota Palembang menegaskan bahwa pemerintah hanya akan melakukan penataan kawasan dan tidak menggusur pedagang yang berjualan di Jalan Mayor Santoso, tepatnya di depan Stadion Kamboja Palembang. Dengan ketegasan Wali Kota Palembang, salah satu pedagang kaki lima, Bella, mengaku lega dan bersyukur atas keputusan tersebut. Kepastian dari pemerintah membuat para pedagang dapat kembali tenang menjalankan aktivitas usaha mereka. Wali kota sendiri, Pak Ratu Dewa, membilang PKL di depan Stadion Kamboja tidak jadi digusur. Gimana itu tanggapannya, Bu? Saya sebagai warga di sini ya bersyukur, alhamdulillah kalau memang Bapak Wali Kota bilang seperti itu ya, bilang kalau misalnya ini nggak jadi digusur. Terima kasih banget, kami bisa lanjut berjualan, bisa melanjutkan UMKM di daerah sini, bisa hidup gitu, biar nggak mati daerah sini nih. Dengan kepastian tidak adanya penggusuran, para pedagang di Jalan Mayor Santoso kini dapat kembali berjualan dengan tenang sambil menunggu realisasi penataan kawasan oleh pemerintah Kota Palembang. Suryadi, PAL TV. Semangat persaudaraan antar komunitas pecinta Harley Davidson mewarnai penyambutan rombongan HDCI Bogor oleh Brejo Bikers Palembang. Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena 3 pembina Brejo Bikers Palembang yang tergabung dalam HDCI Bogor pulang kampung ke Sumatera Selatan. Sebanyak 35 anggota Brejo Bikers Palembang menjemput rombongan HDCI Bogor yang menempuh perjalanan dari Bogor menuju Palembang dengan membawa 48 sepeda motor Harley Davidson. Kegiatan diawali dengan titik kumpul rombongan Brejo Bikers dari Dunkin Donut menuju titik jemput rombongan HDCI Bogor di Pempek Ellen. Kemudian touring melintasi jembatan Musi 2 sebelum berkumpul di Panhead Cafe and Resto sebagai base camp Brejo Bikers.
Teman dari Bogor juga ini sebetulnya mereka balik kampung. Kebetulan kan pembina kita putra daerah Palembang. Jadi mereka kebenaran juga ke Palembang. Kangen makanan Palembang katanya. Jadi balik kampung judulnya. Untuk Brejo Bikers Palembang lebih solid, lebih kompak, tidak arogan di jalan, ya kan, safety riding, menghormati pengendara-pengendara, khususnya pengendara motor dan mobil. Dalam kesempatan tersebut, Brejo Bikers Palembang juga menggelar penyematan vest atau rompi kehormatan kepada 3 pembinanya, yakni Irjen Pol Riza Kelvian Kumai, Saifuddin Aswari Rifaih, dan Brigjen Pol Irawan David. Penyematan ini menjadi simbol penghormatan sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan komunitas. Ketua HDCI Bogor sekaligus pembina Brejo Bikers Palembang mengatakan, kunjungan rombongan HDCI Bogor menjadi momen spesial karena salah satu pembinanya merupakan putra daerah Sumatera Selatan yang pulang kampung ke Palembang. Selain mempererat silaturahmi, komunitas ini juga terus menjaga kekompakan melalui agenda touring rutin dengan mengedepankan safety riding, tidak arogan di jalan serta menghormati sesama pengguna jalan. Kami adalah pulang kampung ke Palembang. Jadi kami diundang Brejo Bikers untuk disematkan menjadi selaku pembina. Saya, Kawari, rekan saya David. Semoga Brejo Bikers solid dan tetap hebat. Palembang kota kelahiran saya. Jadi saya wajib datang ke Palembang ini untuk melihat adik-adik saya yang sudah begitu hebat dan begitu maju. Melalui kegiatan bertajuk Ride Together Brother Forever, Brejo Bikers Palembang berharap hubungan persaudaraan dengan HDCI Bogor semakin erat. Kedepan kedua komunitas juga berencana melanjutkan kolaborasi melalui agenda touring bersama, termasuk Merdeka Ride dan berbagai kegiatan komunitas lainnya sebagai wujud semangat kebersamaan dan persaudaraan antar bikers. Muhammad Aidil, PAL TV. Pembangunan Sekolah Rakyat Palembang gunakan APBN. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ngapa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa naik curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apo itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah.
Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe kayak ganggu pula. Nah itu dia Ma, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih ya salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah, tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini mah, pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantunya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak kata masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih An, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu ya dokter ya. Makasih dok. Janganlah kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma, cuman sudah? Sudah Pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow. Biasa.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Palembang terus dikebut. Untuk itu, Menteri Sosial menegaskan, jika lahan secara keseluruhan sudah dinyatakan siap, pembangunan akan dilakukan menggunakan APBN. Sebagai upaya memberikan pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, pemerintah Kota Palembang terus kebut rencana pembangunan sekolah rakyat dan saat ini lahan seluas 6,9 hektar di Kecamatan Sukarami sudah tersedia. Menanggapi hal tersebut, ditemui pada Minggu 28 Juni, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan, jika lahan sekolah rakyat di Kota Palembang telah tersedia dan pembangunan masih menunggu kesiapan lahan secara sepenuhnya. Untuk pembangunan sekolah rakyat, Kementerian Sosial akan menyiapkan pendanaan dari APBN. Anak-anak siswa sekolah rakyat setiap tahunnya akan kita terima sekitar 270 sampai 300 siswa. Kalau untuk yang di Palembang seperti apa Pak dorongnya? Palembang ini kita dorong tanahnya, karena tanahnya disiapkan oleh wali kota, bupati. Selama tanahnya siap, pembangunannya dari menggunakan APBN. Sekarang sudah ada 3 titik tadi ya. Terima kasih ya. Sementara itu, untuk pembangunan sekolah rakyat di Sumatera Selatan yang sudah berjalan yakni di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Kumbring Ilir, Kabupaten Empat Lawang dengan masing-masing sekolah dapat menampung 1.000 pelajar. Eki Saputra, Pal TV. Selanjutnya pemirsa, pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekolah rakyat akan menerima lebih dari 30.000 siswa baru dari keluarga yang kurang mampu yang terdaftar di klasifikasi Desil 1 dan Desil 2, dengan 60 siswa diantaranya terdaftar di Sekolah Rakyat Kota Palembang. Pada tahun ajaran baru tahun 2026-2027, sekolah rakyat akan menerima lebih dari 30.000 siswa baru secara nasional. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 15.000 siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dengan adanya penerimaan tersebut pada tahun ajaran baru, setidaknya sudah ada lebih dari 45.000 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat dari keluarga yang kurang mampu, mulai dari tingkat SD, SMP, maupun SMA. Kan ya, dengan adanya penyelenggaraan sekolah rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan sehingga sekolah rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nanti bisa terwujud. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, anaknya lulus, keluarganya nanti naik kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Diana Nursanti, mengatakan akibat keterbatasan asrama pelajar pada tahun ajaran baru, pihaknya hanya akan menerima 60 murid baru. Banyak sekali yang ingin masuk sini, Mbak, tapi mungkin keterbatasan untuk ruangan asrama itu yang membuat kita harus sesuai dengan yang memang yang berhak. Sementara itu, penerimaan siswa baru di sekolah rakyat berdasarkan klasifikasi ekonomi keluarga kurang mampu yang terdaftar di Desil 1 dan Desil 2 Badan Pusat Statistik. Eki Saputra, Pal TV. Pemirsa, Ombudsman Sumatera Selatan menyoroti pelaksanaan SPMB di sejumlah SMA negeri di Palembang.
Temuan ini muncul setelah adanya dugaan penerimaan siswa melebihi kuota rombel yang ditetapkan, sehingga berpotensi membuat sekitar 320 siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat terdaftar dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan M. Andrian Agustiansyah mengatakan Ombudsman menemukan adanya siswa yang dinyatakan lulus melalui jalur domisili di SMA Negeri Palembang. Namun alamat domisili yang bersangkutan diduga tidak sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar dan jumlah murid yang ditetapkan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dengan hasil verifikasi dan validasi Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Sumatera Selatan sebanyak 320 siswa, namun yang terdaftar mencapai 480 siswa. Beberapa hal dari surat penetapan jumlah rombel belajar yang sudah disahkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan itu berbeda dengan yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas. Atas jumlah temuan tersebut, Ombudsman Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI di Jakarta untuk menentukan langkah lanjutan. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan guna meminta klarifikasi sekaligus mendorong tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ilham Wahyudi, PAL TV. Kodam 2 Sriwijaya siap buka benteng Kuto Besa untuk umum. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal.
obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Kodam 2 Sriwijaya laksanakan topping of Benteng Kuto Besak sebagai destinasi wisata pada Minggu 28 Juni. Rencananya, bagian dalam BKB akan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata sejarah baru di Palembang.
Melalui kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis, ini bagian dalam BKB akan dibuka untuk umum sehingga wisatawan bisa melihat langsung kemegahan peninggalan sejarah di Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rencana pembukaan BKB untuk umum merupakan ide brilian dari Pangdam 2 Sriwijaya. Pasalnya selama ini masyarakat hanya mengenal BKB sebatas pelataran dan hanya sedikit yang mengetahui nilai sejarah di bagian dalam. Dibukanya BKB untuk umum akan menambah destinasi wisata sejarah di Palembang yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kita tahu bahwa kota ini adalah andalannya jasa dan pariwisata. Jadi apa yang dibuat oleh Pak Pangdam dan jajaran hari ini adalah membantu pemerintah daerah dalam sektor kepariwisataan. Pasti akan berdampak terhadap nantinya pendapatan asli daerah itu sendiri. Makasih Pak Pangdam. Pembukaan BKB untuk umum akan dikelola langsung oleh Kodam 2 Sriwijaya bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, Pemprov Sumsel dan pemerintah Kota Palembang. Sandi Pratama, Pal TV. Pemirsa, berdasarkan data dari pihak Basnas Kota Palembang, kepatuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk menyalurkan zakat melalui Basnas terbilang cukup tinggi dan sudah mencapai 80%. Menurut Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus M. Ridwan Nawawi, secara keseluruhan kepatuhan ASN di lingkungan Pemkot Palembang untuk menyalurkan zakat melalui Basnas Kota Palembang sudah cukup baik di angka 80%. Kendati masih ada satu dinas yang belum maksimal, yakni Dinas Pendidikan, dan untuk itu Basnas Kota Palembang akan mengencarkan sosialisasi. Pak Wali tadi memang yang masih belum maksimal yaitu Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Sekda seluruhnya ini sudah lumayan alhamdulillah sekitar 80% ya. 80%. Ketua Basnas Kota Palembang menghimbau agar seluruh dinas di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas karena dana yang terkumpul akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sandi Pratama, Pal TV. Sebanyak 70 ojek gabah di Banyuwangi, Jawa Timur yang biasanya mengangkut gabah di sawah, kini beradu ketangkasan dan kecepatan memacu motor dalam kejuaraan motocross Manol Gabah 2026 di Kecamatan Songgon untuk memperebutkan Piala Kapolresta Banyuwangi pada Sabtu 27 Juni. Selain dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, acara ini juga sebagai upaya menarik minat generasi muda di bidang pertanian dan olahraga otomotif. Suasana di persawahan Dusun Rejeng, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi pada Sabtu 27 Juni berubah menjadi arena balap yang dipenuhi ribuan penonton. Sebanyak 70 pemanol atau pengangkut hasil panen gabah turun ke lintasan sawah berlumpur untuk beradu kecepatan dan ketangkasan mengendarai motor khusus pengangkut gabah. Kegiatan bertajuk Kapolresta Motocross Manol Gabah Championship 2026 ini digelar selama 2 hari dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-80. Pematang sawah yang licin menjadi tantangan yang harus ditaklukkan para peserta. Bahkan tak sedikit dari pemanol yang tergelincir dan jatuh di arena balap. Tak hanya harus berhadapan dengan medan yang sulit, para peserta juga turut membonceng gabah seberat hampir 1 kuintal. Jumlah peserta tahun ini meningkat dibanding penyelenggaraan perdana tahun lalu yang tak hanya berasal dari Banyuwangi. Mereka berjibaku menaklukkan lintasan sawah demi meraih hadiah 1 unit sepeda motor. Dan ini bisa menjadi hiburan masyarakat. Sampai menarik bibit para crosser-crosser dalam rangka menjaga Banyuwangi untuk lomba-lomba cross yang lebih tinggi event di atasnya. Ini sudah kedua kalinya akhirnya ya jadi ini akan menjadi ikon wilayah kita, terutama Desa Parangharjo, tepatnya di sirkuit Pak Jinontro. Insya Allah nanti tahun depan kita akan lebih meriah lagi dari ini. Masyarakat yang memadati lokasi pun tampak antusias menyaksikan balapan unik yang hanya bisa dijumpai saat musim panen padi berakhir. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan.
Permasalahan tapal batas Oki-Oku Timur diserahkan ke Kemendagri. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Berdasarkan hasil pembahasan tapal batas antara Kabupaten Oki dan Oku Timur yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan keputusan akhir. Permasalahan tapal batas antara Desa Karya Makmur dan Desa Windusari di Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, dengan Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Oki, hingga kini masih belum mencapai kesepakatan final. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan, Apriyadi mengatakan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saat ini masih berupa rancangan penetapan batas wilayah. Dokumen tersebut selanjutnya akan disurvei dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan sebagai keputusan resmi mengenai batas wilayah antara Kabupaten Oki dan Oku Timur. Setelah data terkumpul, tim batas provinsi dan tim batas Kemendagri akan rapat melakukan pembahasan, merancang di mana posisi yang akan kita persiapkan, kemudian akan dilanjutkan lagi dengan sama-sama survei tim Kemendagri, tim provinsi, tim Kabupaten Oki dan tim Kabupaten Oku Timur untuk sama-sama turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan adanya kejelasan batas wilayah, diharapkan dapat memberikan kemudahan masyarakat yang terdampak dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dan kepastian hukum wilayah. Eki Saputra, PAL TV. Diperiksanya Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Musni Wijaya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi lalu lintas perairan Sungai Lalan oleh Kejati Sumsel beberapa waktu lalu. Pemprov Sumsel melalui Sekda Edward Chandra mengutarakan akan menghormati proses hukum. Pak Sekda izin Pak, mungkin dari hasil laporan reses tadi gimana? Dijumpai usai sidang paripurna di DPRD Sumatera Selatan Jumat lalu, Edward Chandra selaku Sekda Sumatera Selatan mengungkapkan jika pemanggilan saksi terhadap Kadishub Sumatera Selatan Musni Wijaya dalam kasus dugaan korupsi lalu lintas perairan Sungai Lalan berkaitan dengan jabatan dirinya saat menjadi Kadishub Musi Banyu Asin beberapa waktu lalu. Untuk itu, Edward mengungkapkan jika pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga kini masih menghormati proses hukum yang kini tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sampai sejauh ini, menurut Edward Chandra, jika tugas Musni Wijaya sendiri masih normal sebagai Kadishub Sumatera Selatan. Beliau sebagai saksi, kita tetap tugas beliau tetap normal yang ada di beliau sebagai Kadishub. Ditambahkan oleh Edward Chandra, jika penunjukan Musni Wijaya sebagai Kadishub Sumatera Selatan berdasarkan proses asesmen yang dilakukan. Tim Liputan PAL TV. Jam Intel perkuat program Jaga Desa lewat pengukuhan Apednas Sumsel. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Palembang gitu, ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang.
Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Bertepat di Gedung Serbaguna Tanjung Senai Indralaya Oganilir, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Mantovani menghadiri pengukuhan pengurus DPC Apetnas Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung dalam mendukung penguatan program prioritas nasional melalui optimalisasi pengawasan di tingkat desa. Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani menjelaskan bahwa pengukuhan Apetnas berawal dari pengembangan program Jaga Desa oleh Kejaksaan Agung. Program ini menggunakan sistem aplikasi untuk memantau pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan sesuai aturan dengan pelibatan jajaran intelijen kejaksaan. Namun, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya desa di Indonesia, Kejaksaan Agung menilai perlu adanya sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai pengawas di tingkat desa. Maka, dibentuklah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Apetnas yang berfungsi memperkuat pengawasan dan memastikan tata kelola desa berjalan sesuai ketentuan. Reda Mantovani menegaskan, keberadaan Apetnas juga mendukung optimalisasi program Jaga Desa serta berbagai program prioritas nasional, seperti makan bergizi gratis dan program Indonesia Pintar. Melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, laporan dari desa diharapkan dapat langsung terhubung ke Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung RI, sehingga pengawasan menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif. Kerjasama dengan bentuk Apetnas asosiasi mana BPD ini adalah untuk kita bisa mereka ini teman-teman BPD bisa mendukung kejaksaan dalam menata membuat tata kelola keuangan desa yang baik. Kan harapannya nih menurunnya tingkat terjaringnya kades atau perangkatnya terkena tipikor. Tahun lalu ada 525 oknum kades. Itu ada QRIS, scan, kita kasih stiker. Nah, ini yang jadi kita berikan kepada para penerima manfaat, ya, QRIS itu. Jadi kalau setelah di scan, itu akan muncul bentuk laporan. Ahmad Ramawi, PAL TV.
Malam puncak penutupan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kota Pagar Alam berlangsung meriah di lapangan XMTQ Gunung Gare pada Kamis 25 Juni 2026. Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan penyanyi ibu kota Charly Van Houten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam ke-25 secara resmi dinyatakan ditutup. Pelaksanaan Pesta Rakyat ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah dengan Bank Sumsel Bubble Cabang Kota Pagar Alam. Terlihat suasana malam puncak pergantian usia perak Kota Pagar Alam dipenuhi antusiasme dari masyarakat yang tidak ingin melewatkan momen untuk menyaksikan langsung penampilan vokalis setia band Charly Van Houten. Dalam acara tersebut, Wali Kota Ludi Oliansyah bersama Wakil Wali Kota Pagar Alam, Berta, hadir langsung di tengah-tengah masyarakat dan memberikan sambutan hangat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Wakatobi Jiji Sofia Walu, Forkopimda Kota Pagar Alam, anggota DPRD Kota Pagar Alam, Ketua TPPKK Kota Pagar Alam, Sekretaris Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, asisten dan staf ahli wali kota, seluruh kepala UPD, Kabak, Camat, Lurah, instansi vertikal, serta ribuan masyarakat Kota Pagar Alam. Yang bernama sponsor tunggal Bank Sumsel. Terima kasih banyak Bank Sumsel telah membantu untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun perak Kota Pagar Alam pada tahun 2020. Harapan Pak ke depan untuk ulang tahun ke Kota Pagar Alam ke-26 Pak? Harapan ke depan kita akan tetap berupaya yang terbaik sebagai pelayan masyarakat. Jadi dengan kemeriahan ini sendiri Pak, gimana Pak ini untuk Pagar Alam ini Pak? Apa? Dengan kemeriahan warga yang datang sendiri gimana Pak? Alhamdulillah dengan kemeriahan dan antusias masyarakat memang butuh hiburan, butuh menghibur dan butuh kesejahteraan. Dengan adanya Besma Expo, ekonomi kerakyatan tumbuh, masyarakat bisa berbahagia. Wali Kota Pagar Alam juga menambahkan akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Pagar Alam dalam rangka ulang tahun Kota Pagar Alam yang ke-25. Meskipun keadaan saat ini sedang efisiensi, namun dibantu oleh sponsor tunggal yaitu Bank Sumsel Bubble. Terima kasih banyak kepada Bank Sumsel Bubble yang telah membantu mensukseskan acara ini. Kedepan pemerintah Kota Pagar Alam tetap menjadi pelayanan masyarakat yang terbaik. Fahrul Rozi, Pau TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Rita Novianti dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan
wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, toko saraf, namanya Sinseming. Dulu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Pauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sesaat lagi, Halo Palembang bersama Cek Susan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV di mana bae berada. Apa kabar nih pemirsa? Seneng nian pemirsa, aku Cek Susan pacak ngawangin pemirsa setiap harinya tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang. Tentunya memberikan informasi, mengedukasi dan menginspirasi buat masyarakat Kota Palembang. Pemirsa setiap PAL TV memang punya kita. Soalnya aktivitas kita padat, apalagi yang biasa kegiatan menghabiskan waktu itu di luar ya. Dengan kendaraannya, dengan hujan tadi itu pemirsa ya. Dan pastinya akhir-akhir ini agak sedikit terganggu, meresahkan karena BBM kita naik ya. Apalagi yang dari 24 jam satu hari itu separuhnya itu banyak kegiatan di luar dan menggunakan kendaraan. Nah ya, agak sabar-sabar pemirsa ya. Tapi tenang baik pemirsa, biasanya tuh setiap hal-hal yang menyulitkan itu biasanya ada solusinya. Nah kan sekarang juga kan banyak nih pemirsa kendaraan-kendaraan yang bertenaga listrik. Nah, pemirsa sudah beli belum kira-kira? Nah, jadi jangan sampai khawatir pemirsa kalau memang bahan bakar kita lagi naik, mungkin bisa solusinya dijual dan dibeli dengan kendaraan listrik, bisa menghemat ya. Tapi pasti kan setiap kendaraan itu, setiap solusi juga ada plus minusnya. Nah ini kita harus tahu juga dalam memilih yang namanya kendaraan ya, biar kita nyaman melakukan aktivitas sehari-hari. Dan pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini adalah tren kendaraan listrik di Palembang. Nah buat yang pengen tahu kira-kira plus minusnya, terus tips-tipsnya seperti apa memilih kendaraan listrik ya, kita sudah menghadirkan pakarnya ini pemirsa ya. Ada Bapak Rahmat Rizky, pengamat kendaraan listrik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Cek Susan, apa kabar? Oh semangat Pak, semangat. Walaupun agak hujan dikit ya. Iya. Pak Rahmat Rizky, panggilannya apa nih Pak Enak? Rizky aja. Pak Rizky ya, Abang Rizky ya? Abang Rizky, iya. Pak, ini adalah pengamat kendaraan listrik. Betul. Berarti tadi datang ke sini pakai mobil listrik? Mobil listrik dong. Oh. Kita sudah mobil listrik terus pokoknya. Hujan tadi aman Pak ya? Aman mobil listrik. Nah sebelum kita lebih dalam lagi Pak, boleh Pak dijelasin dulu nih, seperti apa sih pandangan dari Bapak sendiri untuk kendaraan listrik dan antusias dari masyarakat Kota Palembang ini terhadap masuknya kendaraan listrik ini? Oke. Kebetulan saya berkecimpung di dunia otomotif itu sudah 18 tahun, jadi artinya tahu banget transisi dari mobil konven ke mobil listrik. Nah saat ini posisinya sudah transisi, memang kita diharuskan sudah harus di kendaraan listrik. Gitu, kenapa? Karena yang tadi Cek Susan info tuh, yang pertama BBM sulit, betul, harganya naik. Kalau sudah naik BBM-nya nggak sulit, enak juga. Ini udah naik, BBM-nya sulit juga. Yang membuat antrian panjang, menimbulkan kemacetan segala macam. Nah, dengan solusi BBM kendaraan mobil listrik ini, kita tuh sudah dibuat simple sama mobil ini. Artinya kita tinggal colok di rumah, tinggal tidur, besok pagi kita tinggal pakai. Jadi itu sesimpel itu sebenarnya untuk kendaraan mobil listrik. Gitu. Oh gitu ya, kalau jadi nggak susah-susah lagi kita harus cari bahan bakar. Betul. Dan untuk pemilihannya itu seperti apa sih sebenarnya Pak, untuk pemilihan dari mobil listrik itu sendiri kalau kita pengen belinya gitu? Jadi kalau misalnya kita mau beli kendaraan mobil listrik, yang pertama kali yang kita, karena kan gini, saat ini kan mobil listrik dari China, dari Eropa, dari mana-mana datang. Semua berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mempromosikan. Nah, saat ini banyak yang kendaraan-kendaraan mobil listrik dari beberapa brand yang sudah mulai masuk terus nih. Nah, kuncinya adalah yang pertama kali kalau misalnya mobil kendaraan listrik, satu, yang after sales-nya terjaga. Artinya yang showroomnya banyak, yang sudah ada jaringannya, dan yang kedua, apakah dia sudah memiliki pabrik di Indonesia? Artinya kan kalau misalnya perakitannya sudah di Indonesia, itu kita bisa save secara customer kan. Jadi untuk spare part-nya kita aman, untuk servisnya kita aman gitu. Itu sih pertama kali yang harus dilihat adalah itu. Jadi jaringan showroomnya dulu harus banyak. Yang kedua dia sudah dirakit di Indonesia, itu dulu. Gitu. Oh jadi memang harus dipilih dulu ya untuk spare part. Betul, karena kan kita beli kan histori kan. Benar. Historinya kan harus panjang. Karena kita pakai mobil listrik itu
harus panjang, harus lama. Jangan sebentar. Karena depresiasi mobil listrik itu lumayan untuk saat ini. Mungkin ke depannya kalau kita jual mobil listrik harganya mungkin stabil. Tapi untuk saat ini harga secondnya agak sedikit kurang begitu bagus. Makanya beli mobil listrik saat ini satu kali pakai panjang. Jadi harus enaknya beli baru ya Pak ya? Beli baru dong. Karena kalau kita beli baru yang pertama kita tahu histori mobil itu kayak gimana. Terus yang kedua after sales kita juga tetap terjaga. Karena kan kita nggak tahu nih pengguna sebelumnya mau dimodif atau tidak. Yang kita takut, mobil listrik ini sebenarnya kan satu, nggak boleh dimodif. Gitu. Dimodif dalam artian eksterior, interior atau gimana Pak? Kelistrikan dan lain-lain. Gitu. Kenapa? Karena mobil listrik ini memang dipakai untuk mobilitas sehari-hari, bukan untuk modifikasi. Gitu. Karena begitu kita modifikasi, misalnya even kita ganti bohlam di aftermarket, itu kita nggak boleh. Jadi memang harus ke tempatnya? Ya, memang harus standarnya. Misalnya dia diganti sama bohlam merek A. Iya. Ya harus merek A lagi. Oh gitu. Maksudnya belum ada, kalau kayak mobil konven kan kita bisa ada yang bengkel-bengkel sendiri gitu kan ya. Nah kalau untuk mobil listrik ini kita harus datang ke showroomnya, beli spare part originalnya, langsung diganti di situ juga. Kenapa? Karena penanganan mobil listrik ini khusus. Gitu, makanya tadi yang saya bilang harus banyak showroomnya. Jadi di setiap provinsi atau di setiap daerah itu harus ada dulu showroomnya. Gitu, karena begitu dia nggak ada di provinsi tertentu, kita repot nanti. Gitu. Nah ini kan banyak orang-orang kan masih awam nih dengan mobil listrik ya Pak Rizky. Bagaimana sih Pak cara kerja dari mobil listrik itu sendiri? Apakah daya baterainya itu tahan atau nanti kata orang kan kebanyakan nggak bisa dibawa keluar kota. Betul. Nah itu seperti apa tuh Pak? Jadi gini, untuk mobil listrik saat ini kita nih customer nggak perlu atau masyarakat nggak perlu takut untuk menggunakan mobil listrik. Kenapa? Karena di setiap daerah pasti ada kantor PLN. Di kantor PLN sudah pasti ada chargernya. Tenaga listrik ya. Tenaga listriknya. Terus even misalnya kan tapi ada perjalanan dari titik A ke titik B. Itu kita nggak perlu takut. Di setiap tol, rest area, itu sudah ada tempat colokannya. Dan itu fast charging. Cepet banget. Kemarin kebetulan saya ke Lampung. Seperjalanan ke Lampung itu baterai saya di tengah jalan habis. Saya masuk ke rest area sambil istirahat sholat 40 menit sudah full lagi. Cuma 40 menit. 40 menit dari 38% sampai 100% 40 menit. Itu tinggal cas, kita istirahat makan, ngopi, sholat, habis itu cus lagi berangkat. Gitu. Jadi artinya si mobil listrik ini sudah seefisien itu saat ini, sudah sebagus itu. Jadi nggak perlu kita takut lagi. Jadi kalau pun berkendaraan keluar kota, mungkin kalau ke daerah-daerah kecil ya kali ya, yang mungkin belum terlalu banyak. Ke daerah kecil pun sebenarnya mobil listrik sudah dibekali sama mobile service. Mobile charger. Mobile charger artinya? Jadi di mobil itu kita sudah ada charger bawaan. Bukan charger yang di rumah lagi. Jadi artinya misalnya nih kita ke daerah yang Pagar Alam deh misalnya yang nggak ada, misalnya yang kita harus ini lagi, kita cukup cari daya yang cukup, colok ke listrik yang minimal 3.300 watt, itu sudah bisa ngecas. Gitu. Minimal 3.300. 3.300. Jadi kan klasifikasinya itu kan banyak mobil listrik ya, yang jaraknya dari 200, 300, 400, 500, 600 kilo. Jadi sesuai dengan harga mobil juga ya. Kalau kapasitasnya lebih besar, harganya juga lebih tinggi. Tapi kebanyakan Pak kalau di Kota Palembang nih, selama Bapak bertugas di Palembang ini, kira-kira kebanyakan masyarakat Kota Palembang itu ambil yang seperti apa sih Pak? Rata-rata sih ya ambilnya yang, karena gini, customer itu kan banyak, yang ada yang mulai dari entry level sama yang memang sudah punya mobil sebelumnya. Nah hampir rata-rata
customer-customer yang saya temui adalah customer-customer yang sudah punya mobil sebelumnya, habis itu diganti karena BBM naik. Ya, sulit ya. Sulit banget itu Udah naik harus panjang harus lagi. panjang lagi ya. Betul. Jadi makanya mobil yang kedua mereka jual ganti mobil listrik dan jaraknya minimal yang customer cari itu di 600 kilo. Oh, 600 kilo. 600 km. Kenapa? 605 km, 620 km. Kenapa mereka cari yang lebih panjang? Karena makin jaraknya makin panjang, makin kita jarang ngecas. Ya, gitu. Dan makin kita nggak perlu berhenti. Iya. Karena kan betul. kalau si mobil listrik itu kan hidupnya dari baterai. Nah, baterainya itu kalau dia bisa menciptakan jarak yang panjang, dari titik A ke titik B, kalau dia jaraknya pendek, di tengah dia ngecas. Waktu yang dibuang. Tapi kalau misalnya dari dia jaraknya panjang, dari titik A ke titik B, dia nggak perlu ngecas. Waktunya tetap terus panjang. Berarti dalam artian lebih bagus kita mengisi baterai itu di saat baterainya itu sudah mau habis, Pak? 40%, 30%, 40% kita sudah Oh, harus dia ngisi. nanti ada persentase ya, Pak ya? persentasinya. Kalau kayak bahan bakar Ada jaraknya kan, tuh kan, kotak-kotak kayak gitu ya. 234 km lagi atau apa segala macam. Oh, dia ada, muncul ya, Pak ya, muncul. kalau di situ. Muncul, Maklum Pak Cesusan soalnya belum ada. Iya. Ayo dong, nambah dong. Iya, gitu. Oh, jadi kelihatan ya, Pak ya? Betul, bagusnya kelihatan. kita cas pada saat 40%. 40%, 30-40% kita sudah mulai ngecas. Dan ngecasnya pun sudah yang jangan sampai full. Maksimal di 97%, 98%. Sama halnya seperti handphone ya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi memang kita harus memilih sesuai kebutuhan lah, Pak ya. Betul. Kalau kebutuhan kita ya memang sering mobile setiap hari. Ya. Pilihnya yang penuh. mobil kecil, yang jaraknya pendek kalau misalnya ini gitu kan. Karena sekarang kan sudah mulai mobil listrik ini sudah mulai dari start dari 200 juta sampai M-an ada. Paling kecil kapasitasnya berapa, Pak? Jaraknya? Iya, jaraknya. Di 320 kilo. Oh. 310, 320, 320 itu kilometer. Maju sedikit bisa nyampe ya kali ke Lampung ke Lampung maju sedikit. Di tengah kita ngecas sedikit sebenarnya udah ini. Atau begitu nyampe Lampung langsung cas. Nah, biar bisa muter-muter. Itu 40 menit itu sudah pasti full, Pak? Sudah pasti full. Sudah pasti full itu. Karena dia untuk fast charging atau ultra fast charging itu 100 kW. Jadi gede banget alatnya tuh. Luar biasa. Kayak gardu dia, kayak gardu, mini gardu. Nah, kalau untuk mesinnya seperti apa sih, Pak, itu? Apakah kayak kita di yang konven itu ada banyak kayak gitu? Ada komponen-komponennya. Iya, banyak itu. Sebenarnya sesimpel ini sebenarnya mobil listrik. Mobil listrik itu sesimpel baterai, motor listrik, udah. Baterai, motor listrik, baterai untuk menggerakkan motor listrik untuk menggerakin bannya, rodanya. Nanti baterai dipecah tuh untuk kelistrikan, untuk apa segala macam, untuk AC, untuk lampu. Jadi nggak ada, Pak, di dalam kap itu nggak ada mesin-mesin komponen banyak itu? Nggak ada. Gitu, jadi ya cuman baterai di bawah sama roda. Wow, keren sama motor listrik ya. gitu. Gitu. Cesusan cuman ada motor bentor listrik itu loh. Oh iya. Iya, kan Pak ya? Karena jualan ya, Pak ya. Karena dagang ya, kayak jual-jual kopi di jalan tuh ya. Nah, itu kan mereka juga pakai listrik ya, Pak ya. Oke deh. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Ini kebetulan kalau Pal TV ini banyak iklannya, Pak. Iya. Boleh. Ya pemirsa, kita bakal balik lagi tentunya ngobrol-ngobrol dengan tema kita hari ini, tren kendaraan listrik di Palembang. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku Cesusan di Halo Palembang.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Ya. Ini pesanannya ya? Iya. Terima kasih. Ngapo? Tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya, baju tak digosok ngapo? Ay Beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo, terperengat-perengut, apa kena pinjol, apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek-empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Jonila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan aku baik jurusan di UKB. Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok bato, sabun buat kacau bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh penimpal aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pula.
loh. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nak nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum, ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah laju lah, kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, Cacam, tulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh, langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Iya pemirsa, terima kasih masih setia di Halo Palembang. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Rama Rizky selaku pengamat kendaraan listrik ya. Bagaimana solusinya kalau dengan aktivitas yang di luar terlalu padat ya, dengan apalagi menggunakan kendaraan dengan BBM sekarang ini lagi naik ya. Solusinya pakai kendaraan listrik dong ya. Nah, supaya lebih tahu lagi, ini ngobrol-ngobrol nih pemirsa ya. Yang tadi pemirsa mungkin di segmen pertama ketinggalan, bisa nonton di YouTube-nya PAL TV ya. Jadi tidak ada alasan untuk ketinggalan informasi-informasi penting khususnya dari PAL TV. Kita lanjut lagi nih Pak Rizky. Ya. Nah Pak, kan pasti kalau setiap produk itu kan ada keunggulannya, ada plus minusnya. Betul. Nah ini kalau di kendaraan listrik ini seperti apa Pak? Untuk di kendaraan listrik untuk saat ini setiap yang ditawarkan sama kendaraan listrik adalah fitur. Fiturnya yang sudah mewah banget. Ada beberapa mobil yang startnya dari 500 jutaan, itu sudah punya kursi pijit loh. Sudah punya kursi pijit? Sedangkan di mobil konven itu harga-harga mungkin di 1, sekian M, betul. atau di 1 M gitu. Startnya di 500 jutaan sudah ada kursi pijitnya.
Sunroof Pak. Sudah pasti dong. Sudah pasti ya. Sunroof, sunroof. Ada lagi. Kulkas juga sudah ada. Nah tuh. Masa udah kayak sih, kontrakan Pak? di itu mobil. Berarti saya bisa dong Pak ngerin rambut di situ. Karena mungkin listrik ya Pak ya? Iya, jadi kulkas itu sudah ada. Dan kalau misalnya kita ada tambahan alat ya, fitur ya, namanya V2L, kita colok ke mobilnya. Kalau lagi mati lampu, itu mobil bisa ngidupin rumah. Nah, jadi genset. Jadi genset. Luar biasa. Jadi makanya saya bilang mobil listrik ini saat ini sepertinya sudah mulai jadi solusi ya. Kita harus lirik nih mobil listrik. Betul. Gitu. Pemirsa, ya ampun, nih Susan baru tahu bisa ada kulkas, bisa jadi genset, kursi pijet. Kursi pijet itu range harga mobil di 500 ke atas ya Pak? Kurang lebih yang saya lihat tuh di 500-an lah ya, 500 jutaan sudah startnya ada kursi pijet. Even di bawah 400 juta fiturnya pun sudah banyak. Di 200 jutaan pun sudah banyak fiturnya. Wow, keren. Kalau untuk seatnya itu 3 seat, 2 seat seperti biasa? Tapi hampir rata-rata untuk mobil listrik 2 seat. Oh, 2 seat. Ya, seperti itu ya Pak ya? 2 baris rata-rata. Oke. Nah itu keunggulannya kalau minusnya ada nggak sih Pak? Ada tetap. Minusnya sebenarnya nggak banyak-banyak. Karena kita nih baru. Betul. Baru mau memasuki era baru nih si mobil listrik. Betul. Artinya yang kita butuh adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang harus kita banyakin. Jangan sampai pada saat orang sudah berbondong-bondong ganti mobil listrik, infrastrukturnya belum banyak. Tapi saat ini sudah ada, tapi belum banyak. Itu bedanya. Jadi misalnya kayak di Palembang sudah ada, sudah banyak. Terus atau di Lahat, atau di daerah-daerah Greater Palembang, setiap kantor PLN itu sudah ada. Bahkan si mobil listrik pun, si pabrikan-pabrikan mobil listrik itu menawarkan pasang di rumah untuk si alat chargernya, gitu. Dan itu free sama mereka. Itu memang program biasa rata-rata programnya. Jadi dipasangkan di rumah. Jadi artinya sudah nggak ada nih. Cuman kan kita kan sesekali misalnya kita mau trip dong kemana nih, mau holiday. Nah itu di daerah-daerah tertentu itu sudah punya kok ininya, gitu. Nah cuman memang kurang banyak gitu. Jadi tadi juga ada tips dari Pak Rizky kalau cari mobil tuh kalau bisa carinya yang jarak tempuhnya yang jauh. Ya. Jadi Karena itu buat memangkas waktu. Nah untuk memangkas waktu karena kan memang setiap charging itu makan waktu kurang lebih 40 menit, sejam lah ya kita ambil ya. Kalau belum nyampe 40% kita mau ngecas boleh? Boleh. Kan pasti makan waktunya juga nggak terlalu banyak ya? Iya. Gitu. Nah kalau mau cas gimana tuh Pak caranya Pak? Kalau misalnya mau ngecas, bayarnya itu yang pertama kita harus punya aplikasi PLN Mobile. Oh, kuncinya di situ dulu. Karena kan listrik ya. Betul. Jadi di PLN Mobile nanti di situ ada tulisan kendaraan listrik segala macam. Kita tinggal klik. Gampang banget kok, scan barcode di mana di alatnya. Alatnya di situ. Habis itu kita mau isi berapa KW. Dari 10, 20, 30, 40. Nanti mereka hitungkan kalkulasi ya. Nanti tinggal kita bayar pakai virtual. Wow. Sudah gampang. Sudah dipermudah sekali mobil listrik saat ini. Iya, karena tadi di spill juga kata mbaknya kalau udah pakai yang mobil listrik jatuh cinta. Sudah jatuh cinta nggak bakal pindah. Nah, Pak, kalau kita kan orang awam lah ya, listrik itu kayak nyentrum. Nah, kalau hujan kan kebanyakan gitu. Bener nggak sih Pak? Terus ada ya berita-berita katanya cepet kebakar, kayak gitu. Ini segala macam. Gimana tuh Pak? Sebenarnya gini, kita ini cuman butuh penyesuaian. Jadi saya pernah dengar ada beberapa praktisi otomotif nasional di Indonesia cuman ngomong begini. Saat ini kita balik kondisinya. 100 tahun yang akan datang baru ditemukan bensin. Saat ini kita sudah pakai mobil listrik nih. Tapi kita balik kan saat ini kan kita bensin duluan nih baru listrik. Tapi kita balik nih. Kita sudah pakai listrik duluan baru bensin. Pertama kita pasti tanya. Pengisian bahan bakarnya gimana? Cepet apa enggak? Oke, kata dia cepat. Cuma 5 menit sudah full. Oke. Ada tarikannya gimana? Smooth enggak? Oh enggak, dia tetap. Ada getaran nggak? Oh iya, dia tetap ada getaran. Terus bahan bakarnya adanya di mana? Di bawah atau di samping?
oh takut juga dong kan di Iya. bawahnya ada minyak segala macam. Artinya semuanya itu kita cuman butuh penyesuaian aja. Gitu, butuh penyesuaian aja. Untuk keamanannya, safety-nya segala macam itu mereka pasti sudah pikirkan. Karena setiap pabrik itu sudah membuat quality control yang bagus untuk si mobil itu. Safety lah ya. Ada yang mobil itu baterainya sampai dijaga anti tembak, ada. Wow. Ada baterainya yang dari cairan, dari sel, ada. Gitu. Ada yang dirangkap bagus-bagus. Jadi artinya kalau cuman banjir, tapi banjir bukan banjir yang kelelep ya, bukan ya. Banjir kita maksudnya yang cuman menggenang lah ya. Menggenang. Karena sampai saat ini saya belum pernah melihat kendaraan yang banjir itu mulus, nggak ada. Mau mobil konven atau mobil listrik, semua sama. Gitu. Tapi kan kita menjawab nih, takut kesetrum? Iya. Enggak. Karena saya udah pakai nih. Gitu di Hujan-hujan jalan aman? Jalan aman. Saya sudah pakai dari sini ke Lampung, ke Jakarta itu mobil listrik. Jadi artinya sudah melewati beberapa medan, aman kok mobil listrik. Gitu. Jangan aja kalau hujan badai ya Pak ya. Jangan aja dijalanin ya, mau iya. mobil konven juga jangan ya. Jangan. Hujan badai, berteduh lah dulu ya. Bahaya ya. Betul. Nah, kalau untuk fitur-fitur yang tambahan tips lah Pak, fitur yang memang kalau kita mau beli, yang memang harus kita perhatikan tuh apa sih Pak? Jarak. Oh, jarak. Yang kedua, wajib, kalau saya pribadi ya, lihat garansi baterai. Oke. Ada beberapa brand yang nawarin garansi baterainya seumur hidup. Seumur kita pakai, ada. Ada yang pakai cuman 4 tahun, ada. Ada yang cuman 8 tahun, ada. Cuman kalau saya pribadi, karena mobil listrik ini 60%-nya baterai. Jantung ya Pak ya? Jantungnya. Jadi artinya ketika nanti kita mau mau ngecas, terus cas. Setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga, aman. Kita nggak tahu nanti. Betul. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kan kita, saya bilang tadi, pakai mobil listrik harus panjang. Betul. Jangan pendek, karena mobil listrik fiturnya diciptakan untuk ke depan, bukan buat mundur. Gitu. Nah, siapa produsen pabrikan yang berani kasih garansi baterai yang seumur hidup? Oh, cari yang itu ya Pak ya? Cari yang itu. Atau minimal yang di 8 tahun deh. Tapi kalau saya pribadi yang seumur hidup, ada kok. Yang kasih baterai seumur hidup ada. Oh, nah itu pemirsa. Jadi garansinya tadi, betul. Terus jaraknya, betul. Sama posisi baterainya kali Pak. Posisi tempat baterai sama aja semua ya? di bawah semua. Oh, di bawah semua ya Pak ya? Pasti di bawah semua. Oh gitu. Itu tadi sama cari yang kalau bisa cari yang tahan nembak ya deh. Iya. Oh, ini kayak film-film aja ya, action ya jadinya ya. Nah Pak, kan pasti kan kalau kita sudah punya nih, pasti harus dirawat lah karena sayang ya dengan barang. Kalau mobil konven kan ganti oli. Nah kalau ini seperti apa Pak? Sebenarnya kalau misal mobil listrik, kita tuh nggak ada istilah ganti oli, ganti apa. Mereka tuh cuman cek berkala beberapa sistem aja. Paling yang diganti tuh kayak ban, kampas rem, karet-karet, wiper, ngecek itu aja. Sama kelistrikan, ngecek modul-modul dan lain-lainnya. Sisanya oke kok mobil listrik, nggak perlu yang kita harus ganti oli, ganti apa. Dan servisnya pun mereka cuma update software. Oh, softwarenya komputer diupdate, komputer semua mobil itu. Makanya canggih mobilnya, canggih banget. Biasa memang gitu. Ya. Nah kalau di Palembang sendiri Pak, kebanyakan orang-orang Palembang ini kan punya mobil kan kita nggak tahu Pak ya, kadang ada 1, kadang ada 2. Nah kalau cuman 1, kayaknya masih banyak keraguannya dibanding orang yang punya mobil 2. Betul. Ya, ini ada satu lagi. Nah untuk orang-orang yang seperti Cek Susan ini Pak, ya, yang uangnya banyak tapi utangnya nggak ada, ya, tapi mobilnya itu aja Pak, bertahun-tahun ya. Nah itu gimana Pak solusinya Pak? Pengen sih beli mobil listrik, tapi kan masih ada keraguan karena pilihannya udah nggak ada lagi nih kalau udah pindah ke mobil listrik, dijual nanti harganya turun. Nah itu gimana Pak? Jadi untuk customer atau Cek Susan misalnya saat ini punya 1, misalnya
aku mau jual mobilnya, mau Iya. ganti mobil listrik. Aku selalu tanya sama customer atau sama calon-calon pelanggan di luar, mobil ini penggunaannya untuk apa? Apakah untuk full dalam kota atau sesekali keluar kota? Itu mungkin Pak, sesekali juga keluar kota, gimana? Sesekali keluar kota berarti kita harus cari jarak yang di atas 300 up. Oke. Tapi kalau misalnya yang 300, aku sih terus sesekali keluar kota, ini tukar tambah ya artinya ya. Jadi bukan nambah, bukan beli mobil lagi, bukan tukar ya, tambah tukar tambah. jatuhnya. Aku saranin cari yang jaraknya panjang. Oh, yang 600 tadi ya Yang Pak? 600 kilo. Itu berapa harganya Pak kira-kira Pak? Startnya itu kurang lebih main di angka 500 sampai 600 juta. Oh ya udah ambil 2 Pak ya. Iya. Gitu. Oh gitu. Makanya di beberapa produsen kendaraan sekarang sudah kasih nih harga-harga yang murah. Ada yang 200 jutaan, ada yang 300 jutaan. Jadi tergantung kebutuhan kita. Oh, ya udahlah Pak, nanti tunggu cair yang satu ini, saya beli satu lagi aja lah Pak. Amin ya Pak ya, amin ya. Kita akan lanjut lagi nih Pak Rizky ya, sudah yang nak lewat Ciko ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama aku Cek Susan di Halo Palembang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV,
ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir. Di segmen pertama, segmen kedua kita sudah bahas tuntas tentang mobil ya, kendaraan listrik. Jadi sudah tahu tips-tipsnya, pemilihannya, yang mana yang terbaik ya. Khususnya pasti kita pilih dengan baterai garansi seumur hidup kalau bisa, kata Pak Rizky. Benar Pak ya? Betul. Kita lanjut lagi Pak. Tadi kita bahas mobil. Nah, kalau motor gimana Pak? Oke, kalau banyak juga nih, lebih banyak kayaknya kalau banyak banget di motor. Palembang apalagi nih. Karena motor itu saat ini sudah harusnya setiap rumah saat ini kalau aku saran pertama kali coba motor deh. Kalau misalnya mobilnya kemahalan nih atau apa, coba motor dulu deh. Motor itu sudah pasti jauh banget turunnya. Bayangin deh, sekarang jarak kilometer satu motor itu nyampe loh 100 kilo. Ngecasnya cuma 6.000 perak. Wow. Jadi 6.000 untuk 100 kilo, bayangin deh tuh. Iya. Yang belum kebeli mobil, beli motor dulu lah ya. Dulu. Rasain dulu ya. Rasain dulu gitu. Hematnya, kan yang kita lihat adalah hematnya kan. Iya. Hemat pajak. Nggak bayar pajak? Bayar dong. Cepet ya kalau ngomong nggak bayar pajak ya. Tetap ada pajak. Jadi memang, tapi pajaknya jauh, murah. Pajaknya itu nggak nyampe, paling cuma 30-50 ribu. Gitu. Kalau mobil gimana Pak? Kalau mobil pajaknya murah juga. Kita ambil contoh di brand A yang harganya 300 jutaan konvensional, ya itu kurang lebih pajaknya mau pasti di angka 4 sampai 5 juta. Ini di sini paling cuman pajaknya itu cuman 350.000 sampai 450.000. Harga 300 jutaan itu? Iya. Wow. Gitu. Paling main pajaknya di angka segitu. Karena yang aku lihat harga 500 juta itu pajaknya cuma 450.000. Wih,
sudah murah, bensin hariannya bahan bakarnya ya, si Iya. listriknya ya, si pajaknya juga murah. Wow. Terus dia punya perawatan juga gampang, simple. Mau ngecasnya di rumah dipasangin, jadi apa lagi? Bener. Motor listrik pun sama, dia ada juga tuh ininya, si chargernya. Di rumah juga. Di bisa, rumah kan? juga tinggal pasang. KWH-nya 1000 KWH juga bisa cukup. Iya. Gitu. Ya kalau bilangin takut ya kita kan handphone juga malah dari lebih parah, semalaman. Iya. Nanti kan ya sleep call gitu ya. ya. Di sini terus dia pakai ini, nggak takut apa kena listrik. Padahal di berita-berita banyak udah charger sambil ngecas, sambil main game. Itu kan Masih sebenarnya aja. tinggal kita beralih ke pola yang baru. Iya. New pola yang baru yang kita harus gunain saat ini. Oke. Nah kalau motor apa tuh tipsnya? Sama aja Pak? Sama, satu itu. Terus yang kedua, cari yang banyak showroomnya. Karena sudah pasti wajib kan perawatan juga. Perawatan nih. Kalau misalnya kan banyak nih kayak di pasar-pasar segala macam. Dia kan cuman toko nih. Nah, showroomnya di mana? Iya. Yang kita buat ininya. Gitu. Karena kita kan harus ganti kampas rem. Benar. Sudah harus. Nah, mau belinya di mana? Kalau misalnya ada apa-apa, kita harus belinya, mau ganti perawatannya di mana. Jadi cari yang ada showroomnya. Pertama kali itu. Pertama kali, karena itu after sales. Itu yang buat nge-save-in kita, ngejaga kita. Betul. Karena kita pemakaian mobil ini 1 kali. Betul. Untuk jangka waktu yang lama. Betul. Wow. Jangan cuma sebentar. Jadi naik kendaraan listrik harus fullin. Betul. Nah kalau untuk tadi kan ngomongin hemat terus nih Pak. Nah seberapa hemat sih kalau pakai kendaraan listrik ini? Hemat banget. Kita bayangin lah ya, 1 hari jarak dari rumah ke kantor itu 20 kilo kita ambil PP ya. Kita ambil PP 20 kilo karena Kota Palembang jaraknya ya situ-situ aja kan. Putar-putar 30 menit gitu. Kita ambil 20 kilo PP. 1 kali ngecas. Ya. Itu kita ambil yang 300 kilo deh atau yang kita ambil yang 300 kilo deh, 300 kilometer. Artinya kalau misalnya 1 bulan kita pakai setiap hari, itu kan kurang lebih main di angka 600 kilo kita muter kan. Karena 1 hari 20 kilo, Benar. 600 kilo. Berarti satu bulan kita cuma ngecas 1 kali. Nggak nyampe 2.000 lah ya? Nggak nyampe, berarti cuman 180-an ya, kurang lebih ya, 180. Bandingkan dengan sekarang, saya nih pribadi sebelum saya beralih ke mobil listrik ya, 1 minggu saya pasti isi bensin 500.000. Sama. Pasti. Jadi 2 juta 1 bulan ya? 2 juta 1 bulan. Kita ambil ini deh, kita ambil paling gede deh di mobil listrik, 250.000 deh. Betul. Berbanding sama 2 juta, jauh dong. Iya dong, udah pangkas kos 1 juta Iya 750 dong, ya. itu. Terus pajaknya juga yang tadi saya info, murah banget. Pajaknya gitu. itu di angka, mau ke angka 500.000 aja. Iya. Harus mobil Harusnya yang sudah berapa oke ya? loh, iya. Jadi lumayan tuh 1.750.000. Udah bisa dong kita main padel berapa kali. Iya dong. Sudah bisa mabar ya? Udah bisa mabar, coaching tenis berapa kali ya. Iya, kadang-kadang kan mikir, cuman masyarakat itu cuma pengen tahu seberapa safety-nya kan. Betul. Pemakaian itu Betul. tadi. Nah tadi sudah dijelasin juga nih sama Pak Rizky bahwa hanya penyesuaian saja. Betul, hanya penyesuaian saja. Bahkan untuk pelindung baterainya itu ada yang anti tembak, Ada anti yang peluru anti ya. anti peluru. Jadi memang dia tuh sudah dijagain pakai baja-baja yang khusus yang memang dibuat. Gitu. Itu tadi jadi kalau pemilihannya itu salah satunya ada showroomnya, terus cek baterainya, Cek baterainya, waranti baterainya, terus Itu. fiturnya, sisanya tinggal adu fitur. Gitu. Nah Pak, kalau ada nggak yang selain baterai yang memang harus diperhatikan kalau untuk listrik ini, kendaraan Selain baterai, untuk yang kita perhatikan adalah dia rata-rata matic ya Pak ya? matic pasti. Matic semua ya? Pasti yang harus diperhatikan adalah sebenarnya di diri kitanya, karena kita harus penyesuaian. Yang tadinya misalnya kita mau ke titik A sampai titik B nggak perlu berhenti, Iya.
Nah, kita perlu nih ada perjalanan, itinerary-nya nih. Kalau misalnya saya mau ke titik A ke titik B biasanya waktunya 30 jam misalnya keluar kota. Berarti kalau misalnya ini ada spare waktu tambahan sekitar 1 sampai 2 jam. Tapi kan kita mengemudi sebenarnya kan kita harus ada istirahat. Nah, itu yang kita pakai gitu. Paling enggak kalau bahkan kata orang 4 jam nyetir itu harus istirahat 30 menit. Betul. Supaya nggak ngeblank. Supaya nggak ngeblank, nggak pakai. Nah, ada kayak apa ya, miss system nggak sih Pak kalau di setiap produk mau konvensional atau mobil bensin atau mobil listrik, saya jamin pasti ada miss. Tapi makanya tadi yang saya bilang, miss-nya seberapa miss sih? Terus yang kedua, after sales-nya gimana? Kalau udah miss, tiba-tiba after sales-nya buruk, dia nggak ada showroom-nya atau showroom-nya cuma sedikit, atau jaringan showroom-nya cuma di titik A aja, nggak ada titik. Nah, itu gimana? Nah, makanya saya bilang tadi kata kuncinya adalah harus ada showroom, harus ada pabrik. Sehingga kalau misalnya ada miss-miss seperti itu, langsung cepat ditangani. Gitu ya. Jadi memang istilahnya ya ada apa induknya lah. Betul. Nah, ada base-nya lah. Jadi masyarakat Palembang khususnya pemirsa setiap Pal TV itu jangan takut lagi jadi solusi. Lebih takut lagi kalau kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Itu dia. Dibandingkan ini. Iya, dibandingkan kesentrum tadi ya. Karena kan memang hujan nih kadang-kadang nggak tahu juga kan Pak ya. Nah, jadi kalau cuman hanya hujan genangan air itu biasa lah Pak ya. Aja, nggak perlu takut. Apalagi kan kalau kayak di Jakarta kan banjir kan juga. Kalau misalnya mobil listrik memang kurang begitu bagus, di Jakarta sudah banyak yang kesetrum dong. Benar. Tuh enggak gitu banyak kan. Dong masuk berita ya, berita gerobak. Nah, ini nggak terasa Pak, kita sudah di penghujung acara. Boleh terakhir closing statement buat masyarakat Kota Palembang khususnya perihal tema kita hari ini. Silakan Pak. Oke, khususnya untuk warga Palembang, saat ini saya mengajak untuk beralih ke kendaraan listrik karena yang pertama efisiensi dari segi bahan bakar murah, terus ngecasnya juga gampang, perawatan juga gampang, dan satu lagi pajaknya juga murah. Dan mobil listrik ini saat ini warga Palembang nggak perlu takut karena sudah banyak sekali yang pengguna-penggunanya dan harusnya aman dan nggak ada apa-apa. Jadi mari warga Palembang kita beralih ke kendaraan listrik untuk mencapai go green kita dan lebih mengefisiensi budget kita di tiap harinya. Terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Rizky untuk informasinya yang bermanfaat hari ini dengan tema kita tren kendaraan listrik di Palembang. Mudah-mudahan sudah nonton ini pemirsa Pal TV ini berbondong-bondong untuk beli mobil listrik. Kendaraan listrik. Kita harus menjadi smart buyer ya. Betul. Karena untuk mengatur perekonomian kita itu adalah kita sendiri. Bagaimana kita menjadi smart buyer dan jangan sampai konsumtif. Betul. Gitu. Nah pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang. Ini saksikan terus Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Cuma di Pal TV memang punya kita. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener Nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 Pal TV memang punya kita。Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita. Seneng nih adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini.
awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau ndak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau gak kau? Nah ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga di Hongkong. Masih belaga. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dangil kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih dulu ya. Nggak lagi manggil adek kau ya, nggak sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosut cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirnya. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, aku yang baca dibantu. Jadi cek ini dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat Nian? Jadi cek ini yuk, namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita? Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Maria kena bola. Minggir, ku tombol ya. Kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Tolong!
kena jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan, gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Rejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, Pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar Sobo, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, mbak mak merah. Mbak kalau pengen orang dewasa, mbak itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya.
Masih siko lagi Maria. Tanggal 25 jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak ada kau, gak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram.
Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinsemin. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinsemin. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsemin ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsemin, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsemin. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinsemin, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sayang, abang balik. Sayang, abang balik nih. Abang capek, tak makan. Manalah kopi abang ya? Sayang, sayang. Di mana, di mana, oh di mana? Biniku, di mana? Oh di mana? Dakate, dakate, oh dakate. Biniku dari pagi belum balik. Di mana, di mana, oh di mana? Kalau mudik ke lagi memang juara, sering dapat masalah tapi dah jerong. Hei balik begawe, dah kate kopi, juga dah kate nasi. Dinasehati nurut sehari, ulang lagi. Di mana, oh di mana? Biniku sayang. Di mana, oh di mana?
sambut. Ini wong dagati. Jadi aku nak makan apa? Dah, kalau begitu kerupuk baik kumpat. Dem, asal bisa ngisi perut. Di mana, di mana, oh di mana? Biniku di mana, oh di mana? Dakati, dakati, oh dakati. Biniku dari pagi belum balik. Di mana, di mana, oh di mana? Kalau mudik ke lagi memang juara. Sering dapat masalah tapi dah jero. Balik begawe dagati kopi juga dagati nasi. Dinasehati nurut sehari lu ulang lagi. Kalau cak ini setiap hari aku tak tahan lagi. Wahai ilahi, sabarkan hati buatku nonton bini. Di mana? Di mana? Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Nembang bersama Alilah.
Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku.
secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni. Nado selalu.
masnya oi belaga iya adat budayanya tetep dijago hasil buminya oi banyak dia pembangunannya rata di mana-mana oi Palembang Darussalam oi Palembang Darussalam Palembang kota kita Palembang Darussalam Palembang kota kita Palembang Darussalam Palembang Darussalam Palembang kota kita terkenal lima-limasnya terkenal dengan songketnya Pulau Kamaro yang tenang benteng duta besar yang cinta menambah semaraknya kota kebanggaan kita Bujang gadisnya oi berlaganya adat budayanya tetep dijago hasil buminya oi banyak dia pembangunannya rata di mana-mana oi Palembang Darussalam oi Palembang Darussalam Palembang kota kita Palembang Darussalam Palembang kota kita Palembang Darussalam Palembang kota kita Palembang Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis gitu loh, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih mainnya. Cek, manjang. Dek, kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan Maria. Sumputan. Maria! Oh, Maria!
Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Daniel. Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya, iya. Daniel. Iya, mana anak nanya, lah anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu. Kamu? Nah, jak julaan, masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cak mayar, Bu Kos. Buntu. Cak Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, gak mau makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana? Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan kita, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mimi. Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini nggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu bajunya rapi-rapi mek. Jingo apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Jingok motor dia depan itu Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf aku nian. Pasti budak ini bagus, terima lah Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugol apa tidak senang, mugol apa tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi ya? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini, ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya.
Aku anak lama tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya menggalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama bapak mbak nih. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran aja. Nah, itu ya. Sabar. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan
Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik mau masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Enggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adik. Itu depan wong rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Di payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak katik romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball.
Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nak, tangguh baru. Ya, mari Mbak Luan.
Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng, jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame bae bila. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bila. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Balik gitu. Woi, lamanan oi, jangan jalan spesialis ilmu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuk nian. Bayar kau yo. Aku kentut. Tidak lah ye. Daniel Galina. Ay, basing bae mana lu aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus ada salah ya. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda.
Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Salat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu dua ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi di rumah jeng popi. Biasa, baik. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa, baik. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan.
Yo namanya yo jalan-jalan lah ya, sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Ada, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. ditunggu Gak. oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Nah, balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kami balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV. Serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Oi Kak. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya udah temen aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jengok, pokoknya hari ini aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jengok sudah chatan aku nak. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening bala aku dengarnya. Kawan kan Aju? Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Ya sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
Babi pergi ya. Dadah dek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Ya, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Asik. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kau nih telat nih, yang bilang deh. Dan berarti deh. Pakai kau yang kau. Ayo, ini sudah kita. Jalan. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa di situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih. Jangan mabuk tapi, Cek tuh. Aman baik. Cuma minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpa aku nih. Tiba-tiba penting nih. Maguan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau payut. Udah belakang tuh. Aku. Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet, Cek. Wah, aku, Cek. Cak mana dulu, Cek? Kemanian kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kamu. Malik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Salah jadi, Cek. Aku ada kok dulu.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa Nio? Apa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan
dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi.
2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Jadi di acara Grebek yang juga beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Wujud informasi yang kami siapkan di layar TV Suko ini, inilah Grebek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat ya. Kita masuk yang pertama, pemirsa pelajar 16 tahun di seberang Ulu 2 Palembang jadi korban kekerasan oleh tetanggonya dewek yang merupakan emek-emek karena dituduh nganiaya anaknya. Korban yang tidak terima ngadu ke Polres Palembang didampingi bibitnya. Inilah rekaman video amatir pas korban dianiaya oleh emek-emek yang merupakan tetanggonya dewek. Pelajar 16 tahun tersebut dituduh oleh emek nganiaya anaknya, padahal korban tidak ngelakukan hal tersebut. Didampingi bibinya, korban kemudian mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk ngadu ke emek-emek tersebut. Bibi korban tidak terima ponakannya dianiaya oleh terlapor. Ditambah lagi, tuduhan terlapor tersebut tidak ada bukti. Yoni lagi duduk-duduk, ada bapak anak tanggul lewat, katanya tadi, Yoni tadi katanya nganu anak dia, mabit pakai batu, madam dia indah, emaknya datang langsung nyenggut dia anak aku nih. Jadi jenggut tadi tuh langsung tabok kat selang. Tak senang namanya kan, dia kesian juga dia tadi. Kami tak terima lah karena dia kasus kekerasan, kami lapor ke sini. Laporan dari korban sudah diterima oleh petugas SPKT Polrestabes Palembang. Mak ini lagi diselidiki oleh Satreskrim. Terima laporan dari masyarakat terkait adanya penganiayaan anak di bawah umur. Untuk tindakannya kami menerima laporan, kemudian nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mulyadi, PAL TV. Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan menangkap siko pengedar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti inek sebanyak 100 siko. Ketangkepnya pengedar bernama Ari Kusmiran ini berawal dari kecurigaan anggota Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau yang melakukan patroli di kawasan Patok Besi. Pas disetopke, kemudian dilakukan penggeledahan, bener baik, pemotor ini kedapatan gawa amplop putih yang dibalut lakban hitam, di jerunya ada 100 siko pil inek. Selain barang bukti inek, polisi juga menyita duit 500.000 yang diduga hasil dari penjajuan narkotika. Kemudian motor tersangka juga disita karena diduga dipakai untuk mendistribusi ke barang haram tersebut. Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap jaringan pengedar narkotika jenis ekstasi dengan inisial tersangka AK, di mana tersangka mengedarkan ataupun pada saat dilakukan penangkapan membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dan untuk TKP-nya itu di daerah Patok Besi. Akibat perbuatannya, tersangka dijebloskan ke sel tahanan Polres Lubuk Linggau terancam pasal tentang peredaran narkotika. Mulyadi, PAL TV. Pelaku jambret HP penumpang mobil angkot diringkus. Beritanya sesaat lagi, tetap di Grebek. Kembali pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat ya.
secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Surabaya 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mau kasinian, balik lagi tadi, Grebek. Pemirsa, Firdo, warga Jalan Paki Usman, pelaku jambret HP, cuma bisa pasrah pas dibekuk unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Ini untuk mempertanggungjawab perbuatannya, Firdo meringkuk di sel tahanan Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Ngejambret HP penumpang yang berada jero mobil angkot di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Firdo akhirnya diaman ke unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Heri ngatoke, jeru aksinya tersangka Firdo bersama rekannya Lukman yang terlebih dukin diamanke. Untuk modusnya, tersangka Firdo yang berperan jadi joki sedangkan rekannya eksekutor. Selik korban main ke HP di jeru angkot, tersangka Lukman langsung merampas HP korban dari jendela mobil angkot. Modusnya pelaku sengaja menggiring korban ketika korban sedang lengah di atas mobil umum, langsung dijambretnya. Bahkan aksinya pelaku sebanyak 2 orang. Yang temannya berarti di PU dan? Temannya sudah diamankan terlebih dahulu di Polsek Ilir Timur. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP dengan ancaman dipucuk 5 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. 2 tukang parkir diringkus unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang sesudah aksinya maling HP punya pegawai rumah makan di Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu Palembang, terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik 2 pelaku yang merupakan tukang parkir gasak HP pegawai rumah makan di Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu Palembang. Akibat perbuatannya tersebut, kedua pelaku yakni Andri Agustoni, Samo M. Alfarizi, diringkus unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat, ngatoke modus kedua pelaku ini eca-eca minta minum. Pas korban lengah karena lagi sibuk, salah sikok pelaku ngembek HP Vivo korban yang lagi dicas. Andi, bantu parkir. Kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban. Ini untuk nanggung jawab ke perbuatannya, kedua pelaku dijeblos ke sel tahanan Polsek Seberang Ulu 2, terancam pasal 476 KUHP. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena selepas siang di Wasko ini, kami bakal ngadir ke informasi terkait motor disentak maling, korban ngadu ke polisi. Beritanya sesaat lagi, tetap di Grebek. kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam.
Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Kasihnian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, sepeda motor kesayangan Lengit disentak kawanan pelaku curanmor di salah sikok rumah makan. Jamia, warga Jalan Bungaran Limu, datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Palembang, bikin laporan polisi. Apes yang dialami Jamia, sepeda motor kesayangan untuk begawe, Lengit disentak maling. Diperkira rumah makan tempat dirinya begawe di Jalan Gubernur Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Cakabaring, Palembang. Akibat peristiwa tersebut, warga Jalan Bungaran 5, Kecamatan Cakabaring tersebut datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi.
Dikotok ke korban, motor tersebut diparkir dengan keadaan dikunci setang. Tapi selang beberapa saat, pas metu selek motor sudah ndak kate lagi. Ini di rumah makan kan ada gawe. Pas parkir motor sekitar 1:30 tuh tahu lagi pas 4. Itu kita sempat nengok tak pelakunya yuk? Enggak sempat. Oh sempat. Motor apa yang hilang yuk? Listrik. Laporan Sudem diterima petugas SPKT. Selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Prabu Muli mengidentifikasi 3 kecamatan yang jadi wilayah rawan karhutlah. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut, BPBD sudah menyiapkan sejumlah posko siaga. Memasuki musim kemarau, BPBD Kota Prabu Muli meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah. Kepala BPBD Kota Prabu Muli, Sriyono ngatoke, terdapat 3 kecamatan yang dikategori rawan karhutlah. Ketiga kecamatan tersebut ialah Rambang Kapak Tengah, Prabu Muli Barat, sama Kecamatan Cambai. Untuk mendukung upaya pencegahan sama penanganan dini, BPBD Kota Prabu Muli sudah menyiapkan 4 posko siaga untuk menangani karhutlah. Daerah yang rawan karhutlah untuk di Kota Prabu Muli bisa dijelaskan ya? Ada Kecamatan RKT, Kecamatan Barat, sama Kecamatan Cambai. 3 kecamatan ya? Kalau upaya kita dari BPBD sendiri gimana? Kita sudah menyiapkan 4 posko di 6 kecamatan. BPBD juga menghimbau masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara ditunu serta gancang lapor menemu ke titik api. Anggi Perkasa, PAL TV. Jam Intel perkuat program Jago Desa lewat pengukuhan Apetna Subsel. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mau kasinian, balik lagi kita di Gerebek. Pemirsa, bertempat di Gedung Serbaguna Tanjung Senai Indralaya Ogan Ilir, Jaksa Agung Muda Intelijen Profesor Reda Mantovani menghadiri pengukuhan pengurus DPC Apetnas Kabupaten Samokota, Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung Jeru mendukung penguatan program prioritas nasional melalui optimalisasi pengawasan di tingkat desa. Jeru sambutannya, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani, kalau pengukuhan Apetnas bermula dari pengembangan program Jago Desa oleh Kejaksaan Agung. Program ini menggunakan sistem aplikasi untuk memantau pengelolaan keuangan desa supaya lebih transparan sama sesuai aturan.
dengan pelibatan jajaran intelijen kejaksaan. Tapi, mengingat luasnya wilayah sama banyaknya desa di Indonesia, Kejaksaan Agung menilai perlu adanya sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai pengawas di tingkat desa. Maka, dibentuklah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS yang berfungsi memperkuat pengawasan sama memastikan tata kelola desa berjalan sesuai ketentuan. Reda Mantovani menegaskan, keberadaan APEDNAS juga mendukung optimalisasi program Jago Desa serta berbagai program prioritas nasional, pecak makan bergizi gratis sampai program Indonesia Pintar. Melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, laporan dari desa diharapkan bisa langsung terhubung ke Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung RI, sehingga pengawasan menjadi lebih cepat, transparan, sama efektif. Kerjasama dengan bentuk APEDNAS asosiasi mana BPD ini adalah untuk kita bisa mereka ini teman-teman BPD bisa mendukung kejaksaan dalam menata membuat tata kelola keuangan desa yang baik. Kan harapannya nih menurunnya tingkat terjaringnya kades atau perangkatnya terkena tipikor. Tahun lalu ada 525 oknum kades. Itu ada QRIS, scan, kita kasih stiker. Enggak, ini yang begini. Jadi kita berikan kepada para penerima manfaat, ya, QRIS itu. Jadi kalau setelah di scan, itu akan muncul bentuk laporan. Ahmad Romawi, PAL TV. Diperiksanya Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Musni Wijaya sebagai saksi jero kasus dugaan korupsi lalu lintas perairan Sungai Lalan oleh Kejati Sumsel beberapa waktu yang lewat. Pemprov Sumsel melalui Sekda Edward Chandra ngatoke bakal menghormati proses hukum. Pak Sekda izin Pak, mungkin dari hasil laporan reses tadi gimana? Ditemui sesudah sidang paripurna di DPRD Sumsel Jumat lewat, Edward Chandra selaku Sekda Sumsel ngatoke kalau pemanggilan saksi terhadap Kadis Hub Sumsel Musni Wijaya jero kasus dugaan korupsi lalu lintas perairan Sungai Lalan berkaitan dengan jabatan dirinya pas jadi Kadis Hub Musi Banyuasin beberapa waktu lewat. Untuk itu, Edward mengungkap kalau Pemprov Sumsel sampai ini masih menghormati proses hukum yang kini sudah berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumsel. Sampai sejauh ini, menurut Edward Chandra, kalau tugas Musni Wijaya dewek masih normal sebagai Kadis Hub Sumsel. Berapa pertanyaan Pak? Beliau sebagai saksi, kita tetap tugas beliau tetap normal yang ada di Pemprov, beliau sebagai Kadis. Ditambahkan oleh Edward Chandra, kalau penunjukan Musni Wijaya sebagai Kadis Hub Sumsel berdasarkan proses asesmen yang dilakukan. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV pacak mangcik-bicek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi mangcik-bicek dengan mengakses akun media sosial kami. Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
juga di sini para dewan juri, selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah ditulis jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia galung yang uji kabar cantik tinggi potek perawan. Maria ini. Panggil bela itu siap walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres.
pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Iklan TV khusus UMKM di Pal TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang.
Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku. Kamu jelas kau. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, dengar dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang kita sadar kau tuh Bila. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Mau kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Ngapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya.
Nenek. Sudah. Aku siap-siap baju go. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita masih kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju Pi. Siap-siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya? Yo. Serius Pi? Yo, serius. Maria. Oi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan Ada. Sarominya. Sini Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Enggak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau Sinilah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetanggo mamu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Sesaat lagi, Liputan Metropolisian bersama Meirna Sugiyarti Putri. Halo selamat siang pemirsa, kembali hadir menjumpai Anda Liputan Metropolis Siang. Berbagai informasi menarik dan traktual seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Meirna Sugiyarti Putri dan berikut Liputan Metropolis Siang selengkapnya. Ya, mengawali informasi kita yang pertama pemirsa, kondisi Sungai Sekanak Lambidaro yang berada di kawasan 26 Ilir di Kota Palembang kembali menuai keluhan warga. Sungai yang seharusnya menjadi saluran air dan penunjang kawasan wisata itu kini kotor dan kurang terawat sehingga terlihat kumuh. Ini Sinuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, kembali lagi bersama saya Nazwa Irunisa dan juru kamera Ilham Wahyudi. Saat ini kami berada di salah satu kawasan Sungai Sekanak Lambidaro yang berada di kawasan 26 Ilir. Dan juga ini merupakan salah satu pusat destinasi wisata Kota Palembang yang sangat terkenal di Kota Palembang oleh beberapa masyarakat di sini. Dan mari kita lihat di sini pemirsa, untuk kebersihan dari Sungai Sekanak ini sangat-sangat kotor sekali, banyak sekali sampah yang berada di sisi sungai ini dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap untuk masyarakat di sekitar sini. Dan bagaimana pemirsa, untuk liputan selengkapnya mari kita lihat bersama. Oke, mungkin kami ingin bertanya sedikit terkait dengan tanggapan kakak mengenai kondisi dari Sungai Sekanak ini beberapa tahun terakhir. Bolehkah dijelaskan? Mungkin baru di tahun inilah baru dibangun lagi bagus kan, sebelumnya kan udah jelek ini. Sampah mungkin baru tahun ini banyak lagi. Sebelumnya kan ada kayak besi panjang atau tali panjang buat penyangga untuk mengambil sampah. Mungkin tahun ini udah nggak ada lagi nih. Mungkin di harapan saya mungkin ada lagi sih pembersihan lebih lagi, mungkin bisa disempur-sempur lagi pinggir-pinggirnya sih buat warga kami.
Baik pemirsa, tadi telah kita lihat sendiri bahwasanya beberapa informasi dan juga tanggapan terkait dengan kondisi kebersihan dari Sungai Sekanak ini beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan terkait dengan kebersihannya. Mungkin karena kesadaran dari masyarakat sekitar dan juga upaya dari pemerintah untuk bisa membersihkannya secara rutin. Tetapi harus kita pahami juga bahwasanya ini bukan hanya kesadaran dari orang-orang di sekitar sini saja, tetapi harus tetap memiliki kewajiban dan juga kebijakan tersendiri. Sehingga pemirsa, mungkin dari Nazarunisa di Sungai Sekanak melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kodam 2 Sriwijaya laksanakan Topic of Benteng Kuto Bersa sebagai destinasi wisata pada Minggu 28 Juni. Rencananya bagian dalam BKB akan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata secara baru di Kota Palembang. Melalui kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis, ini bagian dalam BKB akan dibuka untuk umum sehingga wisatawan bisa melihat langsung kemegahan peninggalan sejarah di Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rencana pembukaan BKB untuk umum merupakan ide brilian dari Pangdam 2 Sriwijaya. Pasalnya selama ini masyarakat hanya mengenal BKB sebatas pelataran dan hanya sedikit yang mengetahui nilai sejarah di bagian dalam. Dibukanya BKB untuk umum akan menambah destinasi wisata sejarah di Palembang yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kita tahu bahwa kota ini adalah andalannya jasa dan pariwisata. Jadi apa yang dibuat oleh Pak Pangdam dan jajaran hari ini adalah membantu pemerintah daerah dalam sektor kepariwisataan. Pasti akan berdampak terhadap nantinya pendapatan asli daerah itu sendiri. Makasih Pak Pangdam. Pembukaan BKB untuk umum akan dikelola langsung oleh Kodam 2 Sriwijaya bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, Pemprov Sumsel dan pemerintah Kota Palembang. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, sebagai persaudaraan antar komunitas pecinta Harley Davidson mewarnai penyambutan rombongan HDCI Bogor oleh Brejo Bikers Palembang. Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena 3 pembina Brejo Bikers Palembang yang tergabung dalam HDCI Bogor pulang kampung ke Sumatera Selatan. Sebanyak 35 anggota Brejo Bikers Palembang menjemput rombongan HDCI Bogor yang menempuh perjalanan dari Bogor menuju Palembang dengan membawa 48 sepeda motor Harley Davidson. Kegiatan diawali dengan titik kumpul rombongan Brejo Bikers dari Dunkin Donut menuju titik jemput rombongan HDCI Bogor di Pempe Ellen. Kemudian touring melintasi jembatan Musi 2 sebelum berkumpul di Panhead Cafe and Resto sebagai base camp Brejo Bikers. Teman dari Bogor juga ini sebetulnya mereka balik kampung. Kebetulan kan pembina kita putra daerah Palembang. Jadi mereka kebenaran juga ke Palembang. Kangen makanan Palembang katanya. Jadi balik kampung judulnya. Untuk Brejo Bikers Palembang lebih solid, lebih kompak, tidak arogan di jalan, ya kan, safety riding, menghormati pengendara-pengendara, khususnya pengendara motor dan mobil. Dalam kesempatan tersebut, Brejo Bikers Palembang juga menggelar penyematan vest atau rompi kehormatan kepada 3 pembinanya, yakni Irjen Pol Riza Kelvian Kumai, Saifuddin Aswari Rifaih, dan Brigjen Pol Irawan David. Penyematan ini menjadi simbol penghormatan sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan komunitas. Ketua HDCI Bogor sekaligus pembina Brejo Bikers Palembang mengatakan, kunjungan rombongan HDCI Bogor menjadi momen spesial karena salah satu pembinanya merupakan putra daerah Sumatera Selatan yang pulang kampung ke Palembang. Selain mempererat silaturahmi, komunitas ini juga terus menjaga kekompakan melalui agenda touring rutin dengan mengedepankan safety riding, tidak arogan di jalan serta menghormati sesama pengguna jalan. Kami adalah pulang kampung ke Palembang. Jadi kami diundang
Bejo Bakers untuk disematkan menjadi selaku pembina. Saya, Kawari, rekan saya David. Semoga Bejo Bakers solid dan tetap hebat. Palembang kota kelahiran saya, jadi saya wajib datang ke Palembang ini untuk melihat adik-adik saya yang sudah begitu hebat dan begitu maju. Melalui kegiatan bertajuk Ride Together Brother Forever, Bejo Bikers Palembang berharap hubungan persaudaraan dengan HDJI Bogor semakin erat. Kedepan kedua komunitas juga berencana melanjutkan kolaborasi melalui agenda touring bersama, termasuk Merdeka Ride dan berbagai kegiatan komunitas lainnya sebagai wujud semangat kebersamaan dan persaudaraan antar bikers. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, Ombudsman Sumatera Selatan menyoroti pelaksanaan SPMB di sejumlah SMA negeri di Kota Palembang. Temuan ini muncul setelah adanya dugaan penerimaan siswa melebihi kuota rombel yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi membuat sekitar 320 siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat terdaftar dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan M. Andrian Agustiansyah mengatakan Ombudsman menemukan adanya siswa yang dinyatakan lulus melalui jalur domisili di SMA Negeri Palembang. Namun alamat domisili yang bersangkutan diduga tidak sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar dan jumlah murid yang ditetapkan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dengan hasil verifikasi dan validasi Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Sumatera Selatan sebanyak 320 siswa, namun yang terdaftar mencapai 480 siswa. Beberapa hal dari surat penetapan jumlah rombel belajar yang sudah disahkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan itu berbeda dengan yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas. Atas jumlah temuan tersebut, Ombudsman Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI di Jakarta untuk menentukan langkah lanjutan. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan guna meminta klarifikasi sekaligus mendorong tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ilham Wahyudi, PAL TV. Ya, baiklah pemirsa PAL TV, untuk membahas lebih lanjut terkait adanya 320 siswa terancam tidak terdaftar di Dapodik pada SPMB 2026. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak M. Andrian Agustiansyah selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Pak Adrian. Siang. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Adrian? Baik. Baik, terima kasih Pak waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang, dan mohon maaf ini mengganggu waktunya di dalam perjalanan ini Pak ya. Mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak Adrian, bisa dijelaskan seperti apa temuan dari Ombudsman Sumatera Selatan terkait pelaksanaan SPMB di sejumlah SMA negeri di Kota Palembang khususnya ini. Terima kasih Pak. Ya, terkait SPMB tahun ini, Ombudsman RI itu mendapatkan pusat itu untuk melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya kegiatan rutin yang kita lakukan. Tapi berjalannya waktu kami mendapatkan laporan dan beberapa temuan-temuan yang kita begitu signifikan, katanya ini terdapat perbedaan. Ambil contoh misalnya masyarakat yang tiba-tiba misalnya domisili di SMA Negeri 1 Kecamatan Gandus. Di awal di Juknis sesuai dinas wilayah untuk SMA Negeri 1 itu ada kecamatan IB1 dan IB2. Nah, ini juga salah satu temuan. Lalu kemudian temuan kami
ternyata surat keputusan dari BPNP terkait rekomendasi jumlah yang telah diajukan oleh pihak itu ternyata berbeda dengan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Kami ambil contoh misalnya rekomendasi oleh BPNP SMA Negeri itu hanya disetujui untuk PMB tahun ini. Ternyata di dalam dinas provinsi rombelnya itu jadi 9. Karena ini ada kelebihan dikalikan 40 siswa. Jadi lebih kurang 160 siswa. Demikian juga perbedaan itu terdapat di itu yang disetujui dalam, tetapi ternyata yang di SK. Jadi demikian seperti itu, Mbak. Pak Adrian, mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak, karena mungkin suara Bapak kurang terdengar jelas karena kendala sinyal. Mungkin untuk dari hasil pendalaman yang telah kita lakukan, apa penyebab adanya dugaan penerimaan siswa yang melebihi kuota rombel ini Pak? Ya, kalau dugaan kami ada ketidaktaatan untuk mematuhi rekomendasi oleh BPNP. Itu. Oke, baik. Tentu saja lakukan klarifikasi dari BPNP dan BPNP ternyata perbedaan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas. Oke. Baik Pak Adrian, mungkin Bapak bisa juga menginformasikan kepada pemirsa PAL TV dari data yang sudah Bapak miliki di Ombudsman Sumsel. Sekolah mana saja di Pak temuan 320 siswa tersebut? Ya, di 2 sekolah yaitu dan SMA 20. Oke, baik. Lalu sejauh mana nih Pak dampak kelebihan kuota tersebut terhadap sekitar 320 siswa yang terancam tidak dapat terdaftar di Dapodik ini sendiri? Ya, hari ini misalnya kami jam 1 lebih ini RDP dengan Komisi 5 dan juga pihak BPNP dan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu. Ya, salah satunya membicarakan temuan-temuan dalam PMB ini. Oke, baik. Menurut informasi yang sudah kami dapatkan juga selain adanya penambahan kuota, Ombudsman Sumatera Selatan sendiri juga menemukan dugaan ketidaksesuaian domisili siswa pada jalur domisili. Seperti apa bentuk pelanggaran yang ditemukan ini, Pak? Ya, ini seperti saya misal tuh SMA Negeri Madinah itu domisilinya untuk kecamatan. Tapi ternyata pada waktu ada siswa-siswa yang itu bisa masuk. Sudah melakukan klarifikasi pihak sekolah SMA Negeri kemarin juga dengan pihak dinas. Mereka mengaku bahwa mereka lakukan seperti itu. Namun baik. Baik Pak Adrian, lalu apakah dugaan pelanggaran ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses verifikasi data pada saat seleksi SPMB di Kota Palembang sendiri, Pak? Ya, kalau dua masalah, pikir ini kan masalah apa ya? Integritas juga. Kita kan sudah paham kalau aturan itu kan kita junjung tinggi. Walaupun misalnya mau ada makanya
semestinya itu kan mesti tetap mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu. Jadi tidak bisa serta atau misalnya dapat sendiri seperti itu. Oke, baik Pak Adrian. Dari kasus 320 siswa yang terancam tidak terdaftar dalam Dapodik SPMB 2020 DAM ini sendiri, langkah apa nih yang akan dilakukan oleh Ombudsman Sumatera Selatan untuk memastikan hak pendidikan ratusan siswa yang terancam tidak masuk Dapodik tersebut tetap terlindungi ini, Pak? Ya, makanya hari ini yang nanti DPRD, Komisi 5, Dinas Pendidikan, dan BPMP. Kami belum bisa menjawab secara memang ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait masalah ini seperti itu. Oke, baik Pak. Gambaran usaha, gambaran nasional ini kan terjadi juga tuh di daerah provinsi yang siswa-siswanya terpaksa karena melanggar aturan. Oke, baik. Terakhir ini Pak, boleh berikan closing statement terkait dengan kasus 320 peserta didik yang terancam tidak terdaftar di Dapodik Sumatera Selatan ini sendiri. Silakan Bapak. Ya, saya pikir masing-masing pihak Provinsi Sumatera Selatan agar taat dan patuh dengan regulasi. Karena tentu saja aturan ini kan memang tujuannya untuk kualitas pendidikan kita ini semakin bagus. Itu. Dan tentu saja beberapa temuan-temuan yang tahun ini mungkin dapat dilakukan penyempurnaannya yang akan datang. Karena tahapan kami itu sebenarnya perbaikan SPP tahun juga sudah dari kemarin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian Agustiansyah selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baiklah pemirsa PAL TV, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat akan menerima lebih dari 30.000 siswa baru dari keluarga kurang mampu yang terdaftar di klasifikasi Desil 1 dan Desil 2. Dengan 60 siswa diantaranya terdaftar di Sekolah Rakyat Kota Palembang. Pada tahun ajaran baru tahun 2026-2027, Sekolah Rakyat akan menerima lebih dari 30.000 siswa baru secara nasional. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 15.000 siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dengan adanya penerimaan tersebut pada tahun ajaran baru, setidaknya sudah ada lebih dari 45.000 siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat dari keluarga yang kurang mampu, mulai dari tingkat SD, SMP, maupun SMA. Kan ya, dengan adanya penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan sehingga Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nanti bisa terwujud. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, anaknya lulus, keluarganya nanti naik kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Diana Nursanti, mengatakan akibat keterbatasan asrama pelajar pada tahun ajaran baru, pihaknya hanya akan menerima 60 murid baru. Banyak sekali yang ingin masuk sini, Mbak, tapi mungkin keterbatasan untuk ruangan asrama itu yang membuat kita harus sesuai dengan yang memang yang berhak. Sementara itu, penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat berdasarkan klasifikasi ekonomi keluarga kurang mampu yang terdaftar di Desil 1 dan Desil 2 Badan Pusat Statistik. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Prabu Muli mengidentifikasi 3 kecamatan yang menjadi wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, BPBD telah menyiapkan sejumlah posko siaga. Memasuki musim kemarau, BPBD Kota Prabu Muli meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kota Prabu Muli, Sri Yono, mengatakan terdapat 3 kecamatan yang dikategorikan rawan karhutla, yaitu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kecamatan Prabu Muli Barat, dan Kecamatan Cambai. Untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan dini, BPBD Kota Prabu Muli telah menyiapkan 4 posko siaga karhutla yang siap digunakan apabila terjadi kebakaran. Daerah yang rawan karhutla untuk di Kota Prabu Muli, Pak, bisa dijelaskan, Pak? Ada Kecamatan RKT, Kecamatan Barat, sama Kecamatan Cambai. 3 kecamatan, Pak. Kalau upaya kita dari BPBD sendiri gimana, Pak? Kita sudah menyiapkan 4 posko di 6 kecamatan. BPBD juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran meluas. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, liputan Metropolisi yang akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan liputan Metropoli Siang. Pemirsa, sebelumnya Wali Kota Palembang memastikan tidak ada penggusuran pedagang dalam penataan kawasan di sepanjang Jalan Mayor Santoso di depan Stadion Kamboja Palembang. Hal tersebut disambut baik oleh para pedagang. Sebelumnya, Wali Kota Palembang menegaskan bahwa pemerintah hanya akan melakukan penataan kawasan dan tidak menggusur pedagang yang berjualan di Jalan Mayor Santoso, tepatnya di depan Stadion Kamboja Palembang. Dengan ketegasan Wali Kota Palembang, salah satu pedagang kaki lima, Bella, mengaku lega dan bersyukur atas keputusan tersebut. Kepastian dari pemerintah membuat para pedagang dapat kembali tenang menjalankan aktivitas usaha mereka. Wali kota sendiri, Pak Ratu Dewa, membilang PKL di depan Stadion Kamboja tidak jadi digusur. Gimana itu tanggapannya, Bu? Saya sebagai warga di sini ya bersyukur, alhamdulillah kalau memang Bapak Wali Kota bilang seperti itu ya, bilang kalau misalnya ini nggak jadi digusur. Terima kasih banget, kami bisa lanjut berjualan, bisa melanjutkan UMKM di daerah sini, bisa hidup gitu, biar nggak mati daerah sini nih. Dengan kepastian tidak adanya penggusuran, para pedagang di Jalan Mayor Santoso kini dapat kembali berjualan dengan tenang sambil menunggu realisasi penataan kawasan oleh pemerintah Kota Palembang. Suryadi, Pal TV. Pemirsa, berdasarkan data dari pihak Basnas Kota Palembang, kepatuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk menyalurkan zakat melalui Basnas terbilang cukup tinggi dan sudah mencapai 80%. Menurut Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus M. Ridwan Nawawi, secara keseluruhan kepatuhan ASN di lingkungan Pemkot Palembang untuk menyalurkan zakat melalui Basnas Kota Palembang sudah cukup baik di angka 80%. Kendati masih ada satu dinas yang belum maksimal, yakni Dinas Pendidikan, dan untuk itu Basnas Kota Palembang akan mengencarkan sosialisasi. Pak Wali tadi memang yang masih belum maksimal yaitu Dinas Pendidikan. Lalu Dinas Sekda seluruhnya ini sudah lumayan, alhamdulillah sekitar 80% ya. 80%. Ketua Basnas Kota Palembang menghimbau agar seluruh dinas di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas karena dana yang terkumpul akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sandi Pratama, Pal TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis yang setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Mirna Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, macam bicara. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila, habis hujan muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak, bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk.
berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya. Jualan pempek, penasaran aku. Ayo kita cobain, ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan, makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang? Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang, itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa
Ya, bahasa Jakarta agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa loh? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy bang. Asoy. Iya asoy. Lah salah pule.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk.
berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maria, sini gudai gak tu Maria. Oi, napa Kang? Napa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Didega kabar nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah kabar ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pan, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria? Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek! Pagar alam, Dek! Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cekoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang,
Abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, batak ke tengah Maria, batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecam berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar Sobok, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya.
Masih siko lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Kuliah kau, enggak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak kalah jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Wahai ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setia dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia, apa dia ambekan kakak nih? Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dasar kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lalui, demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, lemah.
Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke, Dek. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik orang masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame baik bila. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Dipayu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian, Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ngemu sini. Buat apa nih? Cap kentut ini. Busuknya. Mana ya kau yo? Aku kentut. Tidak lah ye. Daniel Kalina. Ay, basing bae mana lu aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini.
Foto langit, aduh kutu loh. Ay, berat cak masalah kawan nih. Lapo lah ya sudah, aku tunggu Bella. Mana tau gak cerita dia kan. Halo. Oi, dah aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Oh, berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh, siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu nah. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, oi. Oi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi. Aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu. Kita sehidup semati, semakan sepiring segelas. Walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pula? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dak 10 juta tadi? Dak 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Ngapo tadi dak 10 juta. Ngapo tadi dak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Salat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok, masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cak ini ya, dia ini nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cak ini yuk, namanya tuh, aduh, berat Nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pula. Nak minjem dengan siapa lagi nih, Minjem dengan Cek Eka jauh.
minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau ini selat-selat. Dak kata ku awal buntu nak berselat-selat dan duit lebih main itu. Cek manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iupnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan Maria. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya. Mana nak nanya? Lah nak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Kamu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini ke kamu. Lupa cek bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jangan kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana? Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa dah ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Kota Palembang. Senang sekali. Sini sudah hari Senin tentunya. Betul, sudah jam 3 kembali pemirsa. Itu tentunya saatnya kami berdua akan membagikan segala hal yang viral-viral dan juga menampung segala hal pemirsa, keluh kesah pemirsa dan segala curhatan pemirsa tentunya. Betul ya. Seperti biasa di Pal Online aku Ciaukan Gembul dan juga Rica Aziz ya. Jadi seperti biasa sampai dengan jam 4 sore, silakan buat Mance Bicara Sapal TV yang ada keluh kesah segala macam ya. Bisa DM baik ke media sosial kami di Pal TV atau juga boleh ke telepon juga dan juga WhatsApp yang kaki ada nongol di bawah kita ini ya. Ada di bawah ini pemirsa Nah, itu dia nomor sudah ada. Dan yang pastinya juga betul Nian, kita bakal bahas juga yang lagi rame-rame dibahas di Kota Palembang tercinta ya, Rica Betul ya. Nian, ada banyaknya tentunya bahasannya pemirsa pada sore hari ini karena betul. ini adalah berita selama seminggu terakhir tentunya ya. Betul Nian yang pastinya. Dan mudah-mudahan untuk Mance BC Pemirsa Pal TV yang lagi nonton Pal Online ini semoga sehat walafiat dan berasa sudah akhir Juni ya. Betul, sehat Iya kan? Ceokan karena apa? Kalau para awal bulan
jalan Iya, ini, iya. kantong menjadi sehat, uangnya juga sehat, Iya, ya kan? iya. Tapi lewat baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, iya, Gaji baik. pegawai sebulan, gaji lewatnya cuma hitungan menit ya. Banyak yang dibayar. Kadang detik, begitu Iya, masuk betul. tek langsung keluar lagi ya, Lah, luar biasa. terpotong otomatis Ini ya. adalah curhatan semua anak bangsa ya Betul, ngomong-ngomongnya, betul, baik betul, milenial betul, maupun betul, Gen Z betul. dan juga para boomers. Betul Nian ya. Oke, yang pastinya kita bakal langsung bahas untuk yang pertama ini dari Kota Palembang Tecinto ya. Ini ada yang lagi rame ya. Itu adalah keluhan masyarakat pengguna Jalan Lintas Timur. Kabarnya kemarin tuh ada macet di Palembang Betung ya. Ini terjadi karena salah satunya kru PAL TV, beberapa kru PAL TV yang Gara-gara Krupal TV macetnya. Iya, maksudnya Bukan beberapa pemirsa ya. kru PAL TV yang sempat ada liputan ke sana, ke daerah sana harus melewati jalan ini dan ternyata cukup lama perjalanannya. Cek Tapi Rica. sebenarnya sejujurnya kalau ini Iya. adalah jalan Palembang Betung. Berhubung dulu Cek Rica pernah begawe di Palembang Betung. Iya. Circa Wes. 2016 sampai 2015 sampai 2017 ya. Iya. Itu adalah masalah yang tidak selesai-selesai. Iya, betul, Bayangi Cek Rica betul. zaman dulu 10 tahun yang lalu begawe, Iya. jalanan itu macet sampai sekarang masih macet juga. galak macet. Benar. Nah ini Benar. jadi tanya kenapa Nah, ibaratnya tuh kan. Jadi kalau Iya. untuk kemarin nih Cek Rica, kita sempat becai carian, ternyata di hari Minggu kemarin itu terjadi 3 kejadian Cek Rica. Oh, apa di itu? Jalan Palembang Betung. Yang pertama adalah itu ternyata di minggu kemarin 28 Juni 2026 beberapa kecelakaan lalu lintas disinyalir jadi penyebab macetnya akses jalan lintas timur Palembang Betung, Cek Rica. Oke, memang galak Ya, aja di situ. betul. Dan akhirnya membuat pengendara ya tadi harus bersabar bahkan sampai berjam-jam Cek itu ya. Yang pertama Cek Rica, Itu yang pertama alasannya ada ya. iya, jadi yang pertama ada 1 unit truk mogok karena dia patah dingdong di KM 67. Ya, di tepatnya seputaran tebing Meranjat. Dan juga proses evakuasi juga terkendala karena 1 muatan berlebih dari truk itu dan kendaraan yang miring di lubang dan akhirnya dilakukan buka tutup jalan. Oke, itu Ya. yang pertama. Yang kedua adalah Yang kedua, di KM 64 ada kecelakaan antara truk versus motor. Aduh ya Allah. Di seputaran desa Lubuk Karet. Ada korban enggak Ado, jadi pengendara motor meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke RSUD Banyumas. Tapi sampai aku baca beritanya, Cek Rica, karena terkendala masalah Kemacetan ini transportasi, tadi. akhirnya dibawa pakai pick up. Ya Allah Ya, ya Cek, itu Tuhanku. karena terkendala soal transportasi ya. Kemudian juga ada di KM 24, Cek Rica, itu ada kecelakaan truk versus truk. Ya, Di seputaran simpang Ponpes Sabilul Hasanah, Sembawa dan sopir dan penumpang langsung dievakuasi ke klinik terdekat. Jadi ada 3 kejadian Cek Rica di saat yang di sama. saat yang sama di Itulah kemarin. ngapa. Tapi sejujurnya Cek Okan Iya, memang ngapa? area kalau misalnya kita nak ke arah Musi Banyu Asin Sano, Iya. ndak usah nak dari Palembang Betung di arah yang ke arah Pangkalan Balai Bay itu memang Iya. sudah startnya ibarat Betul, kata. Kaget betul, dia betul, mengurai betul, di Pangkalan betul. Balai, kaget mulai lagi karena jalanan ini menyempit. Iya. Jadi dari sini ke area Pangkalan Balai itu sempit jalannya. Iya, Ibarat iya, kata iya, mana iya, banyak iya. nian mobil-mobil truk, mobil-mobil Nah, besar. Ke arah betul. Betung itu mengecil lagi Betul, ceritanya. Jadi kayak betul. ruas jalannya ini sebenarnya juga salah satu faktornya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jalanan ini memang sering nian rusak, mohon Iya, maaf. itu juga. Iya. Jadi banyak sebenarnya faktor penyebab. Mulai dari jalannya yang mengecil, jalannya rusak, belum lagi Betul. juga truk yang lewat juga mohon Betul, maaf. dan truk di sana tuh, besar-besar ya. truk besar-besar dan sekelemak mereka lewat. Nah, Pokoknya itu. berapa kilometer per detik tuh urusan mereka pokoknya. Mereka betul. tidak mikir lagi tuh kiri kanan, apa ada soang, apa ada ayam nak lewat, tidak peduli mereka. Pokoknya ngebut be intinya. Betul, betul. Makanya ini yang menjadi penyebab kenapa kemarin di Minggu 28 Juni 2026 Palembang Betung itu sangat-sangat padat dan macet jalanannya. Itu kru kita katanya sampai jam 11 malam nyampe sana. Sampai jam 1:30 malahan. 1:30 malah. 1:30 pagi. Untung nyampe lagi tidak melo di Palembang iyo. Ya, jadi buat Mancem-Mancem Soal TV yang mungkin akan melewati daerah sana, mungkin dicari jam-jam yang pas ya kira-kira ya Cek Rica ya. Sebenarnya kalau ke arah sana itu berhubung Cek Rica ini 2 tahun Iya, full di iya, sana iya, tuh. iya, iya. Ndak Ndak kate jam yang pas. rumusnya. Iya, Betul. iya, 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 Jadi iya, kayak iya, kadang-kadang kalau ibarat kata kita lagi kena uratnya be ke sana, bakal kena macet tetap. Nah, di jam betul, berapapun. Tapi ya betul. memang dia tuh ada sesekali ibarat kata di jam-jam yang misalnya kalau jam 1 siang aman. Tapi Iya. awas lah kalau jam-jam pagi ya, Iya. jam-jam 9 Iya. atau mungkin lah nak dari jam 4 atau jam 3 ke jam Iya. 6 sore, ndak usah lah pemirsa. Betul. Lewat jalan lain be. Betul. Nah,
itu makanya. Muter ke Lampung dulu mungkin. Lu ala jauh nih yang muter ke Lampung Atau ke Jambi deh. Ya semoga ketemu titik temunya karena banyak lagi ya bayangkan yang harusnya cuma berapa jam. Betul. Gara-gara kejadian tadi jadinya sampai berjam-jam. Betul dan sekali itu merugikan, dan ini ibarat kata tuh lah sudah 10 tahun berlalu nih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu pemerintahan di area sana mungkin apa bupati atau mungkin area pemerintahan sekitarnya itu. Iya. 10 tahun belum ada perubahan sepertinya saudara-saudara. Tiap kali nyingok, apalagi kalau zaman-zaman lebaran, sudahlah itu. Dah cari ngomong gini aku. Aduh, jadi mungkin boleh Bapak Ibu mungkin ada tindakannya sementara ini mungkin dibeneri jalan-jalan yang mungkin berlobang. Karena kita tahu tadi ada juga pengendara yang menjadi korban jiwa gitu kan, dan kita turut berduka cita juga untuk keluarganya tentunya ya. Dan tadi juga truk-truk juga yang benar-benar muatannya full over ya. Nah ini juga perlu diwaspadai juga ya. Kadang-kadang tuh Ceo kan mobil itu tuh kecil ibarat kata truk nih. Dia tuh besanggul sampai koceknya tuh miring-miring. Besanggul ya. Pemirsa itu ngerinya saking jujur. ngerinya, betul. Ibarat kata kalaupun amit-amit enggak kecelakaan pacak nimpo yang sebelahnya juga ibarat kata tuh kan bahaya memang. Sekali lagi semoga ada tindak lanjut dari pihak terkait untuk Palembang Betong ini ya. Oke, berikutnya Mancing Bersama TV kita ke selanjutnya ini ada video yang dimana ini juga rame di Palembang karena kabarnya Benteng Kota Besar ini bakal dibuka untuk umum ya. Kita juga ada videonya dan ini ada ya. Ini dia. Oke. Oh ini Kodam 2 Sriwijayanya betul. Kan, bukan BKB-nya. Iya, jadi kan memang Benteng Kota Besar itu kan setahu aku ada area luar pelataran kan ya. Itu adalah Kodam 2 Sriwijaya. Dan kayak dari ya. Kesdam dan memang sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah dikoordinasikan antara pemerintah Kota Palembang, pemerintah provinsi, Sumatera Selatan dan juga sama Kesdam juga. Ya. Jadi makanya akhirnya kan bisa dibilang BKB ini kan taunya luarnya baik. Betul. Nah dalamnya ini kan punya Kesdam. Betul. Jadi makanya akhirnya ada kemungkinan besar akan dibuka untuk umum. Walaupun memang tetap ada beberapa part yang mungkin nggak bisa kita jangkau. Betul. Kalau nggak salah memang dari zaman dulu sebenarnya dari zaman-zaman maksudnya zaman dulu bukan pas ada dinosaurus ya pemirsa. Maksudnya zaman-zaman kita ini tapi tahun-tahun berapa. Boleh kita tuh masuk sana tapi kayak izin dulu itu terus harus rombongan. Nggak bisa kita per-iko-ikoan uang ini ya. Nah semoga deh ibarat kata tuh karena kan yang namanya Benteng Kota Besar itu kan adalah peninggalan sejarah kita ya. Dimana ketika nggak tahu deh kalau nggak salah ya, ini apa sih ini correct me if I'm wrong lah pemirsa. Itu kan benteng itu ketika pertempuran apa itu naik itu kan jadi bentengnya. Jadi kan kita kepengen dong ngelihat. Nah, itu tebel banget kan. Nah, makanya kita kan taunya benteng ini kan cuma luarnya baik. Betul, pelatarannya baik. Nah, ruang tamunya baik, terasnya baik. Enggak pernah kita masuk ke dalamnya pemirsa. Betul. Jadi nanti kalau aku kalau kita sempat baca-baca juga di sini memang rencananya dari Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darius sudah berkonfirmasi kalau BKB sekarang lagi dibenahi juga, lagi dibagusi. KG juga bakal ada Tourist Information Center di BKB. Nah, itu dia dan pemirsa. Dan akhirnya akan dibuka untuk umum, balik lagi. Tapi tadi tetap akan dibagusi, tapi historisnya tetap ada. Betul. Dan memang balik lagi kan setahu aku kan baru yang di belakang itu Lawang Borotan ya, yang di belakang itu ya, yang sudah dibuka. Nah, dalamnya kita udah tahu, jujur nih ya, Mancing Bersama TV. 35 tahun aku hidup di muka bumi ini, aku belum pernah masuk Benteng Kota Besar. Jujur Cek Rica juga, 17 tahun hidup di muka bumi. Baik, ngurang-ngurangi umur. Nah, marah. Iya. Belum pernah juga Cek Rica. Belum pernah juga. Kalau yang ke museumnya sering gitu ya, atau pelataran bentengnya sering. Kalau pelataran udah sedih omongin pasti sering. Cek kan galak ngamen kan. Tidak, beli mie tek-tek. Oh beli mie tek-tek. Kalau Cek Rica galak makan model di perahunya. Nah, itu dia pemirsa. Jadi belum juga Cek Rica? Belum juga, alhamdulillah sampai sekarang Cek itu. Nah kadang-kadang kita mungkin kan galak juga banyak apa sih namanya festival-festival depan situ. Kita kan jujur sebenarnya penasaran ya isi dalamnya tuh apa. Kita kan betul, kita taunya memang waktu zaman perang dulu itu dipakai kan. Cuma kan kita udah tahu di dalam itu ada apa. Betul sekali. Sebenarnya. Apa ada sumur ya ada latihan baris berbaris bapak-bapak TNI kita tadi kan pengen jingok juga kita di masyarakat umum. Makanya jujur kalau kita dari masyarakat mengapresiasi tinggi. Betul. Kita tunggu akan dibuka. Jujur kalau dibuka aku juga pengen sih. Nah kesana juga. Iya pengen juga dalamnya. Belum jadi pernah. Makan mie tek-tek nih tadi di dalam ya. Belum pernah. Kalau di luar kan kita sudah sering. Betul. Apalagi di luar juga direvitalisasi kan. Kemarin sempat ada acara-acara juga. Bahkan ada armada kan semalam kan. Betul. Sayangnya armada tidak mampir lagi ya. Kita ya tahun lalu. Jadi memang BKB ini kan bagus. Nah tinggal kita pengen penasaran dalamnya. Mudah-mudahan
harapannya juga kalau sudah dibuka kita juga untuk jago juga. Betul, Kita itu juga yang jangan jago. ngadi-ngadi, Terus ya. juga ibarat kata tuh jadinya malah kita punya tempat wisata baru nih, bukan cuma area pelatarannya sih BKB ini Iya, baik. jangan mall Jadi nambah nih. terus. Jadi Iya. setidaknya kita ke dalam benteng kota besar. Bosen lah ngopi-ngopi Wah, iya, iya, ngapain ya kan. Coba Global TV sudah ada yang ke dalam benteng kota besar belum? Pikri Kayaknya caknya, pernah kena tangkap ada Bapak juga, TNI nya ya, Pik ya, uji kabar ya. Kajol sudah Kajol ya? sudah, Iya, wah. Kajol sudah. Wow. Beda Yuk. Kak Jol. Ya, kalau aku belum jujur, makanya sekali lagi nih sangat respons positif sih dari aku ya, dari kita Pokoknya ya. kaget kalau misalnya ada ini grand openingnya, CEO kan mungkin Walah, di grand pelataran opening, depannya grand itu opening. pemirsa ya, ditunggu kenyonyan. Pokoknya nama masuk ke dalam tuh apa dia ya Allah di dalam itu ya kan ya. Karena sama beca logikanya Cek ini, sampai sekarang pun aku belum pernah loh ada foto di depan di Ampera. Oh, Nah, itu dah. sama pemirsa. Iya kan, betul, maksudnya betul. kayak kita nih tinggal beda Iya, ya. tinggal lah di Palembang, tapi tak kate Foto di Ampera. Kalau cari sih foto Amperanya Ya ada kita ya. ada, galak maksudnya lewat sini ya. kalau kita foto dari pelataran BKB ke Ampera ada, ya betul, kan? betul. Cuma kalau depan Rainian kate. Iya sih. Sama Nah. Cak, pokoknya di benteng itu juga ya. Betul lah. Tolonglah Bapak Ibu, iya di ejo ke kawan aku nih Bapak Ibu pengen nian dia Bukan, masuk sana. karena sebenarnya Iya. bagus ya. Karena kadang-kadang Cak ini kita tuh wong Palembang senitanya wong luar. Betul. Contoh Musi, jembatan Musi pucuknya apa sih? Kita cuma bisa bilang, oh itu tuh alat-alat dulu yang dulu Ampera itu pacak diangkat. Ya Cak itu kan paling kan? Ampera. Ya jembatan Iya, Ampera maksudnya pacak diangkat Kita makan tengahnya. bercerita, Be. Betul. Kan kita tidak ngalaminya. Takutnya gitu kan. apa dia dalam Ampera? Dalam Ampera dalam benteng kota besar. Betul, Nah bingung kan, nggak tahu apa-apa Betul, kan? betul. Nah makanya ini sangat bagusnya karena sudah akan dibuka untuk umum. Kita tunggu bentuk kabar berikutnya, Cak Betul Rica, sekali. ya. Kami tunggu kenian pokoknya grand openingnya Bapak Ibu ya dari Betul. pihak Kasdam Sano. Betul ya. Oke, yang selanjutnya adalah berikut ini juga ada di mana di hari Jumat kemarin 26 Juni 2026 ini Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa melantik 127 pejabat dan juga ada 6 kepala dinas ya yang bergeser posisi. Ya yang di mana juga di sini aku sempat baca juga kalau memang ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pastinya bukan sekedar rutinitas birokrasi tapi upaya penyegaran demi mempercepat roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kota Palembang. Cak itu. Wow, banyak ya yang dilantik ini 127 dan ya ada beberapa totalnya. kepala dinas yang dilakukan pergeseran. Ya. Oke. Cak itu. Wow, luar biasa Ya. nih. Kita bisa lihat juga mungkin di Instagram account kita masing-masing, Cek Okan ya. Iya. karena ada beberapa juga yang kita kenal, Cek itu kan jingga, oh ya ada pelantikan, Cek itu. Betul. Ternyata pelantikan yang ini. Betul. Tentunya kita harap ke bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang amanah jabatan baru, kita harap ke bisa begawe dengan amanah, dengan bagus sehingga roda pemerintahan Kota Palembang ini terus berjalan di bawah komandonya Bapak Ratu Dewa Betul, kita. Ya karena kan, ya, balik Bapak lagi Salam. sekali lagi visi misinya adalah tetap untuk Kota Palembang tercinta. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita ini tidak masalah siapapun yang terbaik mana pilihan Pak Betul. Ratu Dewa untuk roda pemerintahan Kota Palembang ya semoga ini berjalan lancar. Dan juga terkait untuk visi misinya juga bisa terlaksana kalau Betul Cak sekali. Rica, ya. Sebenarnya masyarakat Palembang luas nih, ibarat kata kita tidak terlalu ibarat kata tuh peduli siapa yang di pojok ini apa sih namanya Iya, menjabat segala macam. Yang betul. penting Palembang kita tercinta nih bagus, rapi, indah, resik pokoknya ya. Betul. Palembang Mas Darussalam ya. Pokoknya Palembang ini ya jalan galau artinya bagus galau Cak itu. Iya, Kita tidak Mek, peduli siapapun yang memimpin asalkan dan kita yakin juga yang dipilih pasti sesuai kapabilitasnya. Betul sekali. Di posisi masing-masing. Tentunya kita Cak harap itu. ke bapak-bapak, ibu-ibu yang terpilih, yang memang apa sih namanya jabatannya itu berkenaan dengan jalanan rusak, lampu mati, tolong Betul. bapak ibu diejo ke. Jadi Betul. jangan kino lamu-lamunian tidak Cak. Iya. Yang minggu kemarin kita apa 6 bulan ya katanya ya. Lampu di daerah Lampu sedikit bulan-bulan gitu. ya. Iya, tolong dong bapak ibu pokoknya. betul. Semoga dengan pejabat baru apa sih namanya gawean tuh jauh lebih cepat juga. Betul, ya kan, ya? dan juga menimbulkan hawa baru lah ya dalam artian Apa Cak umang ada maksud aku setidaknya untuk Kota Palembang tercinta. Artinya kan kalau ada posisi ditempatkan posisi yang baru biasanya ada ide yang lebih fresh. Betul sekali. Ya, harapannya itu dan juga Iya. balik lagi untuk Kota Palembang yang memang sekarang ini kita juga Palembang lagi gencar-gencarnya. Tuh, lagi mempercantik Iya, diri ya lagi mempercantik diri. Budak gadis tuh lagi make up Palembang nih. Bukan cuma tadi kita bilang sampai benteng kota besar juga segala macam, bahkan juga lagi dipersiapkan juga event-event untuk Kota Palembang juga. Yang pastinya ya harapannya adalah dengan adanya jabatan-jabatan baru ini atau dari Bapak Ibu yang terpilih ini pergantian pergeseran
Ya, mudah-mudahan sekali lagi Kota Palembang jadi lebih elok lagi. Betul. Terus juga ya segalanya terlaksana, visi misinya dari Bapak Turiau dan juga Wapri Mas Salam juga lancar luncur. Betul sekali. Kayak Pokoknya itu. segala gawean yang ada di pojok Kota Palembang ini selesai galau dengan pejabat-pejabat kita yang baru saja menjabat ini. Betul nih ya. Dan jangan lupa juga kita sebagai masyarakat juga nih ya. Untuk support juga lah. Dan doa juga pastinya. Betul sekali. Kita masih banyak lagi yang nak diomong ke. Ya. Nak kita sedio ke galau-galau yang viral-viral. Tapi ada si koin yang nak lewat dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pal Online. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari
hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di PAL Online tentunya. Kami lagi siru di sini pemirsa, lagi memperdebat kebagusan mana Backstreet Boys atau Westlife pemirsa. Nggak penting, Nggak penting pemirsa. Astaga. Ya, Rica biasa yang pastinya juga, yang masih sama aku Cewkan dan juga Rica juga. Jadi kita masih bahas soal kota-kota Palembang ya. Kota-kota Palembang itu yang mana ya maksudnya? Kota Palembang dan berita-beritanya. Nah itu maksudnya ya. Oh, itu ya. Dan kalau macam yang pengen telepon atau pengen ada keluh kesah segala macam, silakan ada di line telepon kita dan juga line WhatsApp kita. Betul sekali. Masih kami tunggu tentunya obrolan dan juga motivasi mungkin dari pemirsa atau segala aduan intinya pemirsa dari pemirsa galo-galo segala hal mungkin. Nah itu dia. Kita angkat telepon dulu ya. Ini adalah aduan yang kami sangat tunggu-tunggu. Boleh? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore juga, Mbak Ica. Waduh, selamat sore Bu Ruli. Apa kabarnya sore ini? Saya Bu Ruli. Iya, Bu Ruli. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Silakan Ibu Ruli, ada Alhamdulillah, masakan dia ya. Selamat sore, masakan. Iya, selamat sore juga Bu Ruli. Silakan Bu Ruli, ada pegerangan yang pengen disampaikan? Saya ngasih tahu. Iya. Saya ngasih tahu masalah gas yang pink itu kan. Nah, tolong ada di pihak Pertamina, kenapa sampai gas susah yang dicari? Oke. Saya tinggal di Pelaju, galon kosong, kiri kosong, konter-konter yang pangkalan itu kosong. Sampai perginya ke pasar kosong. Jauh Bu, iya. Itu 125, belum ongkosnya. Iya. Vendor. Jadi 175 kalau sampai ke sini. Jadi tolong perhatian dari Pertamina. Itu masalah gas. Yang kedua, masalah telepon. Masalah online apa ini kan pemerintah mengimbau kita supaya bisa online di online gas. Kalau memang tidak bisa ya ada telepon. Sekarang telepon tidak diangkat di WA di sini tidak dibalas. Nah jadi tolong didatangi kadang-kadang sinyal itu keluar. Nah itu tolong perhatian dari instansi Manobe, nak swasta, nak pemerintah untuk pelayanan masyarakat tolonglah. Apalagi kami yang sudah tua-tua ini sudah capek-capek datang, hubungnya tidak ngerti. Di telepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas. Rasanya kecewanya. Itu deh, semoga ke depan tidak begitu lagi. Bu izin kalau boleh tahu instansi yang Ibu telepon, Ibu Bu Ruli, instansi yang Ibu telepon kalau boleh tahu instansi apa ya Bu? Boleh disebutin aja Bu?
kalau saya sebutkan ini tidak bisa. Oh gitu. Sering saya ngalamin. Oke, Oh baik. gitu, baik, tidak apa-apa. Tapi instansi dari pemerintah ya Bu ya, atau swasta? Panjang lagi, ya. Instansi pemerintah atau swasta? Pemerintah, Oh pemerintah. Oke kayak baik. di bank juga kan. Oh baik. Nah, jadi tolonglah ya. Ya, Baik. memang saya bisa Pak kalau nggak nurut kenalan, tapi agak tambah panjang lagi saya. Oke. Terima kasih. Ya Bapak Bu Ruli. Ibu Ruli. Iya. Thank you Ibu. Sore Oke, sehat-sehat iya. ya Bu. Nah itu dia aduan Bu pertama Ruli. adalah soal gas. Memang Gas pink ini yang 12 kilo ya? iya, Yang warna pink betul ya? dia ada varian lagi 12 kilo beda lagi, ada yang pink juga ya. Ini pink ini kalau salah untuk Khusus perempuan apa Cak? khusus perempuan. Jadi Tidak, mana maksudnya- nggak boleh beli pemirsa maksudnya- gas pink itu ya? Maksudnya kalau hijau kan ada peruntukannya. Nah, pink juga Kalau sudah ada gas peruntukan melon, juga. yo, Ya, ini kan kayak untuk itu. kebutuhan rumah tangga. Caranya memang bukan cuma pink buy ya, yang kadang-kadang yang melon pun juga tidak dipungkiri juga susah ya. Oke. Nah, bahkan tadi sebelum sampai cerita harus sampai ke Pasar Kuto, dari Pelaju ke Pasar Kuto. Alangkah jauhnya ya, pecak pantun ya, dari Iya, Pelaju ke Pasar betul. Kuto. Iya, kita Iya, turut dan- ini juga prihatin iya, juga ya ke Bu Ruli, belum alangkah lagi- jauhnya dia wewe nak beli gas itu tadi ya. Harganya mahal dan juga tadi belum lagi ongkos. Nah, Betul. mungkin apa untuk dari pihak terkait juga Cak Mano ini kira-kira kan sebenarnya kita tuh kan sudah ada terpetakan ya. Betul. Agen-agen gasnya ini kan di masing-masing daerah. Nah, mungkin Cak Mano nih kira-kira stoknya habis segala macam, karena ini jujur ya susah. Kita udah masak tante Betul, ya. betul. Ada apa namanya untuk Bu Ruli juga dan segala Nggak macam. mungkin kan kita nak beralih ke zaman dulu, nak pakai kayu ya, Nah, atau Bapak Ibu mungkin pihak terkait. harus iya. beli yang melon juga kan tahu dewek sekarang juga harus ada Ada persyaratannya iya, ya. segala macam juga. Iya, karena kan kayak ibarat itu. kata mungkin dijingok ini juga ya dari agen distribusinya, wong yang pantas mendapatkan gas melon atau wong yang bisa beli gas warna pink tadi. Kita minta Betul, tolong nian mungkin Bapak Ibu yang mungkin tabung pink iya, yang ngurusi pergas-gasan ibarat Iya. kata di Kota Palembang Sumatera Selatan ini, mak mano Bapak Ibu distribusinya ini ada mungkin gasnya habis, apa ya? Dari seluruh mereka pun sih, habis betul. itu ya. Seluruh sih sebenarnya baik itu gas juga ataupun juga BBM juga. Apa mungkin lagi diproses mungkin ya penyulingan kita tidak tahu juga. atau dipercepat lah Cak Mano kira-kira karena banyak Iya. lagi begitu sakralnya ya untuk masalah gas ini. Betul sekali. Ndak masak wong. Asli. Bukan cuma tidak masak, Iya. ada beberapa wong yang kalau banyu minum pun dia tidak masak dewek, dia tidak dispenser. atau betul Iya. ada manfaat ke dispenser. Aduh pengen ngopi katanya banyu panas. Nah, itu Iya, mangkonyo. karena masak mie juga udah baca Iya, gitu jadi kan, kita ya. apa makan angin be, boy. Nah, taruh laju gitu pemirsa. Nah itu makanya Iya, ini minta tolong Bapak Ibu yo. sangat vital, mau dibantu sekali lagi mungkin dimanapun lah ini lokasinya. Betul ya. sekali. Nah, yang kedua tadi adalah katanya Bu Ruli ini galak melakukan misalnya pengaduan atau misalnya di instansi terkait pemerintahan maupun swasta katanya galak tidak diangkat, di Iya. telepon tidak diangkat, di WhatsApp tidak dibales ya. Betul. Ya, kita Kan juga kita tahu kan biasanya kan dia mengadukannya secara online ya. Betul, Nah, layanan permasalahannya pengaduan ya. benar, masalahnya permasalahan sekarang menurut aku adalah apakah kita sudah siap untuk menjalankan online ini. Betul. Mungkin ada beberapa apa sih kita bilangnya beberapa instansi yang sudah ready. Betul. Ya kan? Customer service lah iya, ya, ibarat kata yang tuh dia ya. memang sudah otomatis Ada dibales. uangnya nian. Belum lagi kaget kalau misalnya ini langsung diarahkan biasanya kayak Betul, itu. Tapi yang jadi masalah adalah ada beberapa yang caknya belum siap ke arah sana. Bisa jadi juga mungkin tidak ada yang ditugaskan untuk menjawab hal tersebut ibarat kata atau sehari kemudian mau dibales. Iya, maksudnya kan ada C itu kan. namanya ya. di suatu instansi atau mungkin di kantor swasta lah Iya, ibarat iya, kata. iya, Kan iya. dia ada peruntukannya masing-masing. Betul, Siapa tahu betul. memang belum ada adminnya, bisa jadi ibarat kata tuh kan. Jadi misalnya balasnya ganti-gantian, Nah, kayak manajernya, betul. kayak kemudian anak buahnya, itu kan kita udah tahu Betul, pula itu. betul, Nah, betul. mungkin ya Bapak Ibu mungkin dia dari pihak pemerintah yang mungkin ada layanan aduan yang online, minta tolong mungkin diperhatik lagi Ya. ibarat kata. Mungkin karena ada ibarat kata tuh zaman sekarang lah sudah mulai digitalisasi galo. Ya. Apalagi yang muda-muda, baik yang tua pun ibarat kata nyingok ada yang mudah melakukan pengaduan, ya dia nak ke situ ibarat kata tuh kan. Betul, ya. Jadi semoga bisa diindahkan ini karena banyak lagi. Betul. Bener, bingung jadinya. Betul, kita betul. kita nak ngadu ke tapi disuruh online gitu dan online Nak ngadunya nian ke kantornya bingung. jauh ya deh Nah, ibarat kata. ini Mungkin jadi tadi masalah. kan Bu Ruli katanya nelpon katanya tidak diangkat. Betul. WhatsApp tidak dibales. Betul. Mungkin Cek Rica ada saran sih kok lagi Bu Apa Ruli. tuh? Kirim ke Merpati. Iya, Iya kirim nih, surat, pakai kirim surat surat, ya kirim surat, iya situ. ya. Nyampe ya Iya. dijamin Oke, iya. oke. Balasannya 3 bulan kemudian Astaga, tapi. aduh, baik. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Manja Bisa Bersama TV ini dia berikutnya ada video viral di mana ini ada rencana penataan kawasan di depan Stadion Kamboja. Oh, ya. ini yang lagi rame-rame kemarin Betul. ya. Jadi ini Kita jengok sempat rame. Awalnya ini kalau aku baca berita sempat ada kayak surat edaran akan
apa ya kalau bahasanya itu mungkin akan ada penggusuran Penertiban. cah itu ya, betul. Penertiban, penggusuran. Nah ternyata akhirnya ini kan bikin was-was PKL yang ada di sana dan kita tahu PKL di depan Stadion Kamboja ini memang ramenya nauzubillah. Belum tidak dipungkiri juga karena di situ kan dekat kampus. Belum lagi jujur Dan aku juga pernah tengah kota pulau. betul, Eda, jujur ya. aku pernah 2 kali nongkrong situ. Itu pun ketemu Nongkrong be, bukan sambil ini tadi, ngambil tadi. tidak, ketemu sama wong-wong di situ. Jadi emang ini jadi salah satu tempat nongski yang bisa dibilang murah, hios segala macam. Dan itulah menjadi apa sih namanya favorit budak-budak muda ini tadi ya kan. Betul. Nah, akhirnya setelah dikonfirmasi Bapak Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kalau di depan Stadion Kamboja ini akan dilakukan penataan ya, dibagusi dan akan dicarikan solusi untuk PKL yang sudah ada, bukan berarti digusur. Akan ditata ya. Karena akan menjadi destinasi baru wisata juga pastinya, jadi lebih bagus dari sekarang. Dan juga lebih tertib juga. Betul. Kita mungkin ya ini pro dan kontra ya tentunya. Kalau misalnya ada satu gawean dari pemerintah, kita pro dan kontra. Jujur sebenarnya sebagai masyarakat awam itu nyingok tempat itu tuh kadang-kadang memang agak kurang ini ya, maksudnya kurang estetik lah ibarat kata ya. Belum lagi juga kadang sampai makan jalan. Betul, tempat itu sih kok lagi. Iya kalau misalnya lagi sore-sore maghrib memang longkang jalanan tuh kan memang besar ya, pacak 3-4 mobil lah jalanan Kamboja. Tapi kalau pagi ibarat kata uang nak ke pasar, itu ada pasar kan? Belum nak ke sekolah, nak ke Tridin nanti ke segala macam ibarat kata. Walaupun ya memang kan? tidak dipungkiri juga di situ kalau dasarnya emang ramenya dari sore ke malam ya. Yang dimana juga walaupun cuma sekedar ngopi segala macam, tapi ya balik lagi artinya ini akan ditata ya, bukan berarti digusur ya, atau dipindahkan tidak, dititip ke tidak. Jadi akan ditata segala macam biar apa? Biar lebih cantik, lebih bagus. Betul sekali. Harapannya cak itu. Jadi nongkrong estetik cak itu ya. Nongkrong keren pokoknya. Kita angkat dulu teleponnya dari pemirsa. Halo, selamat sore. Mbak Nisa. Iya, Ibu. Bu Ruli lagi. Iya, silakan Bu. Tambah kok lagi, Be. Boleh kan, Mbak ya? Boleh, Bu. Iya, ini kan musim di mana-mana kurang aman kayaknya ya. Jadi kami minta tolong tugas siapa yang menentukan mulai gerakan diskambling ini. Iya, karena RT sudah mengimbau, sudah ini masyarakat itu masih ada yang tidak melayani cara menanggapi dari pihak yang berwajib. Dan segala sesuatu ada kerjasama yang baik ya. Nah, jadi tolong Pak, ini melalui Pal online ini bisa didengar supaya kita ini mulai lagi ada diskambling lah, itu kan. Karena kadang-kadang tuh ini sudah segala warung dipedas cabai bawangnya disejar ya apalagi yang lain botol gas lah dan warung kecil di rumah motor segala macam. Jadi kalau sementara kan ada diskambling ya, supaya aman lingkungan ya. Nah, mudah-mudahan jalur siapa yang harus merintahkan supaya bergerak semuanya ini. Jangan hanya RT-nya kata ngomong, tapi RT diputusnya lagi, kurang. Oke. Itu saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ruli sudah bergabung kembali. Baik, terima kasih. Nah, itu keinginan Bu Ruli ya. Ini karena Palembang ini lagi kurang aman juga ya sebenarnya. Beberapa hari belakangan ini, bukan beberapa hari belakangan ini, malahan beberapa minggu ke belakang malah ya. Ini Kota Palembang lagi banyak tindak kriminal ya, maksudnya. Baik itu depan rai dewe, depan rumah dewe, di jalan juga segala macam. Nah, harapan Bu Ruli ini adalah Mak Mano cerita ini salah satu keamanan itu kan berawal dari tingkat level yang paling rendah ya, yang paling RT dulu, betul. Kita ya. Ada siskamling segala macam. Nah, ini kira-kira cak mano nih ya. Kalau polisi kan itu ada Babin Kaptibnasnya kan yang berkeliling-keliling juga. Nah, mungkin ini balik lagi ke tingkat RT masing-masing ya, yang punya ide sebenarnya. Betul. Kira-kira akan seperti apa? Karena ini sedikit contoh ya, Cak Rica ya. Jadi aku ada Pak D di Jakarta. Jadi dia itu ternyata di RT Jakarta itu diterapkan siskamling dan penjadwal galau. Jadi per rumah tuh dapat. Betul. Jadi per rumah tuh dapat gabungan antara anak muda dengan bapak-bapak. Dengan anak tua tadi ya. Iya, betul. Dan memang dia tuh ada jam malamnya juga, Cak Rica. Jadi ketika jadi lorong-lorong tuh pada dikunci. Dijagoi ya. Iya, jadi kalau misalnya nak kemana baru
di confirm misalnya anaknya si ini baru boleh. Oke. Nah ini juga salah satu contoh itu. yang bagus sih pemirsa. Betul. Selain daripada penjagoan tadi, kalau menurut Cek Rica memang di area Jakarta, kalau misalnya dia sudah masuk ke kampung-kampung kecil, memang ada banyak kampung-kampung yang dia sudah ada portalnya. Betul. Nah kalau di Palembang ini kan banyak dak kate ya, ibarat kata lorong ngelos video. Kalau di Jakarta jujur sebenarnya di mulut lorong atau di mulut gang, mungkin di mulut jalan yang memang ada perumahan warga, itu pasti meskipun dia bukan kayak perumahan elit, dia pasti ada palangnya, ada pagernya. Jadi memang amit-amit ada yang tiba-tiba berusaha masuk, dak keluar lagi dia. Betul. Ibarat kata tuh ya. Makanya tadi kita bilang ini setahu kami sih memang caknya dari level tingkat RT masing-masing yang biasanya harus punya ide. ini ya, harus siap ya. RT dan RW mungkin cak mana cerita saling bekerja sama biar ada keamanan cak ini. Betul. Ya kan? Dan juga ini tidak lepas juga kami minta mungkin kalaupun misalnya RT-nya belum ada ini gerakannya ibarat kata, mungkin dari pihak kepolisian bisa sosialisasi. Iya enggak sih? Sosialisasi dulu Mbak itu ke kampung daerah-daerah ibarat kata yang memang berada di wilayah penjagaan keamanannya kepolisian pada saat itu. Bisa tuh Pak RT-nya mungkin dikumpul ke Pak kita lagi udah aman, kita jago kampung kita sama-sama, daerah kita sama-sama. Boleh lah cak itu. Jadi digerak ke dari memang pihak yang berwajib ibarat kata. Juga sebenarnya dari kepolisian juga sebenarnya sudah menyebarkan banpol ya, yang dimana ada WhatsApp call center 24 jam juga. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dilapor ke segala macam. Sebenarnya itu sudah banyak upaya. Tadi ya, betul. Tinggal memang banyak lagi keinginan masyarakat. Dari si apa kita bilang ya pemimpin di daerah itu dewe. Nah kira-kira cak manut ke depannya. Karena banyak lagi bukan cuma kita, tapi harus sama-sama untuk menjaga keamanan kampung kita. Ibarat kata nak jago, kita kepengen jago, tapi tetangga kita tidak pengen jago kenyo ibarat kata ya. Jadi memang harus ada dikepalai ibarat kata ya. Ada kepala kencangnya harus ya. Harapannya itu dari Bu Ruli juga ya. Betul. Oke, kita berikutnya lanjut lagi. Ini dia ke video berikutnya. Tadi kan kita ngomongin soal di Stadion Kamboja ya. Itu sekali bakal direvitalisasi. Kita harap ke revitalisasinya berjalan dengan lancar tentunya. Betul. Yang berikutnya menguntungkan setiap pihak. Betul. Ini adalah di mana ada fasilitas umum Taman Pusat Kota di POM 9 yang kondisi memprihatinkan. Oke, para kita dong ini ya. Ini kan depan di POM 9 ini ya, taman-taman ini ya. Oh, ini jujur Cek Okan, ini tempat Cek Rica galak main ayunan dulu. Karena dulu ada ayunannya kan kita kan di masa kecil kurang bahagia nih, kadang-kadang kan masih galak nak main. Atau galak sekedar do di pinggir itu. Masih ada dae tugu apa namanya itu? Yang cak ini. Tugu Adipura ya kalau ada salah. Yang kuning-kuning itu bukan sih? Iya betul. Harusnya ada sih dari pinggir jalan kelihatan. Iya. Ini sebenarnya ya inilah permasalahan masyarakat Indonesia ini kadang-kadang dinjok fasilitas tapi tidak baca jago. Nah mungkin dari kita juga masyarakat tapi tidak dipungkiri juga maintenance dari pemerintah. Bisa jadi setempat. juga. Karena atau memang juga masyarakat sekitar juga bisa juga. Nah ini buktinya ini coret. Nah, ini ada vandalisme ya. Betul. Kadang ada maaf ada yang pipis sembarangan. Bukan kadang, sering ya. Kalau kita galak duduk di situ galak ada bau-bau aneh ya. Nah kayak kemarin juga viral ada di jembatan Mano itu dekat jembatan dekat Masjid Agung, ya jembatan itu yang maaf pesing terus banyak kotoran manusia segala macam. Nah ini cak mana nih? Jembatan penyeberangan ya. Nah itu makanya. Makanya ya itulah susah ya. Mungkin ya dari pihak pemerintah mungkin agak lebih digalak lagi ibarat kata perawatannya, tapi mungkin di assign juga ke masyarakat sekitar, atau itu mungkin nonton dipasang jagonya. TV juga baik lagi karena ini menurut aku ya Ceri-Ceri, percuma pembangunan kita bagus tapi sayangnya tidak ada area hijau. Yang bisa jago. Area hijaunya kurang. Nah ini agak disayangkan ya. Betul sekali. Oke, kayak gitu baik lagi kita masih banyak yang pengen kita bahas ya Ceri-Ceri. Betul. Iya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, jangan mati ke TV-nya, jangan pindah ke channelnya. Tetap sama kami di PAL Online.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa masih sama kami di PAL Online tentunya, dan kami masih nak ngenjok ke beragam informasi yang viral-viral, yang bagus-bagus, yang oke-oke ke pemirsa galau-galau dan juga yang meresahkan ke pemirsa galau-galau tentunya. Dan kami juga masih nunggu ke segala macam keluh kesah pemirsa tentunya, dari jalanan rusak, mungkin lampu mati para rumah pemirsa, atau mungkin ada limbah-limbah segala macam. Silakan adu ke galau ke kami pemirsa tentunya. Kami harap ke pemirsa bisa gabung dengan kami, ada di media sosial kami, bisa juga telepon ke kami di 0711 38 0022 tentunya. Iya, atau nomornya juga ada di bawah, di bawah TV ini masing-masing ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi, Rica, untuk yang berikutnya. Apa lagi? Ini ada video viral baru setahun diresmikan lintasan lari di Stadion Bumi Sriwijaya. Ini terkelupas dan berlubang ya. Nah, ini kita jingok. Stadion Bumi Sriwijaya para kita juga dong? Iya, dekat sini lah. Oke, jadi ini yang di lintasan larinya. Belum setahun, ternyata sudah mulai terklopek-klopek ya. Ini pecah kue red velvet. Aman cari saya jingok-jingok ya. Agak-agak ini ada lubang-lubangnya, saudara-saudara. Itu kita jingok. Betul. Nah, itu sudah mulai udah tahu nih Cak Mano, karena kan balik lagi Stadion Bumi Sriwijaya juga sebagai salah satu fasilitas olahraga. Betul. Dan Kota juga Palembang. salah satu stadion yang ibarat kata cukup eksklusif ya. Maksudnya kalau kabarin kan ibarat kata memang seluruh masyarakat mungkin ke sana ya. Kalau Stadion Bumi Sriwijaya ini kan jarang-jarang ibarat kata. Betul, tengah sini pula ya. Betul. Kok bisa-bisanya, maksudnya kok bisa-bisanya baru setahun diresmikan, masyarakat jarang pergi ke sana ibarat kata. Pertandingan bola kan rata-rata di Jakabaring. Ngapa ini cepet nian rusak. Ini terakhir kalau salah ada ini ya, apa? Kemarin itu ada tes apa kemarin? Aku lupa kemarin kalau salah itu ada sempat diadakan. Tapi tentunya Ceo kan kalau misalnya ibarat kata yang namanya jalanan nih rusak ibarat kata, apalagi itu manusia udah kate truk ya ibarat kata yang lewat, ya berarti bukan cuma sekali dua kali kerusakan ini nih, maksudnya itu gara-gara si kok dua uang ida. Jadi ibarat kata memang uang berapa kok lah dateng ke sana bikin ya mungkin agak kurang bagus juga ininya apa kualitasnya ada makanya. Jadi kita udah tahu apa yang terjadi, apakah mungkin apa kualitasnya tadi yang mungkin nggak tahu Cak Mano atau mungkin Cak Mano, karena balik lagi fasilitas olahraga ya memang mau tidak mau suka tidak suka harus yang bagus punya. Betul. Ya, jadi terutama juga yang lintasan larinya itu kan harus bagus nih ya. Dan dari dipungkiri juga Kota Palembang kan sudah menjadi kita kan sudah komplit ya, Rica dengan fasilitas olahraga kita. Olahraga banyak dan, gitu ya, dan cukup lumayan. Betul, dan aku sangat menyayangkan ketika maintenance dari, aku tidak tahu siapa, apakah dari pemerintah provinsi, pemerintah kota atau juga dari swasta yang kayaknya memang agak kur nih untuk maintenance-nya. Padahal bagus, Rica. Betul. Nah, jadi sayang ketika Palembang menjadi salah satu kota
yang terpilih untuk event olahraga, tapi ternyata maintenance-nya kur. Nah, ini yang jadi permasalahan ya. Dan juga ibarat kata kalau misalnya dibener lagi, ini kita bukan ibarat kata nganggap toko, oh memang apa kualitasnya kurang bagus. Tapi kita secara logik be ibarat kata tuh kalau misalnya memang dikasihnya tuh misalnya yang bagus ibarat kata tuh enggak mungkin setahun lah sudah bocel-bocel mah itu ya kan ya. Mungkin bukan yang jelek mungkin kualitasnya, tapi mungkin kurang bagus lebih bagus dikit lagi mah itu. Aku jujur Cik Rica tidak pernah denger Stadion Real Madrid ya misalnya, Santiago Bernabeu. Ada dia setahun sekali ganti kursi. Itulah maksudnya setahun Cik sekali Rica, ganti ya lintas kan? ada kate demi Allah. Itu bertahun-tahun ibarat kata tuh kan ya. Atau misalnya stadion apa misalnya ada kate Manchester United. Old Trafford mana ada dia. Manusio galau rusak, pintu WC-nya rusak misalnya ada kate, makanya perlu di maintenance ya. Oke, kita minta tolong pokoknya yang ngejago ke atau mungkin uang yang maintenance dari apa sih namanya Stadion Bumi Sriwijaya tadi tolong diperhatikan, tolong dibenerin lagi Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nih Cik Rica, ini ada juga video viral underpass Simpang Patal rusak dan tidak terawat dan banyak coretan, kita jengok. Nah ini ini juga Cik Rica agak heran juga ya, maksudnya di kota Palembang ini ada memang uang-uang yang lah tahu kita ini ada fasilitas bagus, malah di Cak ini ke itu nah. Untung aku tahan dah kalau ngomongannya. Iya, tolong dong. Maksudnya kayak bapak ibu atau mungkin adik-adik mungkinnya kita tidak tahu juga ini siapa yang ngerusaknya, yang vandalisme ini. Coba cari gawe lain, itu naya. Janganlah kita kalau nak ngerusak ibarat kata tuh fasilitas umum kita yang harusnya bagus, cantik, ada uang dari luar kota. Lewat underpass Patal itu, jingoknya tiba-tiba ada ini apa sih namanya graffiti-graffiti itu. Iyo, jelek loh jadinya. Dikato kekeren. Coret dirai kau bae, sumpah. Betul. Atau misalnya ibarat kata dia mungkin protes mungkin menurut dia misalnya kurang memuaskan misalnya pemerintahan. Ya langsung baik ngomong ibarat kata itu kan. Melo aksi massa cak kemarin itu. Langsung ya menyampaikan cak itu. Nah, pemerintah kita juga terbuka pintunya ya dengan segala kritik dan saran. Betul. Ini kalau salah jalan pusat ini seingat aku ya, kalau salah ya. Iya. Jadi ini waduh ini cukup panjang nih maintenance-nya ya. Jadi mohonlah ya. Dan itu kalau misalnya di maintenance ibarat kata tuh kadang-kadang itu bakal bikin macet juga loh Cek Okan. Karena kan pasti dia nak ngecat segala macam. Enggak mungkin kan mobil dibiar ke lewat. Iya, tangan kita nih terlalu kreatif. Barang lah bagus dibagusin lagi, disangkonya bagus maksudnya ya. Iya, itu siapa lah pokoknya anaknya siapa minta tolong itu ditertibkan ya Bapak Ibu ya yang di rumah ya. Tenggelamkan iya, ya. please nian, galang ngerusak barang. Betul. Iya. Oke. Berikutnya Cik Rica, kita akan ngebahas lagi, ini ada video-video ini soal terkait keamanan. Nah ini yang tadi sempat di-spill sama, tadi ada penelpon kita Bu Ruli tadi ya. Jadi ini mohon hati-hati untuk warga Palembang yang sedang menonton ini ya. Yang pertama ada video baru nyampe maksudnya di tempat begawe ya. Ini ada motor karyawan restoran di gondol maling, kita jenguk betapa cepat dan seagang-agangan dia pokoknya sebisa mungkin. Oh ini motor bagus pula loh ini. Bukan ibarat kata motor-motor biasa ibarat kata tuh motor Kamen Rider ini. Nah ini itu ya Allah baru nyampe loh itu. Nah ini, jadi sekarang ini depan rai kantor bae, lalu TV bae, pacak liau. Iya, liau waduh. Iya, pacak lenyap. Nah ini, jadi tolong untuk Cak mano kok ininya kok. Jadi tolong untuk saran-sarannya kok boleh kok. Ya untuk mancing-mancing Sambal TV, karyawan-karyawati atau pegawai-pegawai mohon motornya waspada terus. Jadi sekarang mak ini hari depan rai TV beda ada. Ya bukan dari pengaruh ya, maksudnya sekarang ini lah nampak depan rai. Betul, uang nih ibarat kata tuh yang maling-maling nih tidak takut lagi. Ibarat kata tuh Cak Okan ini kita taruh ke parkiran PS ini pacak hilang juga dia pemirsa. Iya, saking memang Caknya beberapa waktu terakhir ini memang kriminalitas semakin meningkat. Betul. Yang kita ngomong ke ibarat kata mungkin karena meningkatnya juga ibarat kata judi online dan juga peredaran narkoba dan segala macam yang memang lagi diberantas ya ibarat kata. Cuma memang masih banyak baik ibarat kata uang-uang tuh. Betul itu ya. Oke, berikutnya lagi ini dia Samo, masih ada motor hilang di parkiran minimarket di daerah Kimrogan. Kertapati ya. Nah ini depan minimarket juga ya. Nah. Ini jadi hati-hati depan minimarket baik juga pokoknya pemirsa, karena dia nih Caknya maling ini tidak peduli ibarat kata lagi siang, lagi malam. Kalau dulu kan maling ini masih agak takut malam atau misalnya lagi sepi. Ini tidak. Jujur Cak Rica tadi abis nonton berita juga, itu ada budak bahkan kena jambret itu di tengah perkampungan dan ada uang lewat-lewat itu. Nah jadi kayak memang kita harus 2 kali lipat waspada. Kita pun juga meminta mungkin ya dari pihak kepolisian juga mungkin meningkatkan pengamanan juga ya kali Bapak Ibu. Kita tidak tahu nih, mungkin saran Cak Bu
Ruli tadi mungkin digiat ke pos asis kamling tadi ya Dak ya. Atau mungkin kalau siang-siang kita tidak tahu juga mungkin dari pihak kepolisian bisa apa sih namanya sosialisasi kali ya. Atau baik lagi kita juga sih ya yang memang juga ini harus lebih waspada lagi ya. Betul sekali. Berikutnya ya pokoknya sekali lagi yang masalah-masalah motor kilang segala macam ini masih banyak lagi sebenarnya video lain. Jadi kita kalau nonton berita-berita nasional tuh juga lagi memang banyak, bukan cuma di Palembang baik. Iya, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia memang lagi banyak. Dan segala motor, segala kendaraan. Segala motor, segala barang-barang elektronik, segala barang yang ibarat kata yang pacak mungkin dijual oleh si maling ini tadi. Besi diangkutnya. Nah itu. Jadi makanya sekali lagi mohon untuk hati-hati ya. Oke, berikutnya ini ada video viral lagi masalah limbah tahu. Oh ini masalah yang kemarin-kemarin ya? Iya, Caknya Ipal sudah dibangun, limbah tahu masih cuma juga limbah tahu. Oh ini kalau limbah tahu ini parah sih, ibarat kata tuh baunya tuh kan agak asem ya biasanya ya. Betul, ini juga. Nah katanya Ipalnya lah sudah dibangun, masih juga nak cemari sungai ya. Nah ini juga mohon untuk, mungkin ini balik lagi ke tingkat level kampung ya, maksudnya dari RW atau RW yang mungkin bisa menindak atau melaporkan. Ini yang daerah dekat-dekat macan lindungan kemarin itu bukan sih ya? Pokoknya ini juga mungkin kalau untuk macam-macam sportif yang daerah rumahnya ada yang ini terkait, mohon langsung dilapor ke BAE. Biar langsung dari RT atau RW bisa menindaklanjuti, entah ketemu sama si yang punya usahanya ya kan, atau juga mungkin Cak Mano itu kan. Betul. Atau mungkin ya dari misalnya tingkat RT RW mungkin agak lebih giat lagi ke camat atau lurahnya mungkin ya. Siapa tahu kan kalau RT RW agak kurang berani karena kan yang namanya usaha biasanya kan uangnya mungkin apa sih namanya jauh lebih ini ya, maksudnya jauh lebih ada kuasanya itu kan. Kalau mungkin yang ngadepinya adalah camat, lurah, mungkin mereka lebih pacak diajak ngomong mungkin. Karena kan ibarat kata ini Ipal lah sudah dibangun tapi masih juga nak mencemari sungai ini tadi. Nah, berarti kan agak nakak bantah uji gitu nih tadi ya. Iya. Kita tidak bukan berarti tidak boleh ada usaha, tapi kepengennya kan kalau bisa jangan merusak lingkungan. Betul. Boleh banget loh punya usaha Bapak Ibu di rumah, nak usaha apa bae basing ibarat kata ya. Tapi kalau sampai mencemari lingkungan, itu yang rugi bukan areanya masyarakat sekitar. Bapak Ibu pun itu lamuk-lamuan pacak dirugi ke ibarat kata. Bahkan lingkungannya jadi rusak, jelek, dan ujung-ujungnya amit-amit ya kalau misalnya hujan, banjir kan masuk ke rumah kita juga. Nah, itu. Bukan enggak mungkin ibarat kata masuknya juga banjirnya ke pabrik tahunya dewek ibarat kata kan ujung-ujungnya. Jadi harapannya adalah segala diindahkan Inca ini ya, karena biar kita sama-sama lemah lah intinya. Betul, ibarat kata. Jadi bisnis Bapak Ibu jalan, tapi lingkungan juga tidak tercemar dan masyarakat sekitar juga merasa terbantu mungkin namanya kalau ada usaha di sekitar tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya juga ini tapi kita kasih videonya ya, mungkin macam bisa juga masih lihat seputar kriminal ya. Kalau tadi kan banyak motor, mobil atau mungkin apa, sekarang banyak juga hati-hati terhadap pencurian di dalam ya, yaitu adalah salah satunya apa ini jenisnya ini? Ada di daerah mana? Di toko kosmetik. Yang rambut pirang. Betul. Pemirsa. Cantik memang budaknya kalau kujingok pirang, bule banget lah ya. Cuma sayangnya dia maling. Oke, ini di toko kosmetik area Kota Palembang. Iya betul. Yang terkenal itu bukan yang ada di Simpang, bukan beda lagi ya. Nah, mungkin untuk toko kosmetik atau minimarket mohon untuk waspada ya. Jadi aku lupa dia minimarket apa toko kosmetik, pokoknya si cewek ini cepetnya tangannya. Wah itu lapasnya. Jadi mohon untuk hati-hati ya, untuk dimanapun, toko baju juga sama atau counter handphone juga sama ya. Untuk hati-hati. Toko emas pun kadang-kadang ibarat kata lagi nawar-nawar ke tiba-tiba berlari. Ada yang aku baca berita itu dia tuh kalau salah numpang foto bininya itu jatuh langsung di mbeknya. Langsung berlari ya. Nah itu, jadi sekali lagi mohon untuk hati-hati, mencaknya main hari kriminalitas ini benar-benar sudah depan rai. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan juga. Mending kita kejengancak uang biasa bae. Jangan nak ibarat kata nak melok-melok uang ibarat kata tapi kita tidak mampu sudahlah pemirsa ya. Lagi ibarat kata dunia lagi gonjang-ganjing ini, kita hidup selayaknya kita saja ya kan ya. Nah, main HP juga sama. Main HP kalau di jalan, pinggir jalan, hati-hati, aso-aso, jingo. Kalau misalnya kita jalan sebelah mana ya, kalau kita misalnya kanan yang ke sana ya berarti kita jangan main HP sebelah kanan. Intinya adalah jangan main HP di pinggir jalan. Sudah main itu main HP itu misalnya lah sudah di dalam mall atau misalnya di dalam ruangan, main kalau anak kamu cain ini ke HP itu terserah kamu pemirsa. Karena kita tahu dewek ya itu tadi yang namanya tingkat kriminalitas ini lagi naik-naiknya itu. Bukan cuma motor, bukan cuma apa, pokoknya si maling-maling ini, si tukang jambret ini tidak pacak teselot, tejingok barangnya pacak dijual, diambeknya pemirsa. Nah itu bahayanya pokoknya ya. Pokoknya sekali lagi sudahlah kalau di jalan
berjalan baik gitu. Nah, kalau sudah tempat aman, baru silakan apa-apa Betul baik sekali ya. Oke, karena sudah selesai ini, Cik Rica. Ini sudah di penghujung acara. Betul. Tentunya pemirsa, terima kasih Nian sudah menyaksikan kami selama sejam ke belakang. Ya. Tentunya kami masih menunggu ke segala aduan pemirsa di seluruh sosial medianya PAL TV. Pemirsa bisa kayak foto atau video ke pemirsa segala keluhan pemirsa. Nah, itu jalanan rusak itu tadi, lampu-lampu mati, atau mungkin ada limbah, yang limbah tahu tadi, atau mungkin misalnya apa truk-truk yang sering lewat bukan di jam-jamnya. Boleh nih pemirsa njuk tahu kami ya. Betul. Tentunya. Silakan di media sosial PAL TV juga bisa ya. Betul. Atau nelpon ke kami juga boleh pemirsa atau WhatsApp ke kami. Ya, yang pastinya jangan lupa buat saksikan terus PAL Online setiap Senin jam 3 sampai jam 4 sore ya. Sama aku Ciokan. Dan juga aku Bica Rica Aziz. Dan juga jangan lupa untuk selalu nonton PAL TV tentunya pemirsa. Karena ada banyaknya program-program kami yang luar biasa dengan presenternya yang kece-kece tentunya ya. Karena memang PAL TV memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng popi. Biasa, Sadar jam ini. Oh, lalamo. Biasa bahaya. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cepet. Pak, yuk kita ngomol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, ini Pak Mini Kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin itu kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan.
Yo namanya yo jalan-jalan lah ya, sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas tuh kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. ditunggu Gak. oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tuker cinde tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Ayolah papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa Dibuka kak? ke dulu pintu. Nah. Wah tumben. Iyo. Tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu memang. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Ada Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Minggir, ketombor ya.
Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau ya. Tahun kau. Jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut tuh, Dek. Balik lagi di program Payo Maju. Jadi di program ini kita bakal cari pajoan yang ada di kota Palembang, yang banyak, yang murah, yang lemah. Nah, itu dia kelemahan oleh wong Palembang ini ya kalau nyari pajoan. Nah, sampai cak sekarang kita juga lagi ada di Kambang Iwa. Ini salah sih kok tempat jajanan yang paling banyak nian wong cari di sini, karena selain jadi juga tempat jogging, terus juga jadi tempat uang jalan-jalan, jadi tempat hiburan juga di sini banyak nih jajanan. Cak kalau dari Trisha Dewi Jinggo ini, kira-kira bingung juga enak jajannya. Ada ayam kocak, ada tahu gejrot, ada cilok urat kriwil. Caknya Mang Cebi Cak sekarang kita bakal keliling ke dulu be. Sekambang Iwa ini kira-kira jajanan apa yang bakal kita beli. Nah, ini kita syuting di hari weekdays, tapi di hari weekdays bela sudah banyak nih uang yang sudah berjajan di sini. Apalagi kalau misalnya kita hari Sabtu sama Minggu, kami lagi tidak pacak lagi gitu ngontrolnya. Tapi kita masuk ke dulu be, ke Jalan Gajah Mada. Di sini banyak nih jajanan, ada bakso bakar jumbo. Biasa kita galak makan bakso bakar kecil-kecil ya. Di sini bakso bakar jumbo. Ada juga untuk budak kecil, nah balan-balan singgahnya. Oh, rame juga di sini kalau misalnya weekdays ya. Nah, tapi hati-hati juga untuk Mang Cebi Cek kalau misalnya berjajan di sini, karena di sini juga banyak mobil motor lewat. Nah, kok kameramen benar ketumbur. Jadi hati-hati be buat Mang Cebi Cek kalau berjajan di Kambang Iwa. Lihat kanan kiri ya. Kali be di sebelah kanannya ada truk, ada motor kan ya. Pokoknya kita tetap di sisi sebelah kiri lah ya. Nah, di sini macam-macam jajanannya ya. Ada jual maca juga, ada per-es-esan, ada juga tiramisu sodok, kan? Cayu, aneh-aneh juga ya nama-nama di sini. Tapi kita tetap masuki berbagai lorong yang ada di Kambang Iwa ini biar kita pacak jinggai juga ya. Kira-kira di sini yang pacak Trisha rekomendasi ke Mang Cebi Cek itu apa baik? Terlebih dahulu ya Mang Cebi Cek. Kayaknya alangkah nge-zoom ini kameramen ke muka Trisha nih. Kita seberang ke dulu.
kita bakal beli pokat kocok. Nah, ini namanya pokat Besti. Halo guys, kita pakai mikrofon dulu ya. Boleh, ubur-ubur ikan lele. Apa? Ada tamu spesial nih. Asik. Tebak kami dari mana nih? Coba pakai dulu mikrofon. Tebak, aku tebak nih. Kita masuk sini nah. Ini Kak dari dalam baju tuh. Oh ya Allah. Oh, Pal TV memang punya kita. Ya, jadi kita dari Pal TV ya. Siapa dengan siapa Kak namanya? Dengan Besti. Besti. Besti Adenago. Besti Adenago. Cicak dalam perahu. Kalian jangan cacat tahu. Nah, pacannya. Ada menu apa Be kita selain Ada keju, Milo, Rio, original, rasa buntu, rasa belaga, rasa cantik. Kalau saya itu kita cecep ke dulu Be. Boleh, cicip rasanya. Kita lihat rasanya. Kita puas-puasnya Kalau yang rekomendasi menurut Besti apa dia? Ini kan hari ini hari ulang tahun aku kemarin. Jadi aku kasih 2 topping gratis untuk pelanggan aku yang spesial. Oke? Asik. Kalau saya itu buat ke dulu Besti. Boleh. Nah, kalau boleh tahu Besti lah berapa lama jualan di sini Besti? Kalau aku nih udah masuk 7 tahunan sudah. Oh, 7 tahun Iya. Alhamdulillah. Udah banyak penghasilan juga, bisa bantu aku juga. Alhamdulillah. Bantu, Jadi Dek. lah sudah 7 tahun kakak Besti ini berjualan. Kalau mau lihat poker aku tuh dalam tuh, jualan. Kalau buah itu pacar dipakai. Pacar, untuk obat juga bisa. Besti cantik, imut-imut, raja mama Jadi ini kalau Mas Besti. kalau kamu beli es poket kocok di sini Iya, itu lagi di BI. yang jualnya ramahnya, Duit aja. terus juga pasti bakal humble sama kamu. Apalagi di sini juga banyak nih Wes, lagi ya. menu-menu yang mereka tawarkan. Ada Oreo, ada apa lagi Kak? Ada keju, Milo, Rio, original, rasa buntu, rasa belaga, cantik. Jadi ada 2 kali tuh. Awalnya kan udah jadi Besti. Kalau nggak beli pokat kocok Besti jadi Besti gitu Pak. Ini ada awal. Lihat tuh, karyawan aku cantik-cantik, imut-imut deh, senyum deh. Emang cabangnya di sini loh ya Kak? Apa di Cabang ke Siko be, usah banyak-banyak, pening banyak cabang. Di Kamangnya Bang ini lah? Iya. Selama 7 tahun di sini? Iya, di depan, belakang, juga kalau aku nih biasa lah godaan. Mana yang kami nih? Oke, tunjuk cewek cantikin dulu. Oh mantap nih Ano, pelayanan di sini ramah. Iya. Pokatnya juga pokat baru. Nah, Besti, Bisa untuk kita belanja lihat besok juga pagi, di sini, hemat-hemat ya. aja nih. Kita lihat pokatnya masih seger-seger juga ya. Apa Ini ini? kita buat apa nih? Topping yang paling kamu rekomendasi ke? Oh, topping rasa kecantikan bulu ikan lele, bulu matanya kayak kucing Anggora le. Besti awak, berapa ikut kalian? Nak kemana? Coba bawa Balik kok. yang kami Bes. Balik kok. Siko dulu boleh? Siko Bes, yang kami. Ini aku kasih 3 topping gratis. Maju sini. Tugas habis. Pakai topping apa Be kita? Kita pakai topping ini Milo, Oreo, keju. Oh, emang kan toppingnya kan manis galau. Apa udah enak kayak itu apa Bes? Kalau aku nih pakai gulanya udah perlu banyak. Tetes be. Jadi ada gurih-gurihnya. Walaupun toppingnya banyak Iya, tapi toppingnya banyak. rasanya tetap tidak over. Tidak kecewa. Meskipun harganya 15 sama 20 tuh udah puas dengan pelanggan. Nah, jadi dia sekali nyepaknya Oreo se-toples ini. Ini apa dia ini coklatnya? Ini Milo. Oh, Milonya. Tambah deh, pokok deh. Milonya dia nyepak Siap. langsung sebesar kayak ini juga Bang Cek kalau kita ambil. Nah, untuk seharian full gitu pasti bakalan habis yuk. Nah, jadi buat kamu ini juga aku- kalau beli di sini ini, Bes, aku kasih bakalan spesial. denger juga musik-musik DJ. Jadi buat kamu yang kepeningan datang ke sini Wes. Kira-kira gara-gara denger musik DJ itu kali be hilang kalau beban dah. Yang ada utang hilang galau. Iya. Pelanggan terhibur juga ke sini karena Iya, ada musik benar. tadi, ya. Inti sekarang ini jangan malu-malu untuk anak muda zaman sekarang Untuk budak-budak yang mahasiswa kalau kalian nak butuh wawancara ke sini aku bantu untuk kalian. Wah, mantap dengan basic. Iya. Makasih Bes. Berapa ini Bes? Dah, tak usah lah, cicip baik lah. Basic. Jadi dapat gratis kita. Cicip dulu cek mana rasanya. Kita cecep dulu. Besti, topping apa Bes dua? Jadi kita Tiga. awalnya tuh emang nak beli Campur, dia Bes. tapi Ini dikasih dua. gratis langsung oleh Tiga. ownernya. Jadi langsung kita juga review di tempat ini. Nah, di sini kalau kita lihat Besti, pokat, Besti, toppingnya Bobiko. full yang sampai ke pojok sini. Ada pokatnya, ada Oreonya, ada juga kejunya, ada Milonya.
Jadi Tambahan dikasih pokat juga itu nah Besti, topping. mantap itu. Di pocoknya ini kalau nambah biasa ada nambah biaya juga. Kalau yang original itu 20, lebih double pokat kayak gitu tambahan. Kalau ini berapa jadi topping? Kalau itu 15, topping gratis, es krim gratis ya. 15.000 topping gratis, es krim gratis. Tapi Bang Cek Bice, Bes, kamu topping ini lu, Bes. gara-gara promo. Keju order Milo, lagi yuk. ulang tahun, Bes. Original. Sekarang kita review dulu, Original Bes. ya? Boleh. Menurut Risha ini dengan perawat Mas ini Entar sini tuh, ini tuh kulit. kelihatan banyak segernya. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Nah, Bang Cek Bice, sekarang es pokat kocoknya sudah ada di tangan kita. Toppingnya berlimpah nih, ada Oreo, ada Milo, ada keju, ditambah pocoknya juga ada tambahan pokat banyaknya. Ini kalau kita ngaduknya pasti juga susah ya, beluber-luber juga topping. Kita cecep ke dulu. Betul kata ownernya, walaupun kita pakai 3 topping, tapi rasanya tidak kemanisan karena dia pakai gulanya juga dikit. Jadi buat kamu yang pengen juga review makan ini, atau lebih tepatnya kamu pengen nyoba juga, es pokat kocok ini Trisha rekomendasikannya karena dari harganya juga yang sesuai, terus juga topping yang melimpah, tidak pelit. Kita cicip lagi. Oh ya Allah. Ini lebih enak lagi Besti makannya sama cowok. Yo, cowok yang harus belaga. Tidak usah nak belaganya, yang penting baca penjajahan. Kita cicip lagi ya. Oh, coba mana rasanya? Oh ya Allah, bulu matanya lentik jak kucing anggora. Oh ya Allah, Besti awak, mantelah Besti cantik-cantik. Mana Besti? Ada di Jalan Gajah Mada, parkiran paling belakang ya. Emang pakai es batu yang besar-besar ada nih kak ya? Yo, sinilah, es kristal yo. Dia agak bunyi dia. Dan ini Trisha rekomendasikannya buat Mang Cek Bice kalau nak minuman yang manis-manis, apalagi cuaca sore kayak ini ya. Lemaknya untuk kamu datang langsung ke sini. Kalau kamu kebingungan pengen minuman yang manis, ke Pokat Kocok Besti. Panggil kakaknya Besti we, kalau sebutannya emang Besti ya. Sip lagi. Jangan langsung yo, coba kasih penilaian dulu. Coba jujur dia sejujur-jujurnya. Jangan kau jujur sama cowok kau Betul uji kamu kak. Apa? Walaupun pakai 3 topping, tapi tidak kemanisan. Kan pakai terus kau. Itu baru Besti awak. Nah lah tuh ini kau Besti. Ya Allah, bahannya nggak ownernya nih ya. Jadi setiap untuk pelanggan aku yang keringat 2 ember aku kasih tisu gratis. Nah. Besti cece. Sebagai
kita sudah minum minuman yang kita cari sudah seger. Tenggorokan Trisha juga minum pokat kocok dari Besti. Ada banyak nih variannya kayak kamu datang deh Trisha rekomendasikan untuk kamu. Nah kalau sekarang kita bakal nyari jajanan yang asin-asin, yang pedas-pedas mungkin ya, karena berbanding terbalik juga dengan minuman kita ini. Jadi kayak di Mall Trisha ini ada nyecep rasa manis, ada nyecep juga rasa asin, pedas. Nah kita jengok ke lagi, kalau lorong ini sudah kita masuk ke, sekarang kita bakal masuk ke di lorong sebelah juga. Sekarang Mang Cebice kita bakal nyecep ke jajanan SD yang legendian yang ada di Kampung Iwa. Yola kita bakal nyecep ke Telok Bolong Talang Semut. Nah, cuma ribuan be. Emang cak nostalgianian kita dibikin ini ya. Nah, sini nah. Apalagi ada tosok-tosokan. Halo Kak. Ini sudah Trisha jingok ini ada bakso, telok bolong, nugget. Ada bintang ini ya Allah. Ini benar-benar bikin nostalgianian enggak ya? Jadi inget SD kalau misalnya ngacain ini. Sekarang lagi ngapain Kak? Nggak di telok bolongnya Kak? Ya, lagi. Biasanya Mang Cebice kalau misalnya kita beli di jajanan SD itu langsung dicelup sausnya. Kalau di sini cak mana Kak sistemnya kita tuh dapat sausnya? Ada saus dua pilihan, ada saus Thai sama saus pedas manis. Oh, langsung nyelup di tempat situ lah apa kita dapat wadah lagi Kak? Dapat wadah lagi. Kita AIC be, caca AIC itu kita mbak sepuasnya, kayak tinggal dihitung dan dibayar oleh Kak Agung. Oke, minta Kak coba saus yang biasa dulu Kak. Harus pilih ini dulu boleh? Kita pakai saus dulu Kak. Ini saus pedas manis dulu Kak. Pedas manis dulu. Nah, jadi kita sistemnya ngembek dulu sesekendak kita celupkan di sini. Pertama yang bikin kita nostalgia tuh pasti jajanan-jajanan cak ini. Nah kalau untuk telok bolong kita terakhir deh makannya biar lebih menjur ke ya Mang Cebice. Kita cecep tuh dulu. Bintang ini nak. Kita celup ke di sini. Karena emang cak ini Mang Cebice kalau kita makan di SD langsung dicelup ke sausnya. Sausnya tuh diracik dulu oleh mamangnya. Ingat kalian kita dengan zaman-zaman dulu. Tapi kita makan ini yang lagi panas-panas kayaknya the best kan ya. Boleh Kak kita telok bolong yang baru digoreng Kak? Tak sini Kak. Berarti ini dalamnya ada apa Kak? Ada crab stick, nasi, sayur. Berjualan di sini Kak? Kita dari 2017 Kak. 2017. Di KAI inilah? Cabangnya ada di Mata Merah juga. Kita juga punya akun TikToknya Kak. Namanya itu Payo Bejajan. Payo Bejajan nama Cebice.
aku. Oh, iya. Payo maju. Ayo maju ya. Mirip-mirip. Sekarang kita makan telur golongnya dulu. Ada saus, mau coba saus taichan-nya? Kita ada saus taichan juga nggak? Dia pedas. Ini saus taichan. Jadi buat Mang Cebice yang pengen jajan di sini, telur golong talang semut. Di sini ada 2 varian saus. Saus pedas manis kah? Ya, sama taichan. Sama juga saus taichan. Nah, kalau saus taichan ini dia tipikalnya lebih ke arah pedas. Kita gak biasa makan sate taichan, nah pakai saus taichannya sama juga kakaknya ada. Ini ngeracik dewek sausnya apa? Cak mana? Kita ngeracik semua. Ngeracik semua ya. Nah, ini udah langganan juga sama Kak Rondot. Sama siapa? Kak Rondot. Oh, berarti Kita di sini lah sudah di-review iya, juga ya. Ada yang dari Jakarta, saya Larimba. Oke, sekarang kita cecep ke bakso pakai saus taichan ini. Ini baksonya buat dewek apa cuman Kak? Itu frozen nggak? Oh, frozen. Jujur menurut Trisha Be, lebih lemak lah kita pakai saus taichan ini. Karena pedasnya lebih terasa dan lebih asin. Karena Trisha juga tipikalnya lebih yang seneng saus yang asin sama yang pedas. Tapi kalau Mang Cebice seneng yang ada rada manis-manisnya, Mang Cebice bisa pilih ke saus yang pedas manis tadi ya. Berarti ini sih kok 1000 kalau Kak? 1000-an semua Kak. Kita cecek lagi. Kalau ini apa Kak? Odeng? Itu odeng goreng. Oh, ada odeng juga. Jadi di sini ada odeng. Ini lo pempek juga bisa. Ada bintang. Ini pempek. Pempek kulit. Ada bakso, ada nugget, telur gulung. Sama ada apa lagi Kak? Ya macam-macam telur gulung, aneka telur gulung. Isinya ada nugget, sosis, tota. Kita makan lagi karena harganya juga 1000-an kan? Emaknya lagi buntu ke sini. Makan 1000-an enggak ya? Telur gulung kita belum habis. Kita telan ke dulu yang tadi karena emang di sini walaupun 1000-an Mang Cebice, tapi porsinya juga besar-besar. Sampai berkeringat aku. Nah, jadi rekomendasi nih buat Mang Cebice, kalau nak berjajan yang 1000-an, jajan tusuk-tusukan, Mang Cebice datang deh ke Talang Semut ini. Sorry, maksudnya telur gulung, Talang Semut, harganya 1000-an sama Ratu. Sausnya ada pilihan yang pedas manis sama saus taichan. Nah, Mang Cebice tadi kita sudah masuk Jalan Hang Tua. Ternyata yang kita masuki belum ada kepengenan Cica kira-kira nak makan apa. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Kartini. Kira-kira kita bakal jajan apa? Nah, di sini bukan jual makanan be, ada jual kalung-kalungan juga, Mang Cebice. Jadi kalau kamu nak nyari aksesoris juga bakalan ada juga di sini. Kayaknya kita bakal
nyari makanan yang porsinya agak besar untuk ngenyang ke penutup kita. Di situ caknya Trisha kejingoan juga nih. Ada mentai-mentaian yang pastinya disenangi oleh Betino, yang kalau misalnya makan itu wajib 1 cupnya. Nah, itu ada dimsum mentai premium. Kita belum tahu mereknya apa dia. Kita coba datangi dulu ya. Oke. Alayu. Oke. Apa dia di nama tempat kita yuk? Dimsum Natala. Oke. Kita bakal nyecepi dari Natala Dimsum ini. Banyaknya menu-menunya yang bakal caknya kita pele 100 ika. Tidak bercanda Bang Cebice. Kita mele yang dimsum mentai. Kalau dimsum mentai itu yang paling best seller. Emang di sini nih ada apa Mbak? Ada mentai, telurnya sama tapa. Oke, kita cecep yang mentai dulu dengan isi 4 berapa Mbak? Kalau mentai 6. Oh kita boleh tuh untuk yang 6 deh. Yang goreng. Bicara kalau kita jingok ke juga goreng ya. Ukuran dari dimsum ini jumbo-jumbo. Apalagi kalau misalnya kita makannya anget-anget, sedap. Karena kalau Trisha juga ke KI pasti mesennya dimsum, cireng, terus juga bakal kuah-kuahan. Nah, Cak, sekarang juga kita ke dimsum ini sering juga Trisha kesini. Kira-kira kita bukanya dari jam berapa, Bayu? Dari jam 3:15. 3:15 sampai jam 4:45. 45. Nah, kalau kira-kira seharian tuh habis berapa porsi lah yuk? Bisa 2 box. 2 box. Seboxnya tuh isi berapa yuk? 400-an. Berarti 800-an habisnya dalam sehari. Yang paling best seller itu sausnya pakai saus apa yuk? Mentai. Kalau yang lainnya ada bolognese sama? Lava. Nah, jadi Bang Cebice, kalau Bang Cebice nyubo mentai atau dimsum ini 3 ada rasanya, bisa pilih kita mentai, bisa juga lava, bisa juga bolognese. Nah, sekarang Ayu ini lagi apa itu dia yuk namanya? Lagi ngetorch ya. Ngetorch ya Bang Cebice. Jadi dimsum mentai ini emang identik dengan di bakar dulu pocoknya ya. Jadi dia ada rasa sensasi gurih, terus juga ada smoky-nya kalau bahasa orang sekarang tuh ya. Ini dapat chili oilnya yuk? Dapat free. Oh free. Berarti harganya di berapa kita yuk? 28.000 ya? Nah, kita ngabisi 28.000 untuk isi 6. Ada mentainya, terus juga kita bakal dapat chili oilnya. Oke, boleh yuk? Boleh. Kita review langsung di tempat sini yuk ya. Ini menunya gak terbawa balik. Nah, Bang Cebice, pemirsa PAL TV, sudah jadi dimsum kita. Agak anget ya megang bawahnya. Kita dapat chili oilnya sekap. Terus juga dapat sumpit. Kita buka ke dulu perawaan dari dimsum mentai yang kita beli. Atau curious aja. Iya, pocoknya. Kalau bahasa Palembangnya tuh gosong-gosong ya. Tapi kalau bahasa anak mudanya tuh smoky ya. Di sini kalau kita lihat warna dari mentainya juga menggodanya, memang dikasih juga nori pocoknya, jadi bikin kita tergiur lagi. Kita cecep dulu bumbunya. Pas nih, ada gurih, ada asemnya, creamy, terus porsi dari dimsumnya juga lumayan besar juga Bang Cebice, dengan harga di 24.000. 24.000 ini yuk berapa? 28.000 Bang Cebice. Jadi 28.000 kamu bisa ngedapat ini dan dapat chili oilnya juga. Kita makan ke dulu. Kemana? Kita
Aku biasanya makan ini nih emang pakai mentainya, tapi kalau emang dari dulu-dulu kan makan dimsum tuh gak kate mentai-mentaian ya. Jadi baru kali ini aku nemu ke dimsum mentai dengan bumbu se-creamy dan juga warnanya cantik. Apalagi di atasnya kita beri nori. Tapi kita jangan kelupaan juga karena kita ada chili oil dari mereka. Ini yang menjadi best sellernya mereka. Mentai dicol-col dengan chili oilnya. Kita celupkan dulu. Menggodanya enak. Ayamnya full, dagingnya tercampur rata dengan adonan tepung mereka. Jadi kita tidak ngerasa kasarnya dari ayamnya, terus juga kita tidak ngerasa kebanyakan tepungnya. Adonannya pas. Terus lagi. Agak keselak juga emang CBC. Tapi kita tidak apa-apa, kita terus be. Karena ini emang makanannya menggugah selera kita nih. Nampaknya. Chili oilnya sih. Tidak pula terlalu pedas. Terus cabenya juga keringnya pas. Jadi pas kita makan campur dengan dimsum ini, dimsum mentai ini, ada rasa kriuk-kriuknya dikit. Jadi gurihnya pas. Nah, Mang Cebice, kita sudah makan jajanan kita. Ada pokat kocok, ada juga jajanan SD seribuan, terus juga ada dimsum mentai. Jadi lengkap ya, ada gurih-gurihnya, ada manis-manisnya, ada creamy-creaminya. Oke, nah itu dia Mang Cebice episode kita kali ini yang di Kambang Iwa. Aku rekomendasikannya untuk kamu untuk jajan ketiga ini karena lemak kalau untuk ratingnya 10/10. Dan Mang Cebice jangan lupa juga untuk saksi ke Payung Majo setiap hari Sabtu di jam 7 malam. Tetap di PAL TV memang punya kita. Jangan lupa juga untuk kepoin media sosial kami di @officialpaltv. Kalau gitu, Trisha Aprilia pamit. Bye! Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis.
Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, harga beras premium di Pasar KM5 Palembang kembali mengalami kenaikan secara perlahan. Pekan ini harga beras premium kemasan 5 kg naik sebesar Rp1.000 dibandingkan pekan sebelumnya. Laila bersama juru kamera Muhammad Aidil berada di Pasar KM5 Palembang untuk memantau perkembangan harga beras. Untuk harga beras SPHP terpantau stabil di harga Rp62.000 per kemasan 5 kg. Sementara itu untuk harga beras premium mengalami kenaikan Rp1.000 sejak 1 pekan lalu untuk kemasan 5 kg. Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sedang berada di warung Bu Ina dan sekaligus langsung ngobrol sama Bu Ina di siang hari ini. Bu, bagaimana update harga terkait beras pada hari ini? Kalau SPHP harganya stabil. Nah, kalau yang premium itu naik berasnya. Naik, kalau boleh tahu berapa Bu naiknya? Kalau yang premium naiknya 1.000 per karung, itu udah 2 kali naik itu. Kemasan berapa Bu? Kemasan 5 kilo. Kita kan ada jual beras ini juga. Nah, beras jalur. Beras jalur tuh rasanya hampir sama kayak beras premium, tapi harganya murah. Kalau yang beras jalur harganya 14.500 1 kilo. Kalau yang patin, ya, yang premium patin, topi koki, selancar itu 16.000 harganya per kilo. Kalau per 5 kilo dia 76. Saat ini saya sedang bersama Yu Yeni. Ya, selamat siang. Saya mau nanya terkait update harga beras pada hari ini. Oh, untuk hari ini harga beras 5 kilo, 10 kilo dengan 20 ya. Untuk 5 kilo di beras premium itu di harga mulai dari 76 sampai 77.000 per 5 kilo ya. Untuk yang 10 kilo itu mulai dari harga 147 sampai 151 per 10 kilo dengan berbagai macam merek ya. Untuk yang 20 itu mulai dari harga 295 sampai 297 per 20 kilo deh. Kalau untuk yang SPHP? Untuk SPHP beras pemerintah itu normal harganya ya. Harga jual mulai dari harga 61 sampai 62. Mulai minggu ini sudah mulai ada kenaikan, mulai dari harga beras yang 5 kilo sampai 20 tuh kenaikannya berkisar di antara 1.000 sampai 2.000 per karung. Pedagang berharap pemerintah kembali menstabilkan harga beras. Dengan harga yang stabil, mereka berharap daya beli masyarakat kembali meningkat seperti sedia kala. Saya Sabrina bersama juru kamera Muhammad Adil melaporkan. Pemirsa, sempat viral di media sosial beberapa rangka atap dan pembatas di Dermaga 7 Ulu Palembang rusak akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Setelah ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, kerusakan yang terjadi akan segera diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya David Iskandar bersama juru kamera Suryadi berada di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang untuk melaporkan kepada Anda kondisi terkini di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan pemirsa PAL TV, seperti yang kita tahu kemarin sempat viral di media sosial terjadi pencurian dari fasilitas umum yang terjadi di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan seperti yang sama-sama kita tahu juga bahwasanya kemarin sempat ditinjau langsung oleh Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Seperti yang dilihat oleh Bapak Ratu Dewa bahwasanya banyak yang harus diperbaiki dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan seperti apa kondisi terkini, mari bersama-sama pemirsa PAL TV kita langsung lihat di lapangan. Ya pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, seperti yang dapat Anda lihat dari layar kaca Anda, di belakang kami sudah beberapa dari kerangka atap di Dermaga 7 Ulu yang sudah dilepas oleh dari penjaga 7 Ulu. Dan juga pemirsa PAL TV dapat kita lihat di sebelah belakang kami bahwasanya beberapa kerangka yang sudah dilepas itu sudah diamankan oleh penjaga dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Masih ada beberapa yang belum dilepas, tapi katanya nanti informasinya akan dilepas dalam waktu dekat. Dan pemirsa PAL TV kami informasikan bahwasanya untuk fasilitas di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang seperti kerangka atap ini itu beberapa sudah dicuri ataupun kehilangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,
sehingga akan dilakukan revitalisasi ataupun perbaikan di Dermaga 7 Hulu Kota Palembang. Dan untuk bagaimana informasi selengkapnya, kita akan langsung saja bertanya-tanya ataupun menemui pihak terkait untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Viralnya beberapa rangka atap dan pembatas di Dermaga 7 Hulu Palembang yang rusak akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang. Setelah ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, berdasarkan pantauan tim PAL TV, saat ini beberapa rangka atap terlihat telah dilepas sebagai bagian dari proses perbaikan. Ya baiklah pemirsa PAL TV, untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu petugas dari Dermaga 7 Hulu Kota Palembang. Halo, selamat siang Bapak, dengan nama siapa? Dari Saputra, Kasih Bakti. Jadi ini pelabuhan Sungai 7. Oke, baik Bapak Andi Saputra. Untuk rangka atap, ini kan sudah ada beberapa rangka atap yang sudah dilepas nih Bapak. Nah, itu dari kapan Pak untuk dilepasnya? Kalau soal atap rangka yang sudah dibongkar itu sejak hari Kamis pagi sampai Kamis sore pembongkarannya. Oke, berarti untuk pembongkaran itu dilakukan dalam 1 hari Bapak? Dalam 1 hari ya. Oke, baik. Selain atap Bapak ini yang fasilitas umum yang mengalami kehilangan, selain dari ini apa saja Pak yang terjadi kerusakan atau seperti apa di Dermaga 7 Hulu Kota Palembang ini? Kerusakannya yang dialami di Dermaga 7 Hulu ini selain rangka atap, kaca pecah, terus plafon luar hilang dicuri, terus pintu dermaga ada yang congkel. Baik, Bapak Andi, terima kasih untuk kesempatannya. Dan pemirsa PAL TV, seperti yang disampaikan oleh salah satu petugas dari Dermaga 7 Hulu, Bapak Andi Saputra, bahwasanya untuk di Dermaga 7 Hulu akan dilakukan perbaikan, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Palembang Ratu Dewa, juga akan dilakukan renovasi dalam waktu yang secepatnya. Saya David Iskandar bersama juru kamera Suryadi melaporkan dari Dermaga 7 Hulu Kota Palembang. Pemirsa, viral di media sosial, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendapati salah satu kampung iklim yang sudah didirikan sebelumnya justru tidak terawat. Untuk itu dirinya meminta dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan memaksimalkan pemeliharaan kampung iklim yang ada. Kalau Pak Kadin datang ke sini jengok di dalamnya pecah sarang hantu. Ini aku nyengok kan terbengkalai. Katanya pemerintah kota ini punya kampung iklim, kampung tematik. Ini hampir totalnya gabung ke 149-an. Ini salah satu contohnya, tidak terawat. Ditemui pada Senin 29 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan di Palembang terdapat 149 kampung iklim maupun kampung tematik. Dengan adanya kampung iklim yang tidak terawat, Wali Kota Palembang menilai dari sisi perawatan cukup memprihatinkan. Lantaran ide kampung iklim merupakan hal yang baik untuk menjaga lingkungan, kearifan lokal, serta mengakomodir masyarakat di lingkungan tersebut. Untuk itu, evaluasi akan dilakukan untuk memelihara dan memanfaatkan kampung iklim yang sudah ada semaksimal mungkin. Pihak DLH, Perkimtan, dan Bapeda diminta untuk melakukan tindak lanjut. Tetapi kenyataannya saya cek di lapangan ada beberapa kampung iklim dan juga kampung tematik yang cukup memprihatinkan. Maka dari itu saya minta ada evaluasi. Ke depan tidak perlu kita tambah lagi, kita yang ada di dulu kita pelihara, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka saya minta mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, terus Perkimtan sendiri dan Bapeda sendiri harus mengevaluasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Oh, Dem. Peningan kepala aku. Tak kenyut rasanya. Tak nyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga.
Mau pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Apa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo, keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? ini. Malah tak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya emang aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, menca itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV.
hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, pada momentum Harganas, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta orang tua membangun karakter anak ke arah yang positif. Dan saat ini pemerintah Kota Palembang tengah melakukan kajian kebijakan untuk menolak keberadaan LGBT. Pada momen Harganas yang diperingati setiap tanggal 29 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap keberadaan LGBT. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang tengah melakukan kajian yuridis formal yang nantinya juga memuat saran dari tokoh masyarakat, ormas, organisasi keagamaan, dan institusi lainnya. Dari kajian yang dilakukan, nantinya Pemkot Palembang akan memiliki payung hukum yang jelas sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan LGBT. Tentang LGBT itu gitu gimana, Pak? Ya, maka dari itu ya kita cari dulu formatnya, payung hukumnya dulu, baru kita sudah punya payung, tapi saya melihat masih cukup general. Saya ingin landasannya lebih detail, lebih konkret dan enak mengeksekusi. Pada momentum Harganas ini, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta orang tua dapat membangun akhlak, etika, perilaku dan idealisme bagi anak ke arah yang positif. Sandi Pratama, PAL TV. Keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala di sejumlah sekolah, seperti yang terjadi di SD Negeri 216 Palembang yang saat ini mengalami kekurangan ruang belajar serta kerusakan pada berbagai fasilitas sekolah. Kondisi ini dinilai berdampak pada kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. Kepala SD Negeri 216 Palembang, Susi Indriani, mengatakan sekolah yang dipimpinnya saat ini mengalami kekurangan ruang belajar. Dari total 12 rombongan belajar, hanya 6 ruang kelas yang dapat digunakan. 2 ruang kelas lainnya tidak dapat difungsikan secara maksimal karena kerap terendam banjir saat hujan. Sejumlah fasilitas pendukung sekolah juga belum memadai. Di antaranya belum tersedianya ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang administrasi hingga laboratorium komputer yang layak. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana sekolah juga mengalami berbagai kerusakan, mulai dari lantai, plafon hingga pintu toilet membutuhkan perbaikan. Kondisi sarpras sudah banyak yang perlu perhatian dan perbaikan, plafon sudah jebol, kemudian lantai keramik dan sebagainya sudah pecah-pecah. Kemudian toilet, jumlah toilet itu kekurangan. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat segera merealisasikan renovasi serta pembangunan ruang kelas baru. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, terkait 320 siswa yang terancam tidak terdaftar dalam Dapodik pada pelaksanaan SPMB 2026,
Pengamat pendidikan Sumatera Selatan menegaskan hak siswa untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dikorbankan akibat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Menanggapi temuan Ombudsman, pengamat pendidikan Sumatera Selatan Profesor Abdullah Idi menegaskan sebanyak 320 siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SPMB 2026 tidak boleh kehilangan haknya untuk bersekolah. Persoalan tidak terdaftarnya ratusan siswa dalam Dapodik bukan merupakan kesalahan siswa maupun orang tua, melainkan diduga akibat kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Sumsel diminta segera mencarikan solusi agar seluruh siswa yang telah diterima tetap dapat tercatat dalam sistem Dapodik dan mengikuti proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Perlu dicari solusi, ya kenapa terjadi demikian, ya tidak terdaftar di Dapodik itu. Karena mereka sudah dinyatakan lulus, oleh sebab itu menurut saya harus ada jalan keluar atau solusi karena mereka sudah dinyatakan lulus, kemudian ya semuanya sudah berharap kan. Selain itu, Profesor Abdullah Idi juga meminta dilakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang diduga melanggar ketentuan mengenai jumlah rombongan belajar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV,
ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, perbaikan jembatan Muara Lawai yang roboh akibat truk mengangkut batu bara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan perbaikan jembatan akan selesai pada pertengahan bulan Agustus 2026 mendatang. Robohnya jembatan Muara Lawai disebabkan oleh mobil truk angkutan batu bara hingga saat ini masih dilakukan perbaikan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Sumatera Selatan, Apriyadi Mahmud mengatakan, saat ini progres pembangunan di lapangan sekitar 24% dan ditargetkan pada pertengahan Agustus 2026 dapat selesai secara keseluruhan. Insya Allah artinya mungkin di minggu kedua Juli mungkin sudah di angka 60%. Artinya 60%, 40% tinggal barang itu dibawa ke Palembang. Target kita awal-awal Agustus sudah mulai proses pemasangan sehingga 17 Agustus jembatan ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Perbaikan jembatan Muara Lawai menggunakan pendanaan dari Asosiasi Perusahaan Batubara sebesar 22 miliar rupiah. Eki Saputra, PAL TV. Meski nilai tukar dolar mulai turun dari level tertingginya, harga barang elektronik di Palembang masih belum ikut turun. Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada penjualan yang menurun. Pedagang elektronik di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang mengaku harga barang masih bertahan tinggi. Saat dolar sempat menyentuh Rp18.000, distributor melakukan penyesuaian harga hingga berkisar 10 hingga 20%. Meski kini nilai tukar dolar berada di kisaran Rp17.800, harga elektronik belum mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Pedagang menyebut penjualan ikut merosot hingga sekitar 30% dibandingkan saat kondisi normal. Lumayan jauh sih, sekitar 5-15%. Contoh kayak bulan lalu aja kenaikannya sudah 3 kali. Nah, dan untuk bulan ini pun kita pun dapat pengumuman sudah dari pabrik-pabrik atau produsennya sekitar 5-20 kali. Lumayan naiknya jauh. Ke depan. Ya. Banyak sih. Contoh dari jalan aja udah sepi. Daya beli masyarakat sih kayaknya udah turun banyak ya. Kira setengah atau lebih dari setengah? Setengah lebih. Karena kan kita punya kompetitor kan juga semakin banyak ya, dari online juga ada. Pedagang berharap harga dari distributor segera disesuaikan agar harga jual kembali terjangkau dan penjualan dapat pulih. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ngapa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat, mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo, ma.
Baru be, apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoc itu nah. Wow. Mah, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama Dio itu nguna-nguna gawenyo, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang Dio lah sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe kayak ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah, tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini mah, pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih An, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang gak suka makan rendang, atau orang yang gak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Cara kita jadi laki disayang bini pak. Nah, Ma, cuman sudah? Sudah pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini nah ya. Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB baik. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak dekat papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 90 jemaah umroh diterbangkan langsung dari Palembang menuju Madinah menggunakan maskapai Garuda Indonesia dalam paket perjalanan umroh selama 12 hari. Sebanyak 90 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Minggu malam 28 Juni 2026. Para jemaah diberangkatkan menggunakan penerbangan langsung rute Palembang-Madinah dengan maskapai Garuda Indonesia. Program perjalanan ini merupakan paket umroh selama 12 hari yang memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak perlu transit sebelum tiba di kota suci Madinah. Prosesi pelepasan jemaah dipimpin oleh Kepala Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata Indah Pratasari yang hadir mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata. Dalam kesempatan tersebut, Indah menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Selama menjalankan ibadah umroh, para jemaah dijadwalkan menginap selama 4 malam di kota suci Madinah dan 6 malam di kota suci Mekah. Waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah dan berziarah ke berbagai tempat bersejarah dalam Islam. Adapun harapan kami kepada 90 jemaah ini sebagaimana tadi kami sampaikan, amanah dari Bapak CEO kita, Bapak Haji Dedi Suparman, seperti biasa tentunya kami sangat berharap seluruh jemaah kami ini dapat beribadah umroh dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketika disampaikan mulai dari mendaftar, manasik, dan kami lepaskan tadi. Kami berharap semua jemaah kami dapat beribadah umroh dengan khusyuk sehingga menjadi jemaah umroh yang pulang dengan keadaan bahagia dan menjadi jemaah umroh yang mabrur dan mabruroh. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga mengikuti tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Suparman. Dalam tausiahnya, Ustadz Suparman mengingatkan para jemaah agar senantiasa menjaga niat, kesehatan, kekompakan, serta kehusyukan selama menjalankan ibadah umroh. Rian Kusuma, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pembalap Indonesia tampil garang di hari terakhir penyelenggaraan ajang Banyuwangi BMX Internasional 2026 pada Minggu 28 Juni. Dua pembalap nasional sukses meraih podium utama usai mengalahkan para lawan di kelas elit putra dan putri, sehingga mematahkan dominasi pembalap Thailand yang sempat merajai kelas elit di hari pertama. Persaingan ketat tersaji di sirkuit BMX Internasional Banyuwangi, Jawa Timur pada hari terakhir kejuaraan Banyuwangi BMX 2026, Minggu 28 Juni. Ratusan pembalap dari dalam dan luar negeri beradu kecepatan menaklukkan lintasan supercross berstandar Olimpiade yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tingkat tinggi. Di kelas paling bergengsi yaitu elit putra, pembalap Indonesia Rio Akbar berhasil tampil dominan sejak babak penyisihan hingga pada partai final. Ia mampu terus menjaga posisi terdepan hingga garis finish dan mengamankan gelar juara mengalahkan pembalap asal Thailand. Keberhasilan lainnya juga ditorehkan Amelia Nurshifa di kelas elit putri. Pembalap muda Indonesia itu tampil konsisten dan berhasil mengalahkan para rivalnya untuk meraih posisi pertama. Kemenangan Amelia sekaligus melengkapi dominasi Indonesia pada nomor elit di hari penutup kejuaraan. Hasil ini menjadi kebangkitan tim Indonesia setelah pada hari pertama kelas elit didominasi oleh pembalap asal Thailand. Dan tetap optimis ya, BMX Supercross ini bisa menjadi salah satu event andalan atau sport tourism andalan bagi Kabupaten Banyuwangi. Untuk di trek ini kan, trek ini bisa dibilang trek terpanjang di ya mungkin ya, banyak sekitar 520 hari kalau nggak salah. Jadi di sini bukan hanya mengandalkan skill aja, jadi kita harus pintar-pintar menyimpan tenaga.
Kejuaraan Banyuwangi BMX 2026 diikuti ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara Asia. Ajang ini kembali mengukuhkan Banyuwangi sebagai salah satu tuan rumah balapan BMX internasional terpenting di Indonesia, sekaligus menjadi arena berburu poin menuju berbagai kejuaraan dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kompetisi Nesqua Cup 2026 resmi menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan dengan menggelar laga final kategori usia 16 tahun di Gor Duta Jaya Kemang Manis pada Minggu 28 Juni 2026. Duel panas antara Slime Junior dan BSB berlangsung sengit hingga detik terakhir, sebelum Slime Junior memastikan gelar juara dengan kemenangan tipis 23-22. Saat ini sedang berada di Gor Duta Jaya nih buat nyaksiin pertandingan final Nesqua Cup tahun 2026. Nah, kali ini yang bakal bertanding adalah tim Slime Junior versus BSB. Kira-kira nanti siapa nih yang bakal menang? Yuk saksikan terus Time Basketball. Partai final mempertemukan dua tim terbaik kategori KU16, yaitu Slime Junior dan BSB. Sejak tip-off dimulai, kedua tim menampilkan permainan cepat dengan pertahanan yang sama kuat. Slime Junior berhasil mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 8-5 setelah mampu memanfaatkan sejumlah peluang menjadi angka. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat drastis. BSB tampil lebih agresif dan berhasil membalikkan keadaan. Memasuki menit-menit akhir, BSB sempat memimpin dengan skor 22-21, membuka peluang besar untuk meraih gelar juara. Namun, harapan tersebut gagal setelah Marvel, pemain Slime Junior, tampil sebagai pahlawan tim. Pada detik-detik terakhir pertandingan, Marvel berhasil mencetak 2 poin krusial yang membalikkan keunggulan menjadi 23-22. Nah, Sobat Basket, saat ini tadi saya sedang bersama Marvel dari tim Slime Junior. Halo. Hai. Gimana nih perasaannya setelah mendapatkan juara pertama nih? Seneng sih, walaupun tadi gamenya agak sengit tadi. Iya, tadi pertandingannya agak sedikit deg-degan ya tadi permainannya. Oke, jadi strategi apa nih yang digunain? Apa aja? Strategi? Boleh strateginya? Strateginya full court, sama main santai. Oke, nah untuk harapannya apa nih untuk timnya? Mungkin kedepannya bisa ya latihan bareng-bareng lagi. Mungkin kemarin kan batasan waktunya dikit. Sudah mau lomba jadi dikit latihannya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Semangat terus ya. Selamat ya. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, mengantarkan Slime Junior keluar sebagai juara kompetisi Nesqua Cup 2026 kategori usia 16 tahun. Setelah menyajikan pertandingan final yang menegangkan dan penuh drama. Nah, Sobat Basket, itu dia tadi pertandingan sengit antara tim Slime Junior versus BSB nih, yang dimenangkan oleh tim Slime Junior dengan skor 23-22. Nah, buat Sobat Basket, jangan lupa buat saksiin terus Time Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku tadi saya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Basket! Baiklah pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan kami Aidil yang saat ini akan melaporkan terkait penggeledahan Dinas Perhubungan Palembang oleh Kejari Palembang. Dan langsung saja, baik selamat sore, apa kabarnya hari ini Aidil? Baik, baik Saudara Pascal.
Baik, langsung saja mungkin rekan Aidil untuk melaporkan situasi terkini mengenai penggeledahan di Sub oleh Kejari Palembang saat ini. Baik Pascal, di sini kami berada di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan Hilir Barat 2. Saat ini di Kota Palembang tengah adanya penggeledahan dari tim bidang tindak pidana khusus atau khusus Kejaksaan Negeri Palembang. Saat ini petugas sudah melakukan penggeledahan di dalam ruang di Sub Kota Palembang yang diduga terjadinya pengadaan lampu jalan. Ini petugas sudah melakukan penggeledahan baik itu dari berkas maupun di dalam ruangan dari di Sub Kota Palembang. Untuk saat ini tersangka belum ditemukan dugaan dari pengadaan lampu jalan ini karena masih dalam proses penggeledahan oleh petugas dari tim penyidik dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang. Untuk kasus ini dari petugas sendiri masih sedang berjalan dari sore hari sekitar pada pukul 5.47 ini masih sedang dalam proses pengerjaan dari petugas-petugas yang sedang berada di lokasi. Untuk hingga berita ini berlangsung, penyidik dari Kejaksaan Negeri Palembang masih berada di lokasi, masih melakukan olah TKP dari pemeriksaan dari kantor dari Dinas Perhubungan Kota Palembang ini sendiri. Baik, rekan Aidil, mungkin untuk bertanya Oke. Baik, rekan Aidil, apakah ada dokumen ataupun barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak Kejari? Baik, untuk dokumen sendiri masih dalam proses penyelidikan dari tim penyidik Fitsus dari Kejaksaan Negeri Palembang. Mungkin masih menunggu waktu dari petugas untuk menemukan dari apa dokumen yang akan ditemukan nantinya. Baik, mungkin terakhir rekan Aidil untuk dijelaskan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim Kejari ya setelah penggeledahan ini selesai. Baik, setelah penggeledahan ini dari tim penyidik bidang tindak pidana khusus mungkin akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mungkin nanti akan dilakukan penangkapan ataupun jika memang itu sudah didapatkan siapa pelaku dari Disub ini yang mungkin akan ditindaklanjut oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Baik, terima kasih rekan Aidil atas laporannya dan kami tunggu untuk perkembangan terbarunya mengenai penggeledahan ini yang dilakukan oleh tim Kejari. Terima kasih rekan Aidil, kami silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak, terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, berdasarkan data BPBD Sumsel hingga 28 Juni 2026, sebanyak 204 kejadian karhutla di Sumatera Selatan terjadi, dengan luas lahan terdampak mencapai 305,39 hektar, 102 kejadian karhutla terjadi pada bulan Juni 2026. BPBD Provinsi Sumatera Selatan mencatat hingga 28 Juni 2026, kebakaran hutan dan lahan di Sumsel mencapai 204 kejadian, dengan luas lahan terdampak mencapai 305,39 hektar. Kebakaran tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan 102 kejadian, kemudian bulan Mei mencapai 91 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyabana mengatakan, pada 29 Juni di Sumsel terdeteksi 26 titik panas. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 8 titik. Disusul Musi Rawas Utara sebanyak 5 titik, serta Muara Enim dan Oku Timur masing-masing 4 titik panas. Untuk kebakaran sendiri sampai dengan sekarang masih didominasi di lahan-lahan mineral, dan ya kita juga menghimbau kepada masyarakat dan juga sektor swasta yang melakukan usaha di wilayah Sumsel, baik itu perkebunan maupun kehutanan, kita himbau untuk jangan membakar, terutama untuk membuka lahan. Saat ini BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan 5 unit helikopter waterbombing, 1 unit helikopter patroli, dan 1 unit pesawat patroli untuk memantau dan membantu proses pemadaman udara jika terjadi karhutla di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Prabu Mulih mengidentifikasi 3 kecamatan yang menjadi wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ini, BPBD telah menyiapkan sejumlah posko siaga. Memasuki musim kemarau, BPBD Kota Prabu Mulih meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kota Prabu Mulih, Sri Yono mengatakan terdapat 3 kecamatan yang dikategorikan rawan karhutla, yaitu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kecamatan Prabu Mulih Barat, dan Kecamatan Cambai. Untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan dini, BPBD Kota Prabu Mulih telah menyiapkan 4 posko siaga karhutla yang siap digunakan apabila terjadi kebakaran. Daerah yang rawan karhutla untuk di Kota Prabu Mulih bisa dijelaskan nggak?